unang palaban tua kay nang. Lau pararatong maritam na asa kabiyo magulong parang agulong Silakan duduk akay nang sa tabi. Ano di na yang terakhirnya jangan terlalu lambat. Dung. Pakai ma. Pakai kukuku na 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 na. Jangan terlalu lambat di situ nanti enangnya. Tabereng mandon kodak turate kayak nang. Mau lihat ya. Tes. Cek satu. Ora sakainang. Sudena Ketua PPD mohon supaya buku acara PDF-nya dibagikan kepada anggotanya semua. Ya, semua materi ada di PDF itu. Kita supaya jangan kita memperhatikan ekologi ya. Jadi semua serba PDF. Mohon kepada Ketua PPD 9 distrik membagikan PDF-nya, buku acara dan semua materi-materi ada di dalamnya kepada seluruh peserta. Jadi kita boleh nanti membuka-buka itu semua. Terima kasih.
Iya, baik. Sambil song leader akan berlatih, kami mengundang kepada petugas yang membawa lilin, tanda salib, dan Alkitab. Kami persilahkan untuk berkumpul di lobi sekarang. Begitu juga untuk seluruh petugas kolektan. Petugas kolektan kami persilahkan untuk berkumpul di lobi. Kembali juga kami mengundang untuk pengkhotbah dan kepada Liturgos 3 Inang Pendeta yang Liturgos kami persilakan untuk berkumpul, BPH FKP dan seluruh ketua PPD, BPH FKP dan seluruh ketua PPD. Kami persilakan untuk segera berkumpul, segera di lobi, ditunggu dikarenakan sebentar lagi kita akan memulai prosesi dan ibadah kebaktian kebangunan iman dan seminar perempuan HKBP. Terima kasih. Yang kulalui penuh pencobaan, entah kemana akan ku bawa kehidupanku. Begitu juga kami informasikan pada saat acara makan siang sudah masuk kepada kami khususnya dari PPD 21 Banten yang akan mempersembahkan tarian ataupun line dance. Kami masih mempersilahkan satu perform lagi dikarenakan makan siang hanya 30 menit. Jadi sudah ada line dance dari PPD 21 Banten. Apabila ada dari ibu-ibu sekalian perwakilan dari distriknya ataupun gereja, kami persilakan untuk satu lagi menginformasikan kepada saya di sini apabila ingin mengisi di acara makan siang, dan hanya kami batasi 2 saja. Jadi hanya satu lagi yang kami persilakan untuk menginformasikan kepada kami di sini. Terima kasih.
Ya, tadi seperti sudah diinformasikan Inang, ibu-ibu sekalian, bahwa nanti dalam acara makan siang dari PPD 21 Banten sudah mendaftarkan untuk mengisi line dance. Dan juga satu lagi akan mengisi di acara makan siang kita adalah seluruh Bible Pro yang hadir saat ini di acara KKI dan seminar pemberdayaan perempuan, nanti boleh bersama-sama memberikan pujiannya. Seluruh Bible Pro yang hari ini hadir di acara KKI dan seminar pemberdayaan perempuan, kami persilahkan untuk bersama-sama berkumpul nanti pada saat acara makan siang. Jadi untuk pengisi selanjutnya sudah cukup, sudah diisi dengan tarian dan pujian. Terima kasih. Kami persilahkan ibu-ibu sekalian untuk boleh duduk tertib sebelum kita nanti masuk dalam acara prosesi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yes, oke. Mohon perhatian Inang sekalian ataupun Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, jika ada di sini, mobil Avanza, mohon maaf, D1663 AFL, D1663 AFL, warna hitam dan B1238 ZKL. Kami mohon untuk dipindahkan karena parkiran tersebut akan ditempati oleh Wamenko. Di kesempatan hari ini nanti Wamenko akan hadir bersama dengan kita. B1238 ZKL dan D1663 AFL. Terima kasih untuk perhatiannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Ya, baik ibu-ibu sekalian, kami persilahkan semuanya untuk masuk ke dalam ruangan. Tidak ada lagi yang di luar. Kita akan memulai acara pada hari ini di acara KKI dan seminar pemberdayaan perempuan HKBP. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, secara khusus kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu dari 9 distrik yang luar biasa. Kita berikan tepukan tangan semuanya, dari kita untuk kita, dari distrik yang satu untuk distrik yang satu. Ya, sehat-sehat semuanya, cantik-cantik semuanya, sukacita yang terutama. Dan kami juga mengucapkan terima kasih juga untuk kehadiran sekali lagi penasehat FKP Forum Konferensi Perempuan yang sudah hadir bersama di sini. Inang Evangelis Dr. Anita Gisela Lubis yang luar biasa. Terima kasih Kakak Inang. Begitu juga terima kasih untuk Inang Preses yang sudah hadir semuanya ada di sini. Semuanya terima kasih untuk keluarga Preses, terima kasih. Tuhan berkati selalu. Baiklah, kita akan bersama-sama memasuki acara KKI dan seminar pemberdayaan perempuan. Saya Tasya Simanjuntak akan menemani ibu-ibu sekalian. Begitu juga dengan Ambang di sini dari awal hingga akhir nanti. Dan acara kita pada hari ini diliput oleh New Kairos TV HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Ya, salam dulu ya semuanya, oke? Baik, saya hanya minta kira-kira 10 detik saja. Saya bergeser kemari supaya kita semua bersiap-siap nanti.
pada saat prosesi masuk, saya akan mengundang ibu-ibu yang luar biasa untuk berdiri menyambut masuknya prosesi. Dan prosesi di kesempatan pada hari ini akan disambut oleh tortor dari Paduan Suara Kantate Domina dari HKBP Pasar Minggu Distrik 8 DKI Jakarta yang saat ini sudah berada di tengah-tengah untuk menyambut rombongan prosesi. Terima kasih. Musik boleh mengalun dulu sambil menunggu hadirnya Amang Kadep Koinonia bersama dengan Inang dan semua yang ambil bagian dalam acara hari ini. Mungkin tadi juga sudah diinformasikan juga oleh konduktor dari Inang Bibelfro Gom-Gom Hutahayan. Pada saat nanti akan kur bersama, pada saat beliau berdiri, tentunya pada saat beliau memberikan aba-aba kepada kita semua, langsung ibu dan bapak semua untuk berdiri tanpa diulang 2 kali. Supaya semuanya boleh berjalan tertib dan rapi. Terima kasih. Ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, baiklah saya mengundang kepada kita semua yang ada di sini untuk berdiri karena kita akan menyambut masuknya prosesi. Kita berdiri semua, di mana prosesi akan disambut oleh tortor, tarian tortor dari Paduan Suara Kantate Domina, HKBP Pasar Minggu Distrik 8, DKI Jakarta. Rombongan prosesi, pembawa salib, lilin, dan Alkitab, memasuki ruangan ibadah bersama dengan Kadep HKBP, Hamang Pendeta Dr. Deonald Sinaga, bersama dengan Inang Barusitorus, bersama dengan pembawa firman. Kadep Koinonia HKBP Amang Pendeta Dr. Deonald Sinaga akan memasuki ruangan bersama dengan pembawa lilin, salib, dan Alkitab, bersama dengan pembawa firman, para liturgos, bersama dengan preses dari 9 distrik yang hadir pada siang hari ini, bersama juga masuk Kabiro Perempuan HKBP, seluruh petugas kolektan, BPH FKP, dan seluruh ketua PPD. Ya, rombongan telah memasuki ruangan Kadep Koinonia bersama dengan 7 dari 9 preses yang hadir pada siang hari ini, didampingi oleh pembawa firman bersama 3 liturgos, Inang Pendeta Liturgos, seluruh petugas kolektan, BPH FKP, dan
Ketua PPD dari 9 distrik. Kami ucapkan selamat datang kepada Kadep Koinonia Amang Pendeta Dr. Deonald Sinaga bersama dengan Inang dan seluruh preses dari 9 distrik di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ya, rombongan telah memasuki ruangan lilin Alkitab serta tanda salib telah diletakkan di meja. Ya, kami persilahkan untuk duduk. Bagi ibu-ibu sekalian, kami persilahkan untuk duduk sebelum kita memulai ibadah. Ya ibu sekalian, ibadah akan kita mulai. Kami mohon kepada kita semua untuk boleh tertib. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Dr. Deonald Sinaga bersama dengan Inang Borusitorus selaku Kadep Koinonia HKBP. Tuhan berkati selalu. Terima kasih untuk kehadirannya. Begitu juga kepada 7 preses dari 9 preses yang rencana hadir dari 7 distrik. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Begitu juga kepada Ketua FKP di sini Inang Sandra, serta BPH dan seluruh ketua PPD dan seluruh pendeta. Begitu juga semuanya kita jemaat HKBP. Marilah kita berikan hati dan pikiran kita karena kita akan masuk dalam ibadah. Terima kasih. Baiklah saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus, mari kita memulai ibadah. Tetapi sebelum kita mulai ibadah, nanti kami minta kor hatopan dibuat setelah doa syafaat. Sebelum lagu 213 nanti kami akan menyebutkan dari sini. Begitu saja untuk informasi. Untuk itu mari kita hening sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing sebelum kita mendapat panggilan beribadah. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas belas kasih-Nya yang memperkenankan kita dalam persekutuan kebaktian kebangunan iman perempuan HKBP sedistrik Jawa sekitarnya untuk pertama sekali. Terpujilah Tuhan Allah yang menyatukan hati kita sehingga kita bisa berjumpa dan bersatu dalam Bikin deh. Hendaklah pelayanan kita di Persekutuan Perempuan Distrik semakin bersinar melalui kegiatan ibadah hari ini.
sehingga iman kita semakin bertumbuh dan dapat melakukan kehendak Allah. Ya Tuhan, betapa kami bersukacita, kami sungguh menyadari panggilan-Mu terhadap kami yang datang dari berbagai distrik di sekitar Jawa, Sumatera. Inilah waktu yang indah yang Engkau jadikan dalam persekutuan. Jagailah kami agar semuanya ibadah dan refleksi kami tentang kebenaran-Mu, yaitu hukum dan keadilan-Mu, bisa berjalan dengan baik dalam hidup kami sebagai manusia. Dengan sukacita, marilah kita memuji dan memuliakan Allah, sebab Ia pencipta bumi, laut, langit, dan segala makhluknya. Semua itu menyanyikan kemuliaan-Nya, marilah kita bernyanyi. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlap, memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Di hutan, di lembah dan sawah ladang, burung bernyanyi amatlah senang. Dan puncak gunung, sungai dan lautan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari jemaat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami roh kedamaian dan roh kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Demikianlah titah Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan perintah-Mu. Amin. Tuhan, ambillah tutur kataku,
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh mengakui dosa kami di hadapan-Mu yang kudus. Betapa banyak kekurangan dan dosa kesalahan kami di hadapan-Mu, khususnya jika kami melihat kesejahteraan di sekitar kami yang sering kami biarkan. Mungkin banyak perangai dan tingkah laku kami yang tidak layak melalui perbuatan di komunitas keluarga kami, atau di mana teman sekerja kami, atau terhadap anak-anak kami atas kemarahan, murka, geram, sungut-sungut, serta sikap perkataan kasar kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Kasihanilah dan ampunilah kami Tuhan. Ajarlah kami memperlihatkan kasih-Mu dalam perkataan kami yang lembut, perbuatan yang benar, hati yang mengampuni, menerima serta hati yang sabar, dan lapang menghadapi sikap sesama yang kurang layak pada kami. Mungkin juga terjadi kekerasan di keluarga kami masing-masing oleh karena egoisme, emosi, sikap menang sendiri yang mendatangkan susah hati pada sesama. Kasihanilah kami, Tuhan, lihatlah kami. Kasihanilah kami Tuhan, ajarlah kami menghadirkan kasih-Mu saat pergumulan keluarga menimpa kami. Berbelas kasihlah Tuhan atas kesalahan kami saat masalah menimpa kami. Ampunilah dosa kami dan janganlah kami terbawa dalam pencobaan. Kasihanilah kami ya Allah, berbelas kasihlah pada kami. Ajarlah kami menjauhkan amarah, angkara murka dari hidup kami. Terimalah doa permohonan kami ya Allah pengasih, melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita membaca epistel yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 1 dan ayat 8 sampai dengan ayat 10. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencomohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan
Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri, seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sebelum kita berefleksi tentang kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan, marilah kita merenungkan sejenak bibliodrama oleh perempuan. Marilah kita saksikan bersama bibliodrama tentang kekerasan terhadap perempuan yang diperankan oleh para Bibelvrouw. Perempuan. Banyak kisah yang ingin kutuliskan tentangmu. Kau salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang teramat indah. Kau seorang penolong yang Tuhan ciptakan kepada kaum laki-laki. Kau ibu dari segala makhluk yang hidup. Berawal dari penciptaan, pada hakikatnya laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Tuhan yang setara, segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei. Tetapi dunia begitu keras dan kejam kepadamu. Paradigma masyarakat Batak di zaman sebelum kekristenan. Kau dianggap hanya sebagai pekerja rumah tangga yang mempersiapkan makanan, minuman, pakaian, serta bersih-bersih rumah. Kau dilarang untuk bersekolah, karena toh juga ujung-ujungnya tetap akan menjadi ibu rumah tangga. Karena tempatmu hanya di situ. Sudahkah kau dianggap yang terbaik setelah apa yang kau lakukan? Ternyata apa yang sudah kau lakukan tetap tidak dihargai. Seringkali kau menerima hentakan suara keras, kata-kata kasar, tamparan tangan dan tendangan kaki dari orang-orang justru yang berada di sekelilingmu. Hal ini membuat luka batin yang terkadang tidak mampu diobati oleh manusia. Tidak seindah mawar yang sedang mekar di siang hari. Tidak sewangi parfum yang baru disemprotkan. Tidak sekuat tembok yang dibangun di atas pondasi yang dalam. Luka itu kau simpan dalam-dalam hingga berujung pada kerusakan mental.
minggu, bulan dan tahun silih berganti. Perubahan pun mulai terjadi. Tuhan tidak membiarkanmu. Dia menolongmu. Cahaya terang dan kasih Kristus yang diajarkan oleh agama Kristen mulai menyinari hati dan pikiran banyak orang. Kau mulai memiliki peluang untuk belajar membaca, berketerampilan dengan adanya satu wadah yang menampung dan membalut luka-lukamu, yaitu gereja. Di sana kau beroleh sukacita dan harapan untuk tetap berjalan sekalipun sudah tertatih-tatih. Tetap berharap sekalipun matahari hampir tenggelam. Tetap bahagia sekalipun memiliki banyak pergumulan. Tuhan tidak membiarkanmu. Kau bangkit dengan semangat baru. Kau bergerak maju untuk belajar dan belajar sampai tingkat yang paling tinggi. Sekarang tempatmu tidak hanya di rumah saja. Kau bisa melayani di gereja. Kau bisa berkarir di kantor dan di masyarakat. Hingga sampai kini peranmu sangat dibutuhkan sebagai seorang pendoa. Namun, apakah kekerasan terhadap perempuan berhenti? Sekali-kali tidak. Justru bentuk kekerasan lain bermunculan. Perempuan tidak lagi aman berjalan sendirian. Jangan-jangan ada laki-laki yang sudah mengincarnya. Perempuan sering sekali menjadi sasaran pelecehan seksualitas dari kaum laki-laki di jalan umum, di transportasi umum, di tempat pekerjaan, atau bahkan di rumahnya sendiri yang seharusnya tempat dia berteduh dan berlindung, tempat teraman dan ternyaman. Diancam hingga kau takut terbuka kepada orang lain. Trauma mengakibatkan kau mengurung diri dan enggan untuk beraktivitas. Hai para perempuan yang sedang berkumpul di tempat ini, bersyukurlah. Karena di luar sana banyak perempuan yang dikekang oleh suaminya. Bahkan melakukan yang baik di gereja pun tidak diberi izin. Hai para perempuan yang suaminya bekerja, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena di luar sana banyak sekali laki-laki yang membiarkan istrinya bekerja Tuhan. Kasih Tuhan mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain. Kasih Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Katakan, saya mau, saya siap menjadi perempuan pelaku kebaikan. Amin.
Baiklah saudara-saudari sekalian dalam Kristus, kita berefleksi tentang kekerasan terhadap perempuan. Masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik yang nyata dan tersembunyi melalui perkataan dan perlakuan kasar dari suami. Kekerasan dan ketidakadilan, perlakuan suami di desa dan kota-kota yang hanya nongkrong di lapo, kafe, dan lainnya. Pembiaran terhadap istri yang bekerja mencari nafkah. Kenyataan saudara-saudara kita yang ada di Bona Pasogit atau di perantauan, di mana perempuan banting tulang bekerja dan mendidik serta mengajari anak-anaknya, sementara suami tidak peduli dan menganggap sudah tugas perempuan mengerjakan pekerjaan domestik dan mendidik anak. Kita juga mendengar banyak kaum bapak yang malas beribadah dan hanya mengantar istri dan anak-anaknya ke gereja, sehingga tidak heran kejahatan semakin marak dan merajalela di mana-mana. Kejahatan yang tak hanya meliputi kekerasan, tetapi perlakuan tidak adil pada istri, dan juga kejahatan sosial seperti judi, narkoba, dan lainnya. Marilah kita menopang saudara-saudara kita perempuan yang mengalami kekerasan, penindasan di kota maupun desa, serta Bona Pasogit melalui doa-doa syafaat kita, agar Tuhan menolong dan melepaskan perempuan dari situasi yang mereka alami. Tuhan, tolonglah kuatkan hati para perempuan yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Jadikan para perempuan menjadi tangguh menghadapi semuanya, dan kiranya keadilan-Mu lah yang Kau tunjukkan. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyentuh hati pelaku kekerasan dan ketidakadilan, agar mereka menyadari bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan keluarga Kristen. Kasihanilah saudara-saudara kami yang telah menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan di keluarga mereka. Bebaskanlah mereka ya Tuhan, dan berikan hikmat-Mu pada mereka, sehingga mereka bisa kuat dan semangat menghadapi persoalan mereka. Biarlah mereka boleh menikmati kasih-Mu, sehingga mereka merasa bahagia menjalani hidup keluarga, hingga anak cucu mereka pun sekiranya di tengah-tengah kami terjadi kekerasan, kiranya kami beroleh hikmat-Mu untuk menjalani hidup kami, sehingga kami menjadi perempuan yang kuat, tangguh, dan selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran-Mu. Kasihanilah kami ya Bapa pengasih dan pengampun, dengarlah doa seruan kami. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Mari kita mendengarkan pujian dari Kor Hatopan Ina.
Sebelum masuk ke dalam doa syafaat, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Semoga ini menjadi gol pertemuan kita pada saat ini. Jalan-jalan ke toko butik, jangan lupa membeli batik. Hari ini telah berkumpul perempuan yang baik dan cantik-cantik. Semoga ke depan perempuan AKBP semakin cerdas dan sikapnya pun semakin menarik. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Pengasih, mengumpulkan kami dari distrik kami, dari gereja kami, dari tempat kami masing-masing boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kebaktian kebangunan iman, serta mendengarkan ceramah yang kiranya nanti bisa semakin memberi pencerahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau juga sudah mengantarkan pimpinan gereja HKBP, yaitu Amang Kepala Departemen Koinonia dan Inang, Amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga, untuk boleh memimpin kami dalam rangkaian demi rangkaian acara ini. Kami juga bersyukur atas kekuatan dan kemampuan serta hikmat yang Kau berikan kepada Inang Ketua Forum Konferensi Paropuan HKBP, Inang Sandra Sidabutar, yang boleh mengkoordinir seluruh acara ini sehingga boleh berjalan sedemikian rupa. Demikian juga seluruh pihak-pihak yang terkait sehingga boleh kami hadir pada saat ini menikmati seluruh persiapan yang sudah disiapkan oleh panitia. Bapa yang Maha Pengasih, dalam ibadah kebangunan iman ini kami memperoleh satu keyakinan bahwa Engkau memampukan kami untuk mencari hal-hal yang baik, dan Engkau juga memampukan kami untuk menegakkan keadilan mulai dari keluarga kami, di gereja, dan di lingkungan dimanapun kami berada. Kami juga mohon kepadamu supaya nanti manakala selesai ibadah, para narasumber yang sudah ditunjuk akan memberikan ceramah dan memberikan sharing hal-hal yang perlu kami sikapi bersama ke depan. Kau mampukan mereka supaya berhikmat untuk menyemangati kaum ibu yang sudah boleh hadir pada saat ini. Kami berterima kasih juga Bapa untuk seluruh perjalanan panjang dari kaum ibu yang sudah boleh hadir pada saat ini. Hadir dari DKI, dari Bekasi, dari Banten, Jabar Tengdie, IBT, Sumbaksel, Jambi, Deboskap, dan Lampung yang sudah boleh berkumpul pada saat ini. Biarlah kami semua boleh Kau berkati penuh dengan sukacita mengikuti rangkaian, dan manakala nanti juga acara berakhir, kami juga kembali ke tempat kami masing-masing semuanya penuh damai, sukacita, dan membawa pembaharuan mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan lingkungan di mana kami berada. Ya Bapak, kami juga membawa kepadamu kondisi dari gereja HKBP. Secara hatopan lindungi, berkati, Engkaulah yang menjadi Raja atas seluruh perjalanan dari gereja demi gereja yang ada di wilayah HKBP, juga sending-sending yang dilakukan di luar negeri. Kami yakin Tuhan Engkau akan menjadikan HKBP lebih luar biasa lagi untuk hari-hari yang akan datang.
Kami juga berdoa untuk kondisi negara kami ini, kiranya Engkau semakin memberikan pemimpin yang bijaksana berhikmat, dan kami juga masyarakat semakin merasakan kedamaian dan rasa tanggung jawab yang harus kami tunjukkan bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan khotbah yang akan menyemangati spiritual kami. Kiranya Kau berkati beliau yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya siapapun kami yang mendengar boleh memahami, terlebih lagi melakukan kehendak firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Yesus menghiburku, hatiku senang, karena tidur rita penuh, tetap aku yakin Marilah kita berdiri untuk bersaksi tentang iman kita. Kami bersaksi ya Tuhan Allah Bapa, bahwa Engkaulah yang mengizinkan kami beribadah hari ini. Engkaulah pencipta yang memelihara tubuh, roh dan jiwa kami setiap hari, setiap waktu, pagi, siang, petang, hingga malam. Kami bersaksi bahwa Engkaulah ya Yesus Kristus yang menyertai kami dan menebus dosa kami sehingga kami layak dalam ibadah ini. Kami percaya ya Roh Kudus, Engkau senantiasa memperbaharui hati kami dan mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya ya Bapa, Anak dan Roh Kudus atas pertolongan-Mu pada kami masing-masing, sehingga kami ada hingga saat ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita pemuji Tuhan.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam acara sukacita kita pada saat ini, kebaktian kebangunan iman Forum Konferensi Perempuan, yaitu dari kitab Amos pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. Saya akan membacakannya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan tema kita pada hari ini, carilah yang baik. Dan subtema melalui kebaktian kebangunan iman dan seminar, perempuan HKBP memiliki spiritualitas untuk menghadirkan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur, kita bersukacita melalui Kepala Departemen Koinonia, Bapak Pendeta Dr. Deonal Sinaga, menggerakkan bagian Koinonia, yaitu dengan Ibu Kabiro, Ibu Bibel Proboru Sinaga, bersama dengan Forum Konferensi Perempuan yang diketuai oleh Ibu Sandra Sidabutar. Dan yang hadir juga pada saat ini, semua para ibu-ibu yang luar biasa, penasihat Forum Konferensi, Ibu Seri Rama, Ibu Wanita Gisel, dan semua ketua-ketua PPD yang ada dalam acara kita hari ini, 9 distrik. Luar biasa yang dihadiri oleh bapak-bapak, ibu-ibu preses, dan para pangula Nagok Tiki. Demikian juga seorang perempuan hebat, Ibu Luspida, Ibu Pendeta Luspida Simajunta. Saya membaca cerita beliau. Baru itu jelasnya saya baca di kisah yang dia tuliskan. Terima kasih telah berani menuliskannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari cerita yang kita ikuti ibadah dan kisah cerita para Bibel Pro yang menampilkan tadi,
Mereka bisu hanya satu yang berbicara, ternyata kita bisa menikmati dan kita bisa merasakan, oh ternyata begitu banyak pergumulan, kekerasan, rasa sakit, tekanan yang dialami oleh kita para perempuan. Ibu-ibu yang hadir di sini. %100% tohodoi gogo jual usiamu tohodoi berarti ikut tiopo tado adorata di gereja HKBP yang besar ini. Di setiap gereja ada persekutuan perempuan. Apakah benar? Benar. Di setiap gereja kecil, gereja sedang besar, dan gereja besar ada tetap persekutuan perempuan. Tetapi kita menyatakan adalah benar begitu banyak kekerasan yang dialami oleh perempuan. Oh Tuhan, ampunilah kami. Oh Tuhan, berubo kami. Anak komudo kami. Itu situasi kita. Dan melalui kitab Amos ini adalah panggilan spiritual. Kita diundang untuk mendengarkan panggilan profetik dari kitab Amos ini. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Ini panggilan spiritual yang menuntut keberanian dari kita. Di setiap gereja doa-doa perempuan yang bersekutu, baik itu pada hari Selasa, baik itu pada hari Rabu, pada hari Kamis, pada hari Jumat, manang pada hari Sabtu. Panggilan spiritual menuntut keberanian bagi kita, menuntut kepekaan dari semua perempuan untuk melakukan tindakan yang nyata. Panggilan spiritual terutama kepada perempuan HKBP yang hari ini merayakan membuat kebangkitan iman. Terima kasih para bapak-bapak, ibu dan bapak preses dan bapak kadep. Supaya ternyata kita mengerti, kita harusnya menangis, harusnya bersedih. Oh Tuhan, ternyata HKBP juga menyaksikan begitu banyak kekerasan itu. Kitab Amos, situasi pada saat itu adalah konteks ketidakadilan sosial yang merajalela. Ini Israel Utara yang secara khusus Amos ditugaskan ke daerah Israel Utara yang ibu kotanya Samaria. Amos mengecam mereka rajin beribadah. Mereka rajin pergi ke Betel, pergi ke Gilgal. Mengadakan ibadah-ibadah. Ternyata di sana begitu banyak kemunafikan. Begitu banyak kekerasan. Begitu banyak
banyak pemerkosaan keadilan, melakukan penindasan, melakukan pemerasan kepada orang-orang yang lemah. Itu situasinya, itu kondisinya. Mereka membangun untuk beribadah, gedung beribadah. Tetapi di situ juga mereka tempatkan patung-patung untuk mereka sembah. Gudanggoro tusi martangiang, alai laos gudanggo disi kekerasan, dohot penyembahan berhala. Amos menentang ibadah yang mereka lakukan di Betel dan di Gilgal, di tempat-tempat ibadah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita pikirkan situasi pada saat Amos, pemerasan, penindasan, dan penyalahgunaan wewenang peribadahan naternoda. Carilah yang baik. Cari dikatakan di sini daras, doras, idoratu rohaku, alai di bahasa Ibrani-nya idokon daras. Daras dengan sungguh-sungguh para ibu-ibu, para hari Senin, para hari Selasa, para hari Rabu, para hari Kamis, para hari Sabtu, dari 9 distrik ini, daras. Sungguh-sungguhlah kita. Porsea doau, na adong di gedung sopo marpikir ini, tidak ada mengalami kekerasan. Ada amin? Alai di jauh dohita, daras carilah dengan sungguh-sungguh. Carilah yang baik. Yang baik di sini dikatakan top, menyenangkan, membuat bersukacita. Dan yang membuat bersukacita itu apa? Carilah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh carilah Tuhan. Ise donata lului, hamu inang, nasalelingon, ubahin gudangku HP penindasan ini. Ubahin gudangku HP penyakit itu. Gudangku HP hamaoloni. Sekarang kita semua yang hadir di sini, daras carilah yang baik. Yang baik itu carilah Tuhan. Carilah kasih Tuhan. Carilah apa yang diinginkan Tuhan. Melalui doa kita, melalui nyanyian kita, melalui ibadah kita, yaitu carilah dengan mispat keadilan. Keadilan yaitu penegakan hukum dalam keseharian. Berarti carilah yang baik itu, carilah Tuhan itu dalam keseharian. Dang holan di hari Minggu, dang holan di hari marari Kamis, Jumat, Sabtu, alai dalam keseharian. Carilah Tuhan, lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan. Memang godanggo na pinikirhon ni perempuan nonate. Godakian. Molo ibana menikah, ikorela do ibana memperhatikan suamina. Molo rela do hita menikah, jalanunga menikah, untuk mencari kebaikan, mencari Tuhan. Baik masonang, suami asalas rohana. Ada amin? Amin. Ido.
nasipata do tabaju rohana. Gabi masa ma akan masa. Toho doi? Toho. Hita akka perempuan. Nani leo Tuhani pasu-pasuna. Ikonolo do hita loja. Ajari ma anak koni hatani debata. Olo do hita loja. Boy do tapatupai. Tatiup jo yel liamang kadep ate. Kadep koinoniata. Yang harus tetap kita doakan. Untuk melakukan tugas-tugas yang luar biasa. Boy do taulahoni alusna yes I can. Boy do taulahoni satabi amang kadep namida. Baido ikut tatangnya ako do kadep tau doho inang. Molo na parkarejo do hita. Berarti naroson nari tu bagas gedungon. Nga aman akadapurta? Baunang ilolot titan no nate. Aman? Hidot to. Iko namad do. Unang mangangguhian non nasikolai dangadong panganon na alarohi tatuson. Aman? Carilah kebaikan dan jangan yang jahat. Dak pola pikiran tanaroai. Cari, kerja keras, lakukan dengan sungguh-sungguh kebaikan demi kebaikan. Unak pola lojati kita artata pikirata memikiri naja hati. Sekarang isi lakukan pikiran dengan kebaikan. Jadi melalui kebangkitan iman yang dilaksanakan hari ini, perempuan HKBP menjadi garda terdepan. Amin. Untuk mengubah spiritual keluarga, di gereja, dan di masyarakat. Kuatkanlah hatimu inang. Kuatkanlah hatinya ya. Dengan cara datang pada Tuhan. Harus datang pada Tuhan. Sehingga kita di tengah-tengah gereja menjadi suara yang profetik, suara yang membawa suara kenabian. Suri, nabiah, akka parupuanon. Yang selalu membawa perubahan. Perubahan kebaikan. Dan di tengah-tengah masyarakat menjadi agen transformasi. Amin. Amin. Ima posni rohani uluata. Jala ima posni rohani Tuhani itu sudah akka perempuan. Akka boruna menggerakkan transformasi. Dengan tetap membekali diri, kita akan nanti seminar. Ada banyak bekal-bekal yang diberikan kepada kita. Tantangan yang dihadapi perempuan zaman sekarang ada banyak. Tetapi carilah yang baik, jangan yang jahat. Asa gajang umurta. Ada amin? Amin. Dileo Tuhan ngolu. Dileo Tuhan kehidupan, tuaka sude perempuan melakukan kebaikan. Jala dong Bunda Teresa madokon hubuat jo saotik naik. Hal yang baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan besok. Tapi sekalipun begitu, berbuatlah kebaikan apapun yang terjadi. Amin. Martangiang Mahita.
Kami bersyukur atas anugerah Tuhan kepada kami yang berkumpul pada hari ini. Secara khusus untuk acara kebangkitan iman para perempuan melalui forum konferensi perempuan yang diketuai oleh Ibu Sandra Sidaputar. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memanggil kami supaya para perempuan menjadi boruni Tuhan yang bergerak, berani untuk mencari kebaikan, mencari Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan kami sukacita, kami siap, Tuhan utus, Tuhan gerakkan, melakukannya. Ternyata benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Ada banyak kami mendengar, ada banyak kami menyaksikan. Begitu banyak kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan. Ya Tuhan, kami menangis, kami menderita juga. Tetapi biarlah firman-Mu menggerakkan kami untuk senantiasa melakukan kebaikan, mencari Tuhan dalam setiap saat, setiap waktu. Sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai istri, kami menjadi Tuhan gerakkan sebagai perempuan yang tangguh. Terima kasih Tuhan. Apakah kami mampu melakukan? Ya, kami dapat melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Jika ada yang menderita saudara-saudara ataupun teman kami, ada kesaksian yang Tuhan mampukan. Dia bertahan, dia kuat menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Mampukanlah kami menanggung pergumulan-pergumulan dan beranikan kami untuk menyuarakan kebenaran, keadilan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Rangkaian acara yang akan kami laksanakan, kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 650 ayat 1 dan seterusnya. Kita mengumpulkan persembahan. Yang percaya padanya
kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Horas. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan ibadah kebaktian kebangunan iman pada hari ini, pada hari Senin di tanggal 15 September 2025. Dan tentunya juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Inang Pendeta Santawati Sirait, kepada Inang Pendeta Erna Hasugian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Darna Lumban Tobing dan kepada Preses 28 Deboskap, Inang Pendeta Ridhoi Batubara STHM PDK yang telah membawakan firman-Nya, dan kepada Preses 21 Banten, Inang Pendeta Sinaga yang juga telah membawakan doa syafaat di kesempatan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada para pendeta, dan kita berikan tepukan tangan juga bagi refleksi tadi yang sudah dibawakan oleh para Bibelfro yang luar biasa. Iya, tepukan tangannya kurang ibu-ibu sekalian, kita berikan tepukan tangan yang meriah. Ya, terima kasih untuk Ibu Bibelfro, bagaimana refleksi yang tadi ditampilkan, benar-benar tentunya menjadi contoh ataupun memang acuan dalam kehidupan. Luar biasa untuk kata-katanya semua, dan latihan juga waktu yang diberikan untuk acara KKI dan untuk acara seminar pemberdayaan perempuan pada siang hari ini. Dan kita juga tadi telah bersama-sama KOR, terima kasih untuk kita semua di tempat ini. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita akan lanjut untuk acara yang berikutnya. Kami mohon kepada kita semua untuk
selesai berfoto, kita selesaikan dulu ya foto kita, baru kita akan masuk dalam acara yang berikutnya. Mohon maaf Markus, mungkin musiknya dulu sambil bersiap-siap. Para petugas, para bapak dan ibu pendeta mungkin melepaskan jubahnya sejenak, begitu juga Inang Sintua semua yang sudah menyelesaikan tugasnya sebagai kolektan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada 3 song leader yang luar biasa. Inang Bibelfro bersama dengan Inang Tince Pangaribuan dan pemusik kita Markus Hutasoid. Ya, ibu-ibu sekalian berfotonya izin ya. Kita boleh selesaikan karena kita sekarang akan sapa menyapa. Iya. Kita akan sapa menyapa terlebih dahulu. Boleh kita duduk semua di tempat. Sebelumnya nanti saya juga akan ditemani di sini. Tapi sebentar saya mau supaya kita semua tertib terlebih dahulu. Sambil disiapkan meja untuk seminar di beberapa waktu ke depan. Ya. Iya, kami minta. Ya ibu-ibu sekalian, sudah ya. Ibu-ibu baju kuning di sebelah kiri dari distrik 8 DKI Jakarta ya. Apa kabar? Kami persilakan untuk duduk terlebih dahulu. Aduh, foto-foto, kita akan foto nanti ya bersama-sama. Sukacita ya, gimana nggak foto juga, soalnya ketemu sama teman, ketemu sama rekan sejawat, teman sepelayanan, ketemu dengan pendeta. Oke, sudah selesaikah yang di sini? Iya. Ya, baik ibu-ibu sudah ya fotonya. Sekarang saatnya sudah fotonya, sudah salam-salamannya. Oh, yang di sebelah kanan. Oke, kembali ke tempat untuk yang berfoto. Dan di kesempatan siang hari ini saya Tasya Simanjuntak akan ditemani oleh BPH, salah satu BPH dari FKP yang luar biasa. Bagaimana ibu ini, ibu yang cantik, yang kalem. Oh, tapi memang dalam pekerjaannya luar biasa untuk kita para ibu. Beliau adalah Inang Kety Hutasoid, beliau juga adalah sekum dari FKP. Inilah beliau Inang Kety yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oh, semuanya minta mic dong, minta mic untuk beliau. Di kesempatan hari ini saya akan ditemani oleh sekum FKP Ibu Kety. Dari tadi sudah bilang, Inang saya nggak usah maju ya, katanya begitu. Oh nggak bisa, karena panggung ini adalah panggung beliau. Saya hanya menemani beliau di sini. Baik, oke. Sekarang Ibu duduk dulu. Kita waktunya tidak lama ya, kita hanya sebentar. Sebelum kita masuk untuk mendengarkan beberapa kata sambutan tentunya. Dan Ibu Kety, Inang Kety, inilah cantik banget. Beliau juga Ketua PPD dari Distrik 18 Jabar Tengdi. Mana musiknya? Nah, makanya ini gunanya saya ditemani sama beliau. Iya, Ibu Sekum ya. Jadi Ibu Sekum pada hari ini kita bersama-sama akan sapa menyapa terlebih dahulu. Ibu Sekum hari ini dari Jabar Tengdi. Ada berapa ribu yang ikut? Menannya ribu di sini. Dari Jabar Tengdi ada 65 orang. Dari Jabar Tengdi, ini mic-nya coba tolong sampai ke seluruh dunia ya. Dari Jabar Tengdi ada berapa? Atau ini? Tes naik. Oke. Jabar Tengdi 65 orang. Dari Jabar Tengdi, mana Jabar Tengdi? Luar biasa 65 orang. Tadi pagi berangkat jam 4 subuh. Enggak, Jam berapa? Setengah 6
6 dari Bandung. Dah setengah 6. Jadi semuanya dari Bandung Ibu Ya, Seku. dari Bandung. Ada dari Grobogan, Jawa Tengah. Oh ada dari Ih, seneng banget yang dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya dari mana? Semarang. Dari Grobogan. Oh dari Grobogan, apa kabar Grobogan? Ada 2 orang. Purwodadi. Iya. Ya, sekali lagi selamat datang untuk para ibu-ibu yang luar biasa dari distrik 18 Jabar Tengdi. Iya, iya. Baru mau tanya, Amang Preses ada? Amang Preses ada itu yang dasi merah. Pendeta. Halo Amang Preses. Nexon Simajuntak. Apakah? Oh, baiklah selamat datang kami ucapkan juga kepada Preses 18 Jabar Tengdi. Kita berikan tepukan tangan untuk Amang Pendeta Nexon Simanjuntak MTH. Dan beliau juga ditemani oleh Inang Preses hadir di sini. Boleh Ya. berdiri Inang, cantiknya luar biasa. Kayak ketua PPD-nya, Inang Boru Sianturi. Terima kasih, besok-besok kita datang lagi ya Inang ya. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya, habis Jabar Tengdi kita melangkah ke Sumbaksel. Sumbaksel. Iya. Ada 10 orang. Sumbaksel. Sumbaksel singkatannya apa Bu? Sumatera bagian Selatan. Distrik 15 Sumbaksel. 10 orang. Wow. Yang mana? Ada 10. 10. Tunggu, saya hitung dulu. 1, 2, yang mana? Ada di luar. Ada di luar. Iya, tar dulu. Ada berapa yang hadir Bu? Ada 10. Ada 10, terima kasih. Ada Sintua tadi kolektan. Oh, oke. Oh itu Sintua. Kalau Ketua yang PPD. Oh itu ketua PPD-nya. Sintua Sarmajaya Simangunson. Oh, kita berikan tepukan tangan untuk ketua PPD Distrik 15 Sumbaksel, Sumatera bagian Selatan. Ya, Inang Bang Sintua. Presesnya. Yes. Nanti Bang dulu. Tapi kita juga mau kenalan. Datang dong hari ini ya Bu ya. Preses Distrik 15 Sumbaksel di mana beliau? Horas Amang. Amang boleh berdiri. Ih, aduh. Amang datangnya kapan, sampainya kapan, pulangnya kapan? Nanya, namanya nanya. Namanya juga Sumbaksel, ya kan? Datangnya tadi pagi. Tadi malam. Baru datang. Kapan pulangnya, Amang? Oke, pulangnya ya di bulan Oktober. Tuhan berkati selalu. Jadi untuk semua yang di Sumbaksel walaupun beliau di sini Oktober sampai November semua tetap berjalan baik. Inang mana Inang? Inang cantik baju biru ya. Inang baru apa Inang? Boru toga torop. Saya boru Simanjuntak. Inang mana tahu Inang nggak tahu mohon maaf. Baik, terima kasih Amang Preses. Terima kasih untuk Sumbaksel dan selanjutnya kita beralih ke Banten. Oke. Banten kayaknya enggak, Banten kayaknya 300 orang, tapi kita sapa dulu. Distrik 21 Banten. Wah. 150 orang. 150 orang. Di catatan yang datang 85. Tapi ternyata luar biasa Banten membawa pasukannya 150 orang. Oh, pakai baju warna hijau. Kapan datang? Kapan datangnya? Tadi pagi. 8. Jam 5 pagi. Berarti belum makan pagi. Wow, tenang aja. Kalau panitia ketua FKP-nya Ibu Sandra, bendaharanya Ibu Tiara, sekumnya Ibu Kety, nanti jam 3 siang kita akan makan bersama-sama. Gak apa-apa. Oh, ketua PPD-nya, ketua PPD dari 21 Banten kayaknya ada di sebelah kanan. Yang mana? Inilah dia Ibu Uli, BPH-nya. Iya, siapa aja Bu? Ibu Uli Gultom. Ibu Uli Gultom, Ibu Ria. Iya. Tinambunan. Bendaharanya? Yes. Jadi, Boru Sirait. Boru Sirait. Saudaranya Boru Simanjuntak. Terima kasih ya Ibu Ketua PPD bersama BPH sudah datang pasukannya ada 150 orang, Tuhan Yesus memberkati. Tapi kembali lagi Preses 21 Banten.
Pasti ada di sini. Di mana? Oh, Inang apa kabar? Waktu itu saya bertemu beliau di HKBP Petukangan. Beliau masih di Distrik 8 DKI Jakarta. Petukangan ada nggak di sini? Tapi sekarang beliau sudah menjadi Preses 21 Banten. Kita berikan tepukan tangan untuk Inang Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin. Beliau sudah membawakan doa syafaat. Inang ditemani sama Amang nggak hari ini? Oh, Amang ada di belakang. Amang ada di mana? Amang dada-dada dulu, Tuhan berkati. Pasti Inang pulangnya hari ini. Karena pelayanannya banyak. Kalau dari Palembang kan bulan Oktober, November. Oke, terima kasih untuk Banten, terima kasih untuk Ketua PPD, kami persilakan untuk duduk. Selanjutnya dari Jambi. Jambi yang paling jauh. 3 Dari orang. Jambi ada 3 orang. Ini Ibu-ibu ketua PPD-nya. kita berikan tepukan Iya. tangan Inang untuk Andi Jambi. Simbolon. Distrik 25 Jambi. Inang Iya. Andi Simbolon ketua PPD-nya. Ibu Ketua, Ya. Ketua PPD-nya Ketua Inang PPD. Boru apa Inang? Simbolon. Kirain Boru Simanjuntak udah seneng aja perasaan kalau hati. Perasaan doang ya. Inang Boru Simbolon, selamat Inang untuk kehadirannya, terima kasih. Bersama dengan Bendahara dan Sekung. Oh, emang kalem-kalem ya kalau dari Jambi ya Nek ya. Datangnya tadi pagi. Kemarin. Oh kemarin, pulangnya bulan November. Oh besok pulangnya. Oke, pokoknya sukacita Jambi walaupun tiga, tapi wow luar biasa semangatnya. Terima kasih untuk Jambi. Presesnya kebetulan hadirkah? Datang. Oh kebetulan Tasya berhalangan. luar biasa loh Jambi. Iya. Ini tidak masuk dalam daftar kita sebenarnya. Iya. Tapi tiba-tiba mereka ingin ikut. Iya, mendadak. Walaupun Amang Preses yang Iya. nggak datang, nekat mereka datang ke kita. Naik pesawat Datang ya ke Bu, sini. naik Iya. pesawat. Kalau naik bus kan nyampainya acara ini udah selesai ya, mohon maaf begitu ya. Luar biasa untuk effortnya, luar biasa untuk dukungannya, kita berikan tepukan tangan untuk Distrik 25 Jambi. Wow, warna putih. Selanjutnya Ibu Sekum. Lampung. Lampung. Oh ya ampun. Bu agak kesini Bu. Apa kabar Lampung? Lampung itu distrik, kalau nggak salah, ini hafal nih, baru hafalan semalam ya. 32 Lampung, bener apa enggak? Oh, coba berdiri yang dari Lampung, mohon maaf deh berdiri. Lampung Jakarta nyampe enggak? Setengah jam, enggak ya? Udah nggak mungkin. Tapi semuanya pada berdiri. Ini khas Lampung. Tapis ya Bu ya. Boleh, nanti tolong dibagi-bagi aja, ya kan? Ya kan kalau datang dari Lampung jangan juga tangan kosong ya Nek. Kan ketemu tuh sama semua, ya kan? Oke, terima kasih. Ada berapa Ibu? 40 orang. Bukannya kemarin bilangnya cuma 10, nambah 30 ya Nek ya? Aku ancam dong prosesnya. Awas kalau sampai nggak datang. Ketua, jangan pada duduk. Ketua, jangan duduk, biar kelihatan tapisnya, kelihatan. Kan udah beli Nek. Ketua PPD Lampungnya mana? Ya ampun Ibu, Boru Simanjuntak. Sinta Silalahi. Oh Silalahi, Sinta Silalahi. Ember. Boru Silalahi, Inang ketuanya. Oke Ya, Inang. Ketua PPD. Sekumnya, bendaharanya. Oh kebetulan bendaharanya memang harus jaga di sana. Inang datangnya naik, naik bus, 3 bus. Jam 3 subuh. Pasti belum makan pagi. Oh, enggak apa-apa, jam 3 siang kita bersama-sama Inang. 3 pagi ke 3 siang kalau masalah pelayanan tidak ada masalah. Berikan tepukan tangan untuk Lampung. Wow, Preses Lampung. Inang Presesnya. Inang Preses. Inang Preses yang Amang mana? Presesnya. Yang mana? Amang Preses, Amang Mauli, Halomoan, Aritona. Aritona. Amang, iya apa kabar Amang? Dari tadi dari pojok aku ngeliatin terus loh. Ya Amang itu, Amang kayaknya kalem banget gitu dari Lampung ternyata Amang. Terima kasih. Bersama dengan Inang. Iya, Boru Simanjuntak, bukan ya? Hah? Gak ada yang Boru Simanjuntak emang ya? Oh ya ampun ya. Ya udah, terima kasih ibu-ibu sekalian dari Lampung. Tuhan berkati. Senang ya kita ketawa. Abis ini seminar, jangan ngantuk. Ember, lanjut. Bu lanjut Bu, abis ini. Yang paling jauh ujungnya Pulau Jawa, IBT, Distrik 17. Oh Indonesia bagian timur. Indonesia Inang yang Arlin mana? Simanjuntak. Oh nah ini nih yang dari tadi kakak Arlin Simanjuntak.
Kakak berberapa puluh kakak? Oh 3 sama dengan Jambi. Yes, sama mana kak teman-temannya kakak? Oh ya ampun Inang, ada di ujung. Di ujung apa di atas kak? Ya. Oh kakak apa kabar? Kakak kan yang waktu itu menang sepeda motor ya kak ya waktu kakak mudah-mudahan nanti memenangkan televisi. Tapi nggak ada sih hari ini. Yang penting kakak datang. IBT, kita berikan tepuk tangan untuk IBT. Kakak bertiga. Di sini, di atas, di luar, di dalam, di belakang. Tuhan berkati kakak. Kakak baru Simanjuntak. Amang prosesnya ada. Hadir. Oh baik kakak, nggak apa-apa. Tuhan berkati selalu untuk Amang Preses, begitu juga untuk PPD Distrik 17. Ketahuan ya kadang-kadang lupa. Terima kasih kakak, kami persilakan untuk duduk kembali. Musiknya Markus, lanjut. Ikan cumi, ikan cucut, lanjut. Lanjut ke Deboskap, Distrik 28. Deboskap. Inang Deboskap. Baik. Bulan Lumban Tobing. Baik. Ada 111. 111. Mana dia yang dari, mana yang dari Deboskap semuanya berdiri. Deboskap berdiri. Wow, Deboskap. Wow, wow. Oh, banyak ya, banyak. Tadinya katanya 40 jadi 111. Oke, yes, oke. Luar biasa untuk Deboskap, Tuhan berkati. Mana untuk baik Inang Preses dari Preses 28 Deboskap. Boleh kita yang mana beliau? Apa kabar Inang Pendeta Ridoi, STHM PDK dulu beliau juga bersama dengan kita di sini. Selanjutnya. Dan terakhirnya DKI, Distrik 8. DKI Jakarta. Mana dia? Oh, yang angkat tangan ini DKI Jakarta. Distrik 8 DKI Jakarta. Oke, banyak banget, banyak beeng, banyak banget ya. Siapakah ketua PPD-nya yang mana? Saya mesti tahu untuk ketua PPD. Ketua PPD-nya yang mana ya? Ntar dulu, makanya nanya aja Mas Sylvia. Ini ketua PPD beliau, coba saya bertanya sama ketua FKP ya, mungkin beliau tahu begitu. Kami boleh bertanya, siapakah nama ketua PPD Distrik 8 DKI Jakarta? Mungkin Ibu Ketum bisa memperkenalkan beliau yang mana, supaya kami jangan salah di sini. Oh udah tahu jawab. Baiklah. Beliau udah tahu, inilah beliau ketua PPD Distrik 8 DKI Jakarta. Inang Dr. Randa Sandra Huta Barat Boru Sidabutar. Iya, udah seanterun. Yes, tapi ada juga Inang Reni tentunya di sini, Inang Reni Siagian, bendahara dari PPD Distrik 8 DKI Jakarta. Dan ada Inang Sylvia, Pasaribu Boru Sirait, dia ada di sini. Oke, luar biasa. Cuman dada-dada dulu, dada-dada Sil, ya ember. Dan yang terakhir, satu lagi. Tetangganya DKI, Bekasi, Distrik 19 Bekasi. Mana Distrik 19? Berdiri. Kalau cuman ngelihat tangan doang, takut Bu, beneran. Tangan doang yang muncul. Yes, oke. Oh, Distrik 19 Bekasi. Tar dulu sebentar. Ibu Ketua silakan duduk Bu. Iya. Ibu Tiara. Saya mau kenalan dulu sama Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Oh iya. Amang Pendeta Oloan STH. Dari tadi Amang ini diem aja. Maksudnya Amang bilang Inang Tasya gitu dong. Amang mah begitu. Beliau adalah Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Selain beliau pendeta kami dan juga Preses, beliau jago nyanyi, luar biasa. Bakat terpendam beliau, Tuhan berkati. Dan ada di depan kami Inang Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Inang Boru Haryanja, cantik dengan balutan hijaunya. Terima kasih Inang untuk dukungannya bagi kami Distrik 8 DKI Jakarta. Terima kasih Amang. Dan Inang Tiara, inilah dia Ketua PPD Distrik 19 Bekasi. Nah baru nih, Inang Tiara Simanjuntak Boru Sianipar. Ya, cantik sekali. Bawa berapa pasukan Inang? 100 berapa yang dibawa? 150 orang. 150 orang. 50 orang yang tadi tunjuk tangan sekali lagi. Bekasi. Distrik Bekasi, selamat datang, Tuhan berkati. Luar biasa, biasanya pakai baju kuning. Dan tentunya kami juga tidak lupa untuk menyapa Preses Distrik 19 Bekasi. Amang Pendeta Henry Napitupulu MT. Oh,
beliau sedang keluar. Yes, baik. Hadir bersama-sama dengan kita di sini. Adakah Inang Preses dari Distrik 19 Bekasi hadirkah? Tidak hadir. Baik, jadi Inang Sekum, terima kasih. Kami sudah menyapa semua yang ada di sini dan sekali lagi dengan segala hormat kami juga mengucapkan selamat datang kepada Kadep Koinonia HKBP. Ibu-ibu sekalian kita berikan tepukan tangan yang luar biasa untuk Amang Kadep HKBP, Amang Pendeta Dr. Donald Sinaga bersama dengan Inang Omega Borusitorus yang cantik luar biasa dan tentunya para undangan yang ada di sini. Baik, kayaknya kakak udah nggak betah ya berdiri di sini. Sudah ingin kembali ke tempat untuk menjalankan tugasnya dan kita akan masuk kakak, terima kasih banyak. Kami persilahkan kakak untuk kembali ke tempat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk dalam acara berikutnya. Kita bersabar sejenak dan kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Konferensi Perempuan HKBP. Inilah dia, kami persilahkan kepada Inang Dr. Randa Sandra Huta Barat Borusida Butan untuk menyampaikan sambutannya. Oke, kita berikan tepukan tangan untuk beliau. Horas, Shalom. Aku di sini aja. Amang dan Inang, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya sehingga ibadah KKI yang merupakan salah satu program FKP bisa berlangsung pada hari ini. Yang terhormat Amang Kepala Departemen Koinonia HKBP, Amang Pendeta Dr. Donald Sinaga dan Inang Borusitorus. Yang saya hormati Amang dan Inang Preses dari 9 distrik dan keluarga, yaitu Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Oloan Nainggolan STH, Preses Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan, Amang Pendeta Victor Singal H. Silalahi, Preses Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Amang Pendeta Samuel Sitompul, MTH, Preses Distrik 18 Jabarteng DIY, Amang Pendeta Nexon Simanjuntak, MTH, Preses Distrik 19 Bekasi, Amang Pendeta Henry Napitupulu, MTH, Preses Distrik 21 Banten, Inang Pendeta Sumihar Sinaga, MTH Demim, Preses Distrik 25 Jambi, Amang Pendeta Kamson RA Pasaribu, Preses Distrik 28 Deboskap, Inang Pendeta Ridhoi Batubara STH, MPDK, Preses Distrik 32 Lampung, Amang Pendeta Mauli Halumuan Aritonang STH. Yang saya hormati seluruh pelayan penuh waktu dan keluarga yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Biro Perempuan HKBP, Inang Bebel Florisma Sinaga STH MHUM. Yang saya hormati, sebentar lagi akan hadir keynote speaker kita, Bapak Wamenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Amang Profesor Dr. Otto Hasibuan SH MM, kemudian seluruh narasumber panel diskusi kita pada hari ini dari Komisioner Komnas Perempuan Republik Indonesia Ibu Sondang Friska Simanjuntak, Ketua Pokja Hukum Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Jeffrey M. Hutagalung, dan Inang Pendeta Luspida Simanjuntak.
penyintas kekerasan dan pimpinan Jemaat HKBP Lembang, Resort Bandung Tengah, Distrik Jabar Tinggi. Yang saya hormati Inang Penasehat FKP, Inang Dr. Insinyur Sri Rama Butar-Butar, SE MSI, dan Inang Dr. Anda Anita Gizel Lubis, MBA. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, serta pengurus FKP dan tim kerja KKI dan seminar pemberdayaan perempuan yang luar biasa. Dan yang tak kalah pentingnya, sahabat-sahabat saya seluruh ketua PPD, beserta jajarannya dan seluruh perempuan yang hadir dan seluruh jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang mengikutinya dengan live streaming. Kegiatan hari ini merupakan momen yang sangat penting bagi kita semua. Dihadiri sekitar 1.200 orang dari 9 distrik. Secara khusus, momen yang sangat penting bagi Forum Konferensi Perempuan HKBP di Departemen Koinonia HKBP, di mana ibadah dan spiritualitas tidak bisa terpisahkan dari misi Allah yang di dalamnya gereja, yang adalah kita umatnya, dipanggil untuk menjadi alat kemuliaannya, menyampaikan kabar baik kepada dunia ini. Perempuan HKBP melalui wadah persekutuannya, yaitu Forum Konferensi Perempuan HKBP, terpanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolak segala bentuk kekerasan, baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Maka panel diskusi setelah ibadah KKI ini sangat relevan untuk kita semua memperoleh pengetahuan, pencerahan, penguatan, dan pembekalan sebagai tindak lanjut komitmen perempuan HKBP menolak segala bentuk kekerasan baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan di tengah negara kita, serta melakukan pendampingan, konseling, dan advokasi terhadap perempuan yang mengalami kekerasan. Atas terselenggaranya acara hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, dan seluruh pimpinan HKBP, terkhusus Amang Kepala Departemen Koinonia, Amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada kami. Terima kasih Amang. Kepada seluruh preses 32 distrik yang sangat mendukung program-program kita, terkhusus kepada Amang dan Inang preses ke-9 distrik. Baik yang tidak hadir maupun yang hadir di sini, terima kasih Amang dan Inang atas dukungannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wamenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan RI, Bapak Profesor Dr. Okto Hasibuan SHMM, dan kepada seluruh panelis yang berkenan memenuhi undangan kami memberikan pencerahan kepada seluruh peserta yang hadir. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pelayan penuh waktu yang telah memberikan dukungan kepada program-program perempuan di tingkat hatopan hingga ke tingkat huria. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penasehat kami, Penasehat FKP Inang Sri Rama Butar-Butar dan Inang Anita Gizel. Kepada tim KKI dan seminar, pendukung ibadah KKI, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kepada pengurus FKP dan seluruh ketua PPD 9 distrik, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kepada seluruh perempuan yang hadir di sini maupun jemaat perempuan yang mengikutinya dengan live streaming, terima kasih yang sebesar-besarnya. FKP HKBP
yang dalam kepengurusannya antara lain para perempuan HKBP dan seluruh ketua PPD 32 distrik memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menindaklanjuti pencerahan yang kita terima nantinya. Bersama kita bisa, dan kita merindukan semua perempuan dapat tersenyum, bahagia, dan bermartabat, serta berkarakter Kristus. Akhir kata, kiranya kegiatan FKP HKBP hari ini menjadi kemuliaan bagi Allah dan sukacita bagi kita semua. Mauliate Horas. Horas, kita berikan tepuk tangan ibu-ibu sekalian, Bapak juga, untuk Ketua FKP HKBP yang juga Ketua PPD Distrik 8 DKI Jakarta, Inang Sandra Huta Barat Baru Sida Buta. Terima kasih. Persilakan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan mewakili tokoh perempuan HKBP. Dan dengan segala hormat juga kami mengundang kepada Inang Sintua Dr. Insinyur Sari Rama Butar-Butar untuk menyampaikan sambutannya. Kita berikan tepukan tangan untuk ibu kita yang luar biasa, Inang Sintua Dr. Insinyur Sari Rama Butar-Butar. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Parhorasan ma dihita saluhna. Yang kami hormati dan sangat kami kasih Amang Kepala Departemen Koinonia Amang Pendeta Dr. Donald Sinaga beserta Ibu. Dan yang kami hormati Inang Kepala Biro Perempuan dari Kantor Pusat HKBP. Yang kami hormati Amang dan Inang Pareses, ya, yang tidak kami sebut namanya satu persatu, karena tadi Inang Sandra sudah sebut, jadi tanpa mengurangi rasa hormat. Yang kami hormati semua Amang dan Inang Pendeta Resort yang hadir pada saat ini, dan demikian juga semua pengurus secara khusus Forum Komunikasi Perempuan HKBP dan yang diketuai oleh Inang Sandra Sidabutar. Dan yang terkasih Inang Dr. Anita Lubis. Beliau ini adalah Ketua Forum Konferensi Perempuan yang kedua. Kebetulan saya yang pertama. Yang kedua Inang Dr. Anita Lubis, dan yang sekarang yang ketiga Inang Sandra Sidabutar. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena ternyata Forum Konferensi Perempuan yang dibentuk dalam beberapa periode yang lalu ternyata sampai hari ini masih luar biasa bisa seperti ini. Tepuk tangan dulu buat Forum Konferensi Perempuan HKBP. Kami sangat berjuang dulu bagaimana supaya ada bentuk konferensi perempuan di HKBP. Ternyata disetujui oleh pimpinan HKBP. Sangat berterima kasih kami karena ada benang merah yang membantu Kepala Biro untuk bagaimana bersosialisasikan semua polisi atau kebijakan dari kantor pusat kepada perempuan sampai dengan resort bahkan huria-huria. Yang sangat kami kasihi semua perempuan HKBP yang hadir pada saat ini. Tadi sudah kita banyak melihat dan menyaksikan bagaimana ternyata perempuan perlakuan yang dihadapi dan diterima tidak
hanya untuk perempuan HKBP, tetapi secara umum untuk perempuan. Saya berterima kasih dulu untuk diminta sambutan mewakili perempuan. Tidak tahu apa dasarnya, tapi mohon maaf buat teman-temanku perempuan ya. Seharusnya yang lebih muda, karena saya ini sudah masuk perempuan lansia HKBP. Ya, jadi kalaupun saya mewakili sekarang, semoga cocok juga dengan aspirasi perempuan HKBP yang muda-muda. Ya, saya melihat bahwa perempuan tidak secara khusus di HKBP memang benar mengalami apa yang sudah ditampilkan tadi oleh melalui penampilan dari ibu-ibu yang Bibel Frau. Ya, apa yang menjadi masalah bagi perempuan? Perempuan secara umum belum mendapat kesetaraan gender yang dikatakan. Sekalipun sebenarnya pemerintah sudah memberi ruang buat kita perempuan, yaitu seperti untuk anggota DPR dan publik yang lain, itu sudah diberi 30% untuk dapat diikuti atau diwakili oleh perempuan. Tetapi kita bisa melihat sekarang, sudahkah ruang yang sudah diberikan pemerintah itu sudah terrealisir, ya? Itu di pemerintahan. Bagaimana di HKBP? Sudahkah terwakili 30% perempuan? Nah, ini yang menjadi tantangan sama kita. Bagaimana supaya itu bisa kita tangkap? Kebijakan yang sudah disediakan oleh pemerintah dan instansi lainnya itu bisa kita isi dengan benar jika memang kita bisa menjadi perempuan yang kompeten untuk itu. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua perempuan HKBP untuk boleh berbenah diri, mengisi diri kita sendiri, kompetensi kita sendiri, menjadilah yang tadi bisa sesuai dengan subtema kita, bisa kita menjadi perempuan HKBP yang terpanggil untuk menjadi duta-duta. Kita menjadi duta kalau kita bisa memang menguasai masalah. Untuk itu, di tahun transformasi HKBP sekarang, mari temanku perempuan untuk bertransformasi, untuk mencoba menjadi wanita bijak atau perempuan bijak yang disampaikan Inang Pendeta tadi. Bijak di dalam spiritual, bijak di dalam komunikasi lahiriah. Coba kita sekarang, itu masalah kekerasan. Masalah kekerasan bukan sekedar kekerasan fisik, tapi juga kekerasan psikologi. Tapi bagaimana kita perempuan menyikapinya? Dan kenapa perempuan itu harus mengalami kekerasan tersebut? Selain kekerasan perempuan, juga ada kekerasan buat anak. Oleh sebab itu, mari kita perempuan, kita harus mengisi diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi sekarang ini. Berbeda dengan kami yang dulu masih muda, menghadapi dengan anak-anak dan cucu yang sekarang. Kita sekarang dihadapkan kepada medsos. Kita dihadapkan sekarang kepada artificial intelligence. Kita dihadapkan sekarang sama semua yang sangat menarik dunia ini. Bagaimana kita menyikapi itu? Kita harus mengisi diri kita sendiri. Saya kebetulan menjadi ketua komisi perempuan di DKI. Saya juga sebenarnya mungkin rasa apa juga ya, karena banyak kesempatan sebenarnya buat perempuan, tetapi belum kita bisa menangkap khususnya perempuan HKBP. Hari Kamis nanti, Wali Kota Jakarta Selatan memberikan pendidikan khusus bagaimana meningkatkan dan kompetensi perempuan untuk bisa mengisi dan memenuhi apa itu yang dikatakan kesetaraan gender. Ini perlu harus ditangkap. Kemudian ada juga kita itu diminta untuk merubah
kebiasaan kita yang sering menghalangi kita untuk maju. Apa itu? Budaya. Kalau tadi katakan kita dapat kekerasan, kita malu menyampaikannya. Sekarang sudah terbuka dan sudah saatnya jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ibu-ibu sudah tahu kemana kita harus pergi. Selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa menyampaikan semua problem kita. Sebenarnya negara sudah menyiapkan komisi untuk dapat menanggulangi kekerasan tersebut. Ada komisi perempuan, ya, ada Kementerian Perempuan dan Anak, ada Komnas HAM dan lain sebagainya. Sekarang HKBP sudahkah menyiapkan kalau ada ramah anak, ramah HKBP? Kalau kita selama ini malu kalau ada kekerasan, bagaimana mensosialisasikan itu untuk dapat disampaikan tanpa malu kepada keluarga. Menjadi handicap kita, kita harus siap untuk juga melestarikan kebijakan yang diterima oleh perempuan melalui perkumpulan-perkumpulan kita yang sudah mengisi iman kita, perpunguan Selasa, perpunguan Ina Kamis, dan lain sebagainya. Mari kita perempuan HKBP untuk tahu kemana harus pergi kalau kita mendapat kekerasan tanpa mendapat suatu cemoohan atau yang lain. Ini mungkin harus kita salurkan. Sebenarnya cukup sarana untuk itu. Setiap tahun ada 16 hari anti kampanye, anti kekerasan buat perempuan dan anak. Pada minggu pertama bulan Desember, 16 hari kita wajib mengkampanyekan tolak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tolong ya, nanti di Desember ini saya mau perempuan HKBP lebih banyak. Pada tahun-tahun yang lalu kami itu di lapangan Banteng, perempuan HKBP-nya tidak terlalu banyak. Yes. Perempuan dari sekte lain. Oleh karena itu, mari kita tangkap kesempatan ini. Terima kasih buat Inang Sandra sebagai Ketua FKP yang membuat program ini pada hari ini sehingga bisa kita 9 distrik mempunyai satu visi misi dalam rangka menyikapi perempuan HKBP. Saya mau tanya, sudah ada gel-gel perempuan HKBP apa? Inang Kepala Biro? Kami lansia sudah punya gel-gel. Kalau lansia HKBP, nah tua-tua, nah martua. Perempuan sudah ada mang? Inang Kepala Biro? Belum, tolong dibuatlah, jangan ketinggalan. Setelah ya, ini. Itulah harapan kami. Yes. Jangan ketinggalan sama lansia ya. Okay. Lansia punya gel-gelan. Iya. Ada yang kami itu lansia KBP katanya nah tua-tua, nah martua. Yes. Luar biasa. Jadi supaya nanti di pertemuan berikutnya perempuan HKBP tadi dikatakan yes I can ya. Apa yang harus kita lakukan? Tadi itu harus jelas. Jadi ini satu kesempatan Inang ya, semua ada di sini. Kami mohon kepada Amang Kadep Koinonia ya yang luar biasa selalu mengikuti semua kegiatan khusus di bidang koinonia. Jadi itulah yang mungkin kita sampaikan. Mari kita meningkatkan kompetensi kita perempuan HKBP karena perempuan HKBP mempunyai peranan strategis baik di keluarga, di negara dan bangsa kita. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kita ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Horas. Iya, horas. Untuk Inang Sintua Dr. Insinyur Seri Rama Butar-Butar untuk sambutannya. Dan baik, terima kasih Inang, hati-hati. Kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan mewakili para Preses HKBP yang hadir di kesempatan siang hari ini. Sedianya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan mewakili para Preses dari Distrik 8 DKI Jakarta. Amang Preses
Pendeta Oloan Nenggolan STH, namun sebentar beliau sedang menyambut wamen. Bapak dan Ibu sekalian, dengan sangat hormat kami mohon pengertian kita semua untuk boleh bersabar dalam mendengarkan beberapa kata sambutan. Kami mohon kepada kita untuk boleh tenang sejenak. Kita boleh menghargai setiap sambutan yang disampaikan di depan. Kami mohon ibu-ibu sekalian kita untuk boleh tenang. Saya mohon arahan untuk proses sambutan. Beliau sedang menyambut kehadiran Bapak Wamen. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu, karena kita masih menunggu kehadiran dari Preses Distrik 8 DKI Jakarta yang akan menyampaikan sambutan yang mewakili Preses HKBP yang hadir di sini. Saya mengundang seksi persidangan, kita ambil waktu 5 menit, kita akan ice breaking bersama, setelah itu nanti kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Preses Distrik 8 DKI Jakarta dan bimbingan arahan dari Kadep Koinonia HKBP. Saya mengundang kepada Inang Silvi bersama juga Inang Deboskap, Ketua PPD Deboskap, dan Inang Sereida Tambunan. Kita akan bersama-sama di sini bernyanyi bersama, kita sukacita sambil bersabar menunggu. Boleh kita bersama-sama. Yuk Markus, boleh? Inang Ketua PPD Deboskap 28, Inang Silvia. Yes, oke, baik. Sebentar, mohon maaf, kita sedikit ada perubahan. Kita boleh nyanyi bersama-sama. Hayo, kita nyanyi sama-sama saja ya. Oke, yuk. Kita nyanyi lagu apa? Ayo, mari. Tuhan memanggil namamu. Oke, Tuhan memanggil namamu. Dijawab ya. Oke. Tuhan memanggil namamu. Oke, stop. Tuhan memanggil namamu. Nanti saya akan bilang, distrik 8, distrik 8-nya jawab ya. Oke. Ibu-ibu oke ya? Oke, semuanya oke. Ya, distrik 8 nanti saya akan panggil, atau distrik 19, distrik 21, oke ya. Oke, minta mic-nya dong untuk Ketua PPD Deboskap. Silakan Inang boleh di sini. Oke, sama-sama semuanya. Distrik 8, tolong. Tuhan memanggil namamu. Distrik 8, memanggil namamu. Distrik 8. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Dijawab distrik 8. Ku jawab sambil berdiri. Ku jawab. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawabnya ya. Sekali lagi distrik 8. Tuhan memanggil namamu. Distrik 8. Tuhan memanggil namamu. Distrik 8. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab. Ku jawab. Ku jawab ya Tuhan. 19. Tuhan memanggil namamu. Distrik 19. Tuhan memanggil namamu. Distrik Bekasi. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Semua berdiri. Ku jawab. Semuanya. Goyang. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi. Ku jawab. Sekali lagi ku jawab. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawabnya ya. Tepuk tangannya. Tuhan memanggil namamu. Distrik 28. Tuhan memanggil namamu. 28. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Deboskap berdiri semua. Ya. Ku jawab ya.
28 ku jawab, 28 ku jawab, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh silakan duduk. Tuhan memanggil namamu IPC Lampung, Tuhan memanggil Lampung IPC Jambi. Oh apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu Lampung IBT Jambi. Lampung IBT Jambi berdiri. Ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab, ku jawab, ku jawab ya, ya, sekali lagi, ku jawab ya, 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 ku jawab, ku jawab, ku jawab ya, ya, Sekalang Banten Jabar Tandi, oke. Tuhan memanggil namamu distrik Banten, Tuhan memanggil namamu distrik Banten. Oh, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab, ku jawab, ku jawab. Sumbaksa, sekarang Sumbaksa. Tuhan memanggil namamu, Sumbaksa. Tuhan memanggil namamu, oh Sumbaksa. Oh Sumbaksa, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab, Sumbaksa, Sumbaksa. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, oke, ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan baiklah, kami persilahkan kita semua untuk duduk dengan tertib. Kami mohon ibu-ibu untuk sekali lagi duduk dengan tertib. Ya, foto-fotonya. Baik, ibu-ibu, izinkan kami di sini mewakili panitia mengucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan selaku Wakil Menteri Koordinator Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kita berikan tepukan tangan yang meriah untuk kehadiran Bapak Otto Hasibuan selaku Wakil Menteri Koordinasi Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Hadir bersama beliau menemani Ibu Norma Damanik. Selamat datang juga untuk Ibu Norma. Tuhan memberkati, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Terima kasih. Oke. Iya, baik. Sambil mempersilahkan kehadiran dari Bapak Wamenko bersama dengan Ibu Norma Damanik. Sekali lagi kita akan kembali melanjutkan sambutan mewakili Preses HKBP yang hadir di kesempatan siang hari ini. Untuk itu dengan segala hormat kami mengundang kepada Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Oloan Nenggolan STH mewakili sambutan dari Preses yang hadir di kesempatan siang hari ini. Dipersilakan. Ya, sekali lagi kita boleh tenang, kita mendengarkan sekali lagi sambutan mewakili Preses Distrik HKBP yang hadir, diwakili oleh Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Terima kasih.
Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh bergabung di tempat ini. Ibu-ibu yang kami kasihi, para sahabat kami, para preses yang kami hormati di sini. Terhormat juga, terkhusus buat Amang Oto dan Ibu Norma sebagai warga jemaat HKBP, tapi sebagai wamen bisa hadir di sini mewakili pemerintah kita sebagai keynote speaker dalam rangka kebaktian kebangunan ini. Tak kalah pentingnya kita boleh seperti ini dan ada atas kehadiran pimpinan kita HKBP, Bapak Kadep Dr. Deolal Sinaga dan Ibu di sini. Kita bersyukur, berterima kasih juga kepada Ibu Ketua Konferensi Forum Konferensi Perempuan kita, Ibu Sandra yang selalu berbaik hati, tidak pernah capek. Terhormat Ketua Forum Konferensi periode lalu, Ibu Gisel. Mana ibunya? Oh ada. Terhormat, terkasih, tersayang, nantulangku, Ketua Forum Konferensi Perempuan pertama di HKBP, Ibu Dr. Seri Rama Butar-Butar. Makasih. Selamat datang Pak Jepri. Kita boleh ada di sini sebagai Ketua Pokja Hukum Distrik 8 kita. Maulana Temadi Hamu Amanginang, kita bersyukur melakukan kegiatan Forum Konferensi Perempuan ini yang merupakan agenda yang sudah kita sepakati bersama di HKBP boleh terlaksana hari ini. Dan kami yakin pilihan tema yang kita telah disepakati kali ini adalah tema yang sungguh baik dalam rangka bagaimana kita menghadapi sekarang kondisi pengalaman batin yang dialami oleh para perempuan di sekitar kita. Saya katakan perempuan di sekitar kita, karena saya yakin untuk perempuan HKBP sekarang sebenarnya hanya paling 2% yang mengalami kekerasan. Betul? Saya yang enggak yakin orang Batak itu adalah korban kekerasan. Perempuan Batak, saya yakin. Contohnya Ibu Norma di sini yang sungguh disayangi oleh Bapak Otto. Saya masih yakin. Tapi nanti disurvei lah. Apa ada sampai 5%, 3%. Tapi saya sangat yakin oleh kebaikan ibu-ibu orang Batak, tidak mungkin suaminya memperlakukannya dengan keras dan kekerasan. Saya yakin. Kalau ada 1-2 case, mari kita doakan. Ini harapan kami. Dan seandainya pun ada itu, tidak berarti keperempuanan ibu-ibu di sini akan bergeser. Teruslah bertahan. Seperti tema kali ini, carilah yang baik. Selalu ada solusi. Selalu ada cara, apalagi kita orang yang beriman. Unang matalu hodi bain haja hatoni, alitalu hon ma haja hatoni marhite-hite nadenggan. Jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan Rom 12 ayat 21. Kalau inam pekotbah tadi bertanya kepada kita, akainang, nga'ama beda purta, mangalop pada kenik kamu, iman. Las dori bek kamu rohani ka amata, las dori bek kamu nabodari rohani amata. Ido dah, ikolas doroha. Ate, ido perjolo nadenggan lului hamu, cari yang baik, cari yang baik.
Ya, harus. Sehingga dengan demikian bapak-bapak kita akan diubah dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan kekerasan. Kalau ada nyanyian ku coba bertahan, jangan coba. Tapi ku harus bertahan. Harus, apapun ceritanya harus. Dan jadi sirang anggoso sinirang ni hama. Beima, berarti harus be. Harus. Ku harus bertahan mendampingi dirimu. Walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan ku cari. Ku cari dan selalu ku cari. Cari yang baik, jalan yang baik. Agar tiada penyesalan dan air mata. Pasti ada yang baik. Ini yang kita tema, cari yang baik. Luluin ada enggan. Pasti itu. Apa yang baik buat lingkungan, buat anak, buat suami kita, cari. Jangan berhenti, Tuhan pasti memberi hikmatnya. Amin. Mau lihat kita senang para preses. Kita topang ini ate amangate. Kita sambut ini dengan baik supaya para ibu-ibu di HKBP adalah ibu-ibu yang tangguh. Bagian dari solusi, bukan dari trouble maker, tapi bagian dari solusi untuk kebaikan ini. Horas, selamat berKKI. Mau lihat di panitia, mau lihat di Ibu Sandra, secara khusus mau lihat di kehadiran nih Amang Oto Hasibuan dan Ibu yang baik hati. Horas! Horas, ya. Baik, terima kasih. Kita berikan tepukan tangan Bapak dan Ibu untuk sambutan yang telah disampaikan oleh Preses Distrik 8 DKI Jakarta yang juga mewakili Preses HKBP yang hadir di kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam acara yang berikutnya, namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu bimbingan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Koinonia HKBP, Amang Pendeta Dr. Donald Sinaga. Kami persilahkan dan dengan kami juga mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian agar sebelum kita mendengarkan bimbingan dan arahan dari beliau, kami mohon kepada kita semua untuk boleh tenang, untuk boleh mendengarkan setiap sambutan, bimbingan dan arahan yang disampaikan. Terima kasih. Silahkan Amang. Horas Madita Salukna. Horas. Salom. Nahu hahulong hami upar sangapi hami akamanami preses naro sian sia distrik na mengutus lebih 1.200 utusan perempuan sia distrik tabi di inanami inang preses Sumihar Sinaga, inang preses Ridoi Batubara, napatol Hasson Barita Nauli na Kaningan, amang preses Uluan na Inggolan, amang preses Henry na Pitupulu, amang preses Nexon Simajutak, amang preses Victor Singal Silalahi, amang preses Mauli Aritonang, suak songonido na mengutus, alaydang hadir na sida di Bagasat Tikion, amang preses Samuel Sitopulsian IBT, dohot amang preses Kamson Pasaribu. Suak songoniak kamanami na nami Pandita Resort, uluan ni Huria, dohot pelayan full-timer na mendampingi aka
ina natahaholongi rotu ulauta di bagasan sadarion. Mauliate ma di kehadiran ni akka manami dohot ina nami panelis di son amang Jeffrey Hutagalung inang Sondang Simajutak songoni dohot penyintas inang pendeta Luspida Simajutak rapdo moderator tanon inang Bilfro Risma Burusinaga Kepala Biro Parupuan natong rap dohot FKP Paradehon Ulota di bagasan sadarion. Songonido las situturo hanami disudi pengurus forum konferensi Parupuan HKBP niuluhon ni inang Doktoranda Sandra Butar-Butar. Jadi inang Doktoranda Sandra Sidabutar. Jadi las rohata rapita dohot akka tokoh Parupuan HKBP di bagasat Tikion songon na pinatorang ni inang Sri Rama na kaningan na sidama sebagai ketua na parjolo na paduahon inang Evangelis Doktoranda Anita Giselle Lubis jala sonari inang Doktoranda Sandra Sidabutar. Masing-masing tokoh na tuluon memang adong momen na sida, adong waktu na sida inang Sri Rama na membidani sahatu na berdiri na ni Dok Majolo rupani persekutuan ini di tingkat pusat. Jala di masa ni inang Evangelis Anita Giselle Lubis di sima resmi jala berbadan hukum forum Gabe Margoar forum konferensi Parupuan HKBP. Sonari mo saya di periode 2024-2020 lalu. Niuluhon ni inang Doktoranda Sandra Sidabutar luar biasa perkembangan dohot akka kegiatan-kegiatan na memang spektakuler tingkat nasional na pinatupan ni forum konferensi Parupuan HKBP. Jadi natulu pemimpin tahun memang songonedoken inang Sri Rama na kaningan memiliki benang merah perkembangan yang luar biasa. Alani tepuk tangan majuita tu nasida natulu pemimpin. Songonedo di bawah kepemimpinan ni inang Kepala Biro Parupuan inang Bilfro Risma Burusinaga luar biasa perkembangan ni pelayanan mulai sa tingkat huria resort sahatu pusat. Secara khusus di bagasat Tikion tung mauliate rohanami dihamu ama nami pertugi pemimpin di tonga-tonga ni Bangson songon sahalak wakil menteri bidang hukum hak asasi manusia imigrasi dohot kemasyarakatan Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan dohot inang norma larap dohot rombongan holan kehadiran muna piamang dison nungatung las situturo hanami dibereng amang do antusiasme ni sudi nadong di ruangan on lilikian na kaningan sahat amang tujulon mulai sen pitu depan alani sambutan na luar biasa. Tepuk tangan majohita tu amangon totu nunga sudi hita mamereng amango jojot mamereng amango di televisi di media massa dohot diaka media sosial alai sonari mertua mahita saluna boy hita mabigi langsung boy pajupang langsung dohot amang Profesor Dr. Otto Hasibuan sebagai keynote speaker di bagasan sadarion. Sia sudi pimpinan ni Huriat HKBP Upuye Porus amanami Kepala Departemen Marturia amang Kepala Departemen Diakonia amang Sekretaris Jenderal dohot hami Kepala Departemen Koinonia rap dohot inang Borositorus na hadir rap dohot hita di bagasat Tikion menyambut hita saluhna anggia ma ulauta merdala di bagasan lasni roha dohot olop-olop dan pikiran kita semua tercerahkan untuk tetap berjuang songon mewujudkan
perempuan HKBP yang benar-benar tangguh. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, kita berikan tepukan tangan. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kadep Koinonia HKBP, Bapak Pendeta Dr. Donald Sinaga untuk bimbingan dan arahannya. Dan di kesempatan siang hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah kita informasikan bahwa dalam seminar ini telah hadir di tengah-tengah kita keynote speaker yang telah kita tunggu-tunggu. Telah hadir beliau, Bapak Wamenko, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Untuk itu, sebelum beliau ke depan sebagai keynote speaker, kami terlebih dahulu mengundang Inang Bibelfro, Inang Risma Sinaga, STHM Hum, untuk memoderatori acara di siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Inang Tasya, MC yang sangat luar biasa. Horas madi ita salhuna amang Inang. Ya, kita akan sebenarnya sudah bergeser waktu kita. Izin kita akan makan siang barangkali sampai jam 13.00, harusnya 12.30. Oleh karena waktu kita sudah bergeser beberapa puluh menit. Kita sudah melalui kebaktian kebangunan iman yang sangat luar biasa membuat kita, menghantarkan kita memahami misi Allah. Dan sekarang kita akan masuk seminar pemberdayaan perempuan HKBP. Jadi Aka Inang, mohon kita beri waktu untuk silent, tenang. Karena pengurus FKP HKBP mendatangkan para panelis yang luar biasa ini dengan kerja keras. Jadi tolong, karena ini pemberdayaan untuk kita semua, pada saat nanti para panelis memaparkan ya para materinya, mohon kita menerimanya dengan baik dan tenang. Dan kami harapkan supaya kita semua duduk dengan tenang. Nah, di bawah terang tema hari ini adalah carilah yang baik dan tegakkanlah keadilan. Secara khusus kita akan nanti mempercakapkan, mendapatkan pembekalan sekitar perempuan dan kekerasan yang masih marak hingga pada saat ini. Dan saya akan memanggilkan para narasumber kita. Nanti perempuan dan kekerasan ini akan dibahas dari beberapa sisi, dari aspek gereja, kemudian hukum, dari segi kemudian dari Komnas Perempuan nanti memaparkan pengalaman dan juga dari penyintas. Jadi ini semua satu rangkaian yang terkait satu sama lain. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memanggilkan panelis kita, yaitu pimpinan HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Bapak Pendeta Dr. Donald Sinaga. Mari Bapak, kami persilakan mengambil tempatnya. Ya, berada di tengah Bapak. Kemudian kami panggilkan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Ibu Sondang Priska Simanjuntak. Mari Ibu silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Silakan di sebelah kanan Bapak Kadep kita. Kemudian Bapak Jeffrey M. Hutagalung, Ketua Paguyupan Sarjana Hukum HKBP Distrik 8 DKI dan juga Ketua Asosiasi Auditor Hukum Indonesia dan sebagainya. Silakan Bapak untuk mengambil tempat yang telah dipersiapkan dan disediakan. Silakan mengambil tempat, oleh ada. Ya, dan kemudian Ibu Pendeta Luspida Simanjuntak, Pendeta HKBP penyintas. Mari Ibu silakan untuk mengambil tempat, berbagi kisah dengan kita nantinya. Dari sini Bu, silakan. Di sini Ibu. Dan keynote speaker kita yang kita nanti-nantikan, Bapak Profesor Dr. Otto, kami sangat surprise Bapak hadir secara onsite. Tadinya taping video saja kami sudah sangat syukuri. Hari ini keynote speaker kita hadir secara onsite dan kami melihat sukacita yang luar biasa Bapak dan Inang, Ibu. Kami panggilkan Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan,
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Untuk Bapak Profesor, langsung saja Bapak untuk mengambil tempat di mimbar untuk menyampaikan speech-nya kepada kita. Dan kami memohonkan untuk kami berikan kemarin materi ya bahkan pemberdayaan, pembekalan kepada semua negara hadir memberikan dan memastikan perlindungan bagi warganya. Silakan Bapak, waktu dan tempat. Horas Madita Sudena. Masih kurang mantap suaranya itu. Horas Madita Sudena. Nah, itu baru mantap nih. Saya sangat sungguh bangga dan bersukacita diundang pada kesempatan ini. Memang benar dikatakan bahwa sesungguhnya saya cukup dibilang hanya cukup membuat speech-nya melalui suatu taping video. Tapi setelah saya lihat suratnya, saya lihat yang hadir di sini adalah perempuan HKBP. Saya merasa terpanggil untuk hadir sendiri untuk di tempat ini. Saya sungguh bangga. Ya, karena perempuan HKBP saya tahu adalah orang-orang yang hebat dan saya ingin bertemu dengan semua perempuan HKBP di sini. Saya dilahirkan dengan seorang ibu perempuan juga, punya anak juga perempuan, dan saya harus juga memberikan dukungan kuat kepada FKP ini untuk bisa bekerja terus. Kepada semua yang hadir di sini, kalau biasanya saya ngomong itu sebenarnya nggak perlu berurutan tentang siapa yang saya sapa, tapi sudah ada protokolnya di sini. Saya ingin menyapa dulu kepada yang saya hormati Kepala Departemen Koinonia HKBP Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Biro Perempuan HKBP Risma Sinaga, dan yang saya hormati juga Ketua Forum Komunikasi Perempuan HKBP Dr. Anda Nyonya Sandra Huta Barat Boru Sidabutar. Yang saya hormati Preses DKI Jakarta Pendeta Uluan Nenggolan STH. Yang saya hormati Preses Sumatera Bagian Selatan Pendeta Victor Singal H. Silalahi. Yang saya hormati Preses Indonesia Bagian Timur Pendeta Samuel Christian Sitompul, ya, Pendeta Sitompul. Preses Jabar Tengdi Pendeta Nexon Martomo Simajunta MTH. Preses Bekasi Pendeta Henry Napitupulu MTH. Preses Banten Pendeta Sumihar Sinaga STH Demin. Preses Deboskap Pendeta Ridol Batubara STH. Preses Lampung Pendeta Mauli Halomon Aritonang. Preses Jambi Pendeta Kamson RA Pasaribu STH. Seluruh panelis pada acara diskusi ini yang tidak dapat saya sebut persatu. Seluruh pendeta HKBP. Dan saya juga melihat di sini ada Pendeta Resort Rawamangun, Pendeta Manatar Panjaitan, ya, dan para pendeta HKBP yang lain yang tidak saya sebut satu persatu. Ada Bapak Pasaribu juga di sini saya lihat, ya. Seluruh Bible Fro, seluruh diakones, dan seluruh jemaat HKBP dan seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Masih kuat kita di sini, dari pagi saya dengar ada di sini. Masih kuat, ya. Saya diminta oleh panitia untuk berbicara tentang sebenarnya bagaimana sih, apakah negara hadir enggak dalam penegakan hak-hak perempuan ini. Itu yang diminta. Apakah negara hadir memberikan dan memastikan perlindungan bagi warganya. Itu topik yang diminta oleh panitia saya sampaikan pada hari ini. Sehubungan dengan adanya tema yang ada di sini, carilah yang baik dan tegakkan keadilan. Ibu bapak sekalian, inang yang saya hormati, kami hanya berapa orang laki-laki di sini. Berarti kami yang paling ganteng-ganteng di sini semua ini.
Ate amang ate, paling kating dari video sana ate. Nah, jadi sungguh merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa hadir pada kesempatan ini. Topik ini erat kaitannya dengan pandangan Kristiani, tidak hanya sekedar entitas politik, melainkan sebagai instrumen yang diizinkan Tuhan untuk menjaga ketertiban, kebaikan, keadilan bagi seluruh ciptaan yang ada. Nah, kalau kita berbicara tentang, saya dikasih topik dari kantor sebenarnya, tapi saya rasanya jadi kaku saya bicara tentang topik ini ya. Saya ngomong langsung aja apa yang ada dalam pikiran saya ya, itu lebih enak kali ya. Semua peserta seminar ini, kalau kita berbicara tentang perempuan memang, ini adalah suatu hal yang perlu kita selalu perhatikan. Itu sebab saya katakan saya perlu datang, walaupun sebenarnya bagi saya perempuan itu adalah yang paling hebat sebenarnya dalam hidup. Kalau dikatakan laki-laki itu adalah memang kuat, tapi bagi saya laki-laki itu kuat mungkin secara fisik, tapi secara mental, psikologis itu sebenarnya perempuan paling kuat. Paling kuat. Laki-laki nggak tahan menderita, Inang. Yang bisa tahan menderita itu adalah perempuan. Benar nggak tuh? Benar. Kalau laki-laki ditinggal istri, langsung gimana dia? Kuat nggak? Nggak kuat. Tapi kalau perempuan ditinggal suami, kuat nggak? Sangat kuat. Bahkan bisa membesarkan anak. Ya, janda-janda bisa membesarkan anak sukses di kemudian hari. Tetapi kenapa dikatakan perempuan adalah orang lemah? Kenapa kita katakan perempuan kaum lemah? Padahal dia sebenarnya adalah orang yang kuat gitu. Nah, ini menjadi problematik yang sungguh-sungguh. Bahkan negara sendiri secara khusus melakukan upaya yang sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan yang kuat kepada perempuan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh negara di dalam memberikan perlindungan kepada perempuan ini. Jadi kalau kita bertanya, apa sih peran negara ini untuk memberikan perlindungan perempuan? Di mana dia bisa hadir negara ini? Nah, pertama, negara itu hadir melalui regulasi. Dia buat undang-undang, dia buat peraturan untuk melindungi semua perempuan. Itu pertama. Jadi kehadiran negara itu berwujud, terlihat ketika dia mengatur tentang hal-hal yang melindungi perempuan melalui suatu peraturan. Bahkan kalau kita lihat dalam hukum undang-undang yang baru ini, dikatakan seorang saksi pun menunjukkan adanya tindakan kekerasan dihubungkan dengan saksi yang lain, itu cukup membuktikan kesalahan dari seseorang. Itu luar biasanya keberpihakan negara melalui undang-undang terhadap perlindungan kepada perempuan. Itu pertama. Yang kedua, negara itu bisa hadir melalui suatu kebijakan afirmatif. Ini masukan kalau umpamanya kita lihat kalau ada di parlemen DPR, kan selalu ada perempuan. Kuotanya kan selalu ada. Jadi undang-undang mengatur. Perempuan ini kalau nggak diatur, nggak dilindungi, nggak bisa jadi anggota DPR nanti. Nggak bisa ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan. Jadi untuk per DPR, maka undang-undang mengatakan harus ada kuota 30% buat perempuan supaya terpenuhi. Sehingga seluruh partai mau tidak mau harus merekrut perempuan untuk bisa berpartisipasi di dalam DPR itu. Itu salah satu upaya daripada negara untuk melindungi perempuan itu. Ketiga, bahwa negara juga menjamin kesetaraan gender perempuan ini. Baik melalui pendidikan dan pekerjaan. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan untuk bekerja.
Bahkan segala sektor bisa bekerja. Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini diambil oleh polisi, diambil laki-laki pun bisa diambil oleh perempuan. Bahkan supir dari Transjakarta juga perempuan ada. Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah di sini negara mulai hadir dia melindungi perempuan. Kemudian negara juga hadir melalui penegakan hukum. Artinya kalau ada kekerasan atau ketidakadilan yang diberikan kepada perempuan, negara hadir melalui penegakan hukum. Itu sebabnya diperintahkan melalui undang-undang, hakim, jaksa, polisi harus memproses apabila ada ketidakadilan atau kekerasan yang terjadi bagi perempuan. Nah di sini negara hadir lagi di sini. Jadi sudah 4 kita lihat bagaimana negara hadir. Kemudian negara juga hadir melalui suatu proses undang-undang dibuat, di mana ada dibentuk suatu layanan publik, konseling, seperti yang kita lihat selama ini. Bahkan juga melalui suatu rumah semacam rumah singgah ya, untuk bisa untuk menjaga mereka yang terdapat kekerasan ini. Itu juga diperhatikan oleh negara terhadap hal ini. Kemudian selain membentuk lembaga itu, dia bentuk lagi lembaga-lembaga lain. Di sini ada dari Komisi Nasional, lembaga independen seperti Komnas HAM Perempuan. Dia bentuk. Nah, jadi banyak sekali perhatian negara terhadap perempuan. Jadi kalau kita lihat itu cara melihatnya begitu. Gampang kan tadi kan, kalau kita bikin strukturnya kan, oh dibuat lembaga independen Komnas HAM. Itu tujuannya apa? Untuk melindungi perempuan. Jadi dengan demikian undang-undang pun kalau kita lihat sekarang ini, dulu undang-undang yang dibuat itu tidak begitu detail untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Kita kenal dulu itu ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau undang-undang PKDRT tahun 2004. Tapi ini belum bisa melindungi perempuan secara kuat. Kemudian dibuatlah undang-undang tahun 2022 nomor 12, yaitu undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini lebih ketat lagi nih. Bahkan di sini diatur pelecehan-pelecehan itu tidak harus fisik, tidak harus perkosaan. Dengan kata-kata pun orang bisa dituntut kalau dia melecehkan perempuan. Dengan kata-kata saja pun non psikis. Jadi memang betul-betul negara itu memberikan perlindungan yang luar biasa kepada perempuan ini. Nah, namun demikian, meskipun negara sudah membuat aturan-aturan seperti itu, kita masih melihat berdasarkan data yang ada, pendataan survei pengalaman hidup perempuan SHPN tahun 2024 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia, ini ada satu dari perempuan usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangan mereka. Jadi satu dari 4 perempuan, bayangin aja, masih terjadi. 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai 64 tahun masih ada mengalami kekerasan fisik. Ini fakta survei yang dibuat ini ya. Sementara prevalensi global adalah 1 dari 3 perempuan. Jadi 1 dari 3. Tetapi kemudian di tahun 2024 ini sudah terjadi penurunan prevalensinya, kekerasan seksualnya ini terhadap perempuan oleh pasangan dan atau selain pasangan. Baik dalam setahun terakhir ini sudah kurang 2,1% maupun seumur hidup atau kurang 2% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, ini fakta yang terjadi.
Tadi saya sudah katakan negara membuat aturan undang-undang upaya untuk melindungi, tapi kenyataannya masih tetap ada fakta-fakta itu. Padahal undang-undang dasar kita pasal 28D ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dan ayat 2-nya mengatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif. Ini fakta yang terjadi. Undang-undang dasar mengamanatkan itu, negara membuat aturan dan upaya untuk mewujudkan perlindungan itu, tapi faktanya masih banyak yang terjadi. Nah, disinilah saya menyambut baik, makanya saya bilang perlu datang menyambut baik acara ini, ya, digagas ketuanya oleh Ibu Sida Butar, dan saya merasa kagum kepada inang semua yang ada di sini, perempuan yang mau ikut serta dalam seminar ini. Biasanya ibu-ibu nggak mau kalau seminar-seminaran. Biasanya pasang musik kita joget kan begitu aja. Tapi ternyata perempuan HKBP luar biasa. Luar biasa. Tidak hanya joget, bukan hanya goyang, tapi berseminar, memikirkan nasib perempuan mau di sini. Angkat topi saya, terima kasih inang semuanya ini. Ya. Nah, khusus tadi kita bicara tentang perempuan secara global. Tadi bicara, Praises sudah bicara tentang bagaimana perempuan HKBP. Tadi dipertanyakan, betulkah perempuan Batak, khususnya HKBP ini, mengalami kekerasan dari suami atau laki-laki, khusus yang suami istri ini. Kalau abang tadi bilang 2%, mungkin saya bilang 0,0% menurut saya. Karena apa? Perempuan, istri di dalam orang Batak, selalu kita katakan, boru nirajai, boru damanek. Nah, kalau kita dalami kata-kata boru niraja, sesungguhnya dia bukan raja. Dia anaknya raja. Boru niraja. Bukan raja. Tapi kalian tahu nggak, inang semuanya? Di dalam satu kerajaan ada raja. Siapa yang mengendalikan raja di pemerintahan itu? Di kerajaan itu? Siapa? Ya, Boruni Raja. Boruni Raja yang mengatur bapaknya itu biasanya. Permintaan Boruni Raja gak pernah ditolak oleh raja. Jadi kalau istri saya panggil Boruni Raja, ini dalam tanda petik ya, dia pengendali utama sebenarnya. Ibu-ibu itu mempengaruhi besar terhadap seorang laki-laki. Makanya dikatakan keberhasilan seorang laki-laki pasti ada istri di belakangnya yang membuat dia berhasil. Betul ya? Iya. Jadi dari hal itu saya berpendapat kecil sekali kemungkinan kalau ada laki-laki yang memperlakukan istrinya tidak dengan hormat. Tiap hari dibilang baru ini rajai, baru on, pasti dia harus menghormatinya. Kalaupun ada yang tidak menghormatinya, waktu saya cukup nggak? Banyak ya? Ya. Kalau nggak diajak ngobrol nanti jadi terus lagi nanti, kan? Kalaupun yang tidak hormat, ada satu persoalannya bahwa kita kan ini patriarkat kan, patriarkat. Jadi gadis keturunan laki-laki. Jadi memang seakan-akan laki-laki itu sangat dominan. Karena dia adalah turunan laki-laki, dia dianggapnya dominan. Sehingga dia berpotensi katakan bahwa dia bisa memperlakukan seenaknya terhadap istrinya. Tetapi dia juga adalah punya tanggung jawab
baik secara ekonomi dan juga secara moral di dalam memimpin suatu rumah tangga. Jadi jangan kira dengan adanya patriarkal ini nih, patriarkat kita itu, jangan kira bahwa laki-laki itu nggak mengalami kesulitan. Laki-laki juga stres. Karena dia sebagai laki-laki bertanggung jawab terhadap ekonomi, kalau dia tidak merasa memenuhi kewajibannya seorang laki-laki, dia under pressure, dia tertekan. Ketertekanannya ini mempengaruhi pikiran dia sehingga dia berbuat salah kepada istrinya. Ini dua hal. Oleh karena itulah budaya memang mempengaruhi hal itu. Jadi oleh karena itu Inang, karena saya masih tadi dikatakan jam 1 masih ada pembicara banyak, saya cukup tidak panjang, saya hanya ingin sampaikan pesan bahwa tetaplah kita menjadi seorang perempuan Batak yang hebat, yang selalu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Di seluruh dunia kita dianggap bertanggung jawab. Anak kokido hamoraun diau, ya, gugogo pemacari, Rian nang modari. Itulah cobalah itu ya. Semua tetap tanggung jawab kepada anak dan istri. Tapi jangan gara-gara mikirin anak melulu, suami jangan dilupakan. Seperti Anang bilang tadi itu, ya tetap harus diperhatikan ya. Saya selalu bilang sama istri saya, ada pola yang berbeda saya coba terapkan, ya siapa tahu bisa bermanfaat. Saya katakan, pikir saya begini, Mam, come to me, I will make you happy, saya bilang. Datang ke saya bikin kau bahagia. Nah rupanya pikiran saya, kalau saya menuntut istri saya harus dulu memberikan kebaikan atau katakanlah gampang servis saya dulu yang enak-enak. Kalau istri saya tuntut dia untuk menyervis saya, memberikan kebaikan saya, maka itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Untuk bisa kita bahagia, saya harus membuat dulu, melayani dia dulu dengan baik, melakukan yang baik buat dia. Maka dengan demikian pasti dia membuat yang terbaik buat saya. Setuju nggak ya semua itu? Setuju ya? Nah, jadi harus laki-laki yang membuat inisiatif, memberikan perhatian dulu kepada istri, maka otomatis gak usah tanya, istri pasti memberikan dukungan kuat kepada suami. Jadi begitulah, mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua. Selamat konferensi ini kepada Inang Buru Sidaputar, dan selamat kepada semua ibu-ibu di sini, Inang dan Amang ada di sini. Saya doakan supaya konferensi ini tetap berlanjut di kemudian hari. Ya, saya selalu mau hadir apabila dibuat acara seperti ini. Saya memberikan dukungan penuh kepada konferensi perempuan dimanapun berada. Mulate godang, horas marita, saya tuhat tamat dongani hita, sudena. Horas. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih Bapak, kita telah diberikan kepastian dan jaminan dengan berbagai layanan untuk perlindungan kepada perempuan. Kami mohonkan kepada Bapak berdiri di tempat Bapak, kami akan di sini saja. Ya, kami undang Bapak Kadep kita, pimpinan beserta Bapak Ibu Preses untuk menyampaikan ulos sebagai cenderamata kita kepada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan. Silahkan Ibu juga turut di depan. Ibu Kadep silahkan mengambil tempat juga, silakan. Musik. Sebentar ya. Yang kami kasihi, yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan bersama-sama dengan Ibu Norma. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik, Tuhan kita Yesus Kristus yang menghantarkan Bapak dan Ibu ke acara yang sangat penting ini di dalam perjalanan gereja kita HKBP yang kita cintai. Ini adalah hari yang bersejarah, khususnya untuk pergerakan perempuan HKBP. Saya pikir dalam banyak kesempatan HKBP selalu berupaya untuk menghadirkan Bapak hadir sebagai narasumber atau memberikan sambutan, memberikan inspirasi.
tetapi memang perempuan HKBP luar biasa berhasil mendatangkan Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan dan Inang. Kami telah terberkati dengan pencerahan yang Bapak berikan dan itu akan menjadi modal untuk pergerakan perempuan HKBP ke depan, karena seperti kita ketahui perjalanan untuk mewujudkan kesetaraan itu adalah perjuangan panjang, perlu kerja keras. Tetapi dengan modal yang sangat berharga, fondasi yang Bapak berikan, saya yakin dan percaya perempuan HKBP akan bergerak makin mantap ke depan. Karena itu songon nong binoto ni amang di tonga-tonga ni budaya ni hita Batak jalana ta adopsi di tonga-tonga ni huriat ta HKBP anggo na marga na buhay tarleho kami tuda amang dang mas dang sere dang perak alay ulos do. Nunga diboto amang makna ni uloson argana di tonga-tonga ni nguluta halak Batak nang di tonga-tonga ni huria. Upasat kami di son ulos sikat jang rabu, ulos na bidang, ulos na tubal, jala ulos nalas. Asang giat om matang yang nami, om matang yang ni sadok HKBP, asa ang giat tuhat tapar dengan basai, mangulosi daging dohot tod dini amang, mangaramoti amang inang rap dohot keluarga sudi po paramuna, lau madalani ari-ari ni ngulumuna, dohot pasauton tugas na mulia na pinasaha ni Tuhan muna, alana masay balgasi tutu jala mulia, tugas tanggung jawab na pinasaha ni debata marhite bangsoon tuhala amang dohot inang. Alani i jalo amang ma uloson di bagasan hapor siaon na tuhat tatoktong madongani hamu mangaramuti hamu. Nasutupa dari konon ni debata manang pasobon na hamu mardalan holan hamu alay say nadonganan naruhamu. Pos maruhamuna umatang yang nami tangyang ni HKBP tuhamuna sekeluarga dohonom ma songon nanidok ni upasa eme sita batua perlingkuman ni Siboro tuhat tari batasi lewat tua saya toktong ma hamu amang Profesor Dr. Otto Hasibuan Rapdot keluarga tuhata nama dongani jala ma parorot tamuna ipi amang pade nami bay namang ma musik na tabuy. Baiklah, pemberian tanda kasih dan cenderamata diserahkan oleh Kadep Koinonia HKBP Amang Merdeka Dr. Leonard Sinaga beserta Ibu didampingi oleh seluruh preses HKBP, begitu juga didampingi oleh Ketum FKP, diserahkan kepada Bapak Wamenko Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, juga kepada Ibu Norma Damanik sudah diterima. Dan selanjutnya plakat akan diserahkan oleh Ketum FKP Ibu Sandra Huta Barat Mursidak Butar, diserahkan kembali kepada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan bersama dengan Ibu Norma Damanik. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Kami persilakan Inang Kabiro HKBP, perempuan HKBP untuk boleh berfoto juga bersama-sama. Ya, untuk pengambilan foto tidak maju lagi, semua diambil dari situ untuk tertib. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Koordinator Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan bersama dengan Ibu Norma Damanik dalam kesempatan di siang hari ini. Ya, berfoto telah selesai. Baik,
kami mengundang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita berfoto bersama. Kami mengundang ibu-ibu untuk berdiri semua, akan diambil foto dari depan. Yes. Ya, akan diambil dari sini. Akan diambil dari sini. Baik. Bentar. Ya, kami serahkan kepada para panelis juga untuk boleh berfoto bersama. Kita semua berdiri, yes, menghadap ke depan, ke arah panggung. Ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada para pimpinan juga Bapak Wamenko dan Ibu untuk boleh mundur selangkah supaya foto dapat diambil dengan baik. Yes, terima kasih. Oke, sudah siap semua, bisa dihitung? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan salam semuanya ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Yes, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Tuhan Yesus. Kalau di kesempatan ini Bapak Wamenko, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan bersama dengan Ibu Norma Damanik bisa hadir di tengah-tengah kita. Yes, foto sudah selesai. Kita berikan tepukan tangan yang meriah ibu sekalian untuk kesempatan siang hari ini. Kita berikan tepukan tangan yang meriah sekali lagi. Yes, terima kasih. Kami persilahkan untuk duduk dengan tertib. Ya, kami mohon kepada ibu-ibu sekalian untuk boleh duduk tertib, biarkan fotografer yang mengambil foto bersama untuk tertib acara, untuk tidak menghalangi juga semuanya. Kita masih lanjut ibu-ibu, fotonya nanti silakan. Oke, ya habis ini izin ya, ibu yang di depan, kami rasa selesai untuk berfotonya. Kita masuk dalam acara ice breaking sebentar. Baik, kita akan ice breaking, izin Inang Kabiro. Kita boleh bersama-sama bernyanyi terlebih dahulu. Kus, kita nyanyi dulu Kus. Nadanya nada perempuan ya Kus ya. Inang sama Inang. Oke, saya bersama dengan Inang Kabiro. Kita boleh bersuka cita untuk hari ini, kita bersama-sama bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia ya, karena sukacita. Oke, sama-sama kita nyanyi. Oke, tepuk tangan semuanya ibu-ibu, sambil ya goyang. Hari ini ku rasa bahagia, amin. Hari ini ku rasa bahagia. Bersama saudara seiman. Asik, sembah. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan.
Asik semua. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Sambil kita berikan salam, selamat jalan kepada Bapak Wamenko, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan. Terima kasih Bapak, begitu juga kepada Ibu Norma Damanik. Dan lagu ini mengantarkan beliau bersama dengan Ibu untuk meninggalkan tempat ini dan kembali di dalam menjalankan tugasnya untuk negara Republik Indonesia tercinta. Tiada yang dapat memisahkan kita. Asik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari Asik. ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sampai besok nyanyinya. Oh. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Asik semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jalan serta Yesus. Tiada yang dapat memisahkan kita. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Semuanya, semua lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Asik. Jalan dalam suka, Asik. jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oh, oke. Oke. Enak ya. Itu cuman baru seperempat. Nanti habis ini 3/4 sampai besok. Oke, kami persilahkan kembali untuk duduk karena kita akan memulai kembali acara. Tetap tertib ya ibu-ibu. Yes, tetap tertib. Pokoknya semua 9 distrik yang hadir hari ini tertib. Hanya ada di Sopo Marpikir saja semua yang tertib. Oke, baiklah saya serahkan kembali kepada Inang Bibelfro Risma Sidaga. Terima kasih Bu MC, Ibu Tasya yang sangat luar biasa. Ibu-ibu yang masih berdiri mohon ambil tempat duduk. Kita akan mendengarkan panelis berikutnya. Masih ada yang berdiri, mari Ibu Akainang Hudul Mahita. Silakan duduk kembali Ibu. Ngaloja Ibu Wamen, jangan terus ditahan ibunya ya, kasihan. Ya cukup ya. Ayo silakan ambil tempat duduk kita masing-masing. Kita akan mendengarkan panelis berikutnya. Silakan. Oke, Silakan. kalau gitu sambil menunggu yang foto saya ke situ. Kita cuma ambil refnya, ku jawab ya saja. Semuanya saja ya, ku jawab ya saja. Jawab
jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Juga dia panggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh, apa jawab Tuhan? Sudah, kita kembali ke tempat. Kita kembali ke tempat. Sudah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sudah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Stop. Ya. Ini distrik mana nih? Oke. Ku jawab ya semuanya. Ku jawab. Nurut ya. Jangan foto. Oke? Kalau nurut, ku jawab ya. 2, 3. Ku jawab. Ku jawab ya. Mana yang jawab ya. Semuanya. Ku jawab. Ku jawab. Ku jawab ya. Udah, luar biasa ya. Oke, duduk kembali, ku jawab ya. Kita dengarkan panelis bersama dengan Inang Bibelfro Risma Sinaga. Terima kasih Ibu Tasya, MC kita yang luar biasa. Sudah boleh tenang ya Ibu. Perempuan hebat, perempuan luar biasa. Ini para pengurus semua, mohon tenang ya Ibu Nang ya. Kita dengarkan, kita hormati, kita hargai para panelis yang ada di depan kita ini. Saya tunggu 10 detik saja. 1, 2, duduk. 3, duduk. 4, 5, 6, duduk. 7, duduk. 8, 9, 10. Cuman ada di sini. 9 distrik yang luar biasa cuman ada di Sopo Marpikir. Oh, luar biasa. Janji ya. Mohon maaf. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Tasya. Sebelum kita makan siang tepat jam 13.00 ada 2 panelis nanti yang akan berbicara, mempercakapkan terkait perempuan dan kekerasan. Terlebih dahulu penyintas kekerasan. Kami persilahkan Ibu Pendeta Luspida Simanjuntak. Silahkan Ibu. Shalom buat kita semuanya. Shalom buat kita semuanya. Perempuan HKBP. Mana suaranya? Iya, terima kasih buat panitia yang memberikan kesempatan buat saya secara pribadi untuk menjadi penyintas atas tema yang kita pergumulkan hari ini. Terima kasih juga untuk Amang Kadep Koinonia yang juga memberikan waktu secara khusus dari HKBP menyurati kami melalui Biro Perempuan untuk menjadi penyintas di pertemuan kita hari ini. Ini kisah nyata, fakta, dan saya alami sendiri. Di apa yang saya bicarakan, semuanya realita. Jadi saya akan membacakan secara keseluruhan apa yang saya alami dan bagaimana Tuhan menopang saya di setiap perjalanan hidup saya. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya ada di sini bukan hanya sebagai seorang pendeta. Saya berdiri di sini sebagai seorang perempuan, seorang ibu dari 2 anak, dan sebagai penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Perjalanan saya tidak mudah.
luka-luka yang saya alami tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga tertanam dalam jiwa, iman, dan harga diri saya sebagai perempuan. Saya pernah hidup dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, namun justru menjadi ruang penuh kebohongan dan kekerasan. Saya ingin jujur kepada kita semua, kaum bapak yang ada di sini, ibu dan kaum perempuan, serta saudara-saudara seiman. Saya tidak berdiri di sini sebagai sosok yang sempurna. Mulanya, waktu Ibu Sekretaris Forum Perempuan menelepon saya langsung menjawab oke. Setelah saya panjang lebar bicara dengan Inang Bibel Pro Risma, saya jadi terdiam sebentar. Pikiran saya akan menceritakan pengalaman saya waktu di HKBP Pondok Timur Bekasi yang ada di Ciketing. Ternyata jauh dari apa yang saya pikirkan. Nyatanya saya ada di sini untuk berbagi pengalaman, kisah hidup dengan perempuan-perempuan HKBP yang ku tahu sangat tangguh dalam menghadapi setiap pergumulan di tengah-tengah rumah tangga, di rumah tangga kita masing-masing. Jujur, saya berdiri di sini mau mengisahkan bahwa saya adalah seorang perempuan yang pernah terjatuh. Saya pernah terluka, bahkan saya pernah nyaris kehilangan harapan. Tapi hari ini saya adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak membiarkan lukaku menjadi akhir cerita hidupku. Perjalanan saya bukan hanya soal penderitaan. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk berdiri bangkit kembali. Kisahku adalah tentang iman yang mengubah luka menjadi kekuatan, dan tentang kasih Tuhan yang lebih besar daripada penderitaan. Saya percaya setiap perempuan yang ada di ruangan ini punya kisah, punya cerita, dan punya perjuangannya sendiri di dalam rumah tangganya masing-masing. Hari ini kita belajar bersama bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih Tuhan. Tidak ada luka yang terlalu dalam atas kuasa Tuhan. Saya adalah seorang pelayan Tuhan. Saya adalah seorang pendeta. Di balik jubah pelayanan yang saya kenakan, saya pernah memikul salib yang tidak Tuhan suruh untuk saya pikul. Bukan salib pelayanan, bukan salib pengorbanan rohani, tapi salib yang bernama kekerasan dalam rumah tangga. Saya adalah seorang pelayan Tuhan yang mengalami kekerasan rumah tangga. Saya adalah istri dari seorang pria yang dulu saya cintai dan doakan. Kami menikah pada 18 Januari 2001. Ia seorang pelaut yang bekerja di kapal tanker dan hanya pulang sekali 1 tahun karena berlayar keliling Asia. Tapi setiap kepulangannya justru membawa badai, bukan kedamaian. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi dipicu oleh intervensi keluarga.
Di sana ada pihak suami, mertua, eda-edaku, dan adik-adiknya. Kata-kata kasar, emosi yang meluap, tindakan yang menyakitkan, semuanya menjadi pola yang terus berulang-ulang. Tahun demi tahun, hingga akhirnya saya tak sanggup lagi menyebut rumah tangga kami menjadi rumah. Rumah kami menjadi rumah. Saya berjuang di dua dunia. Di gereja saya tetap tersenyum melihat semua jemaat yang saya layani. Saya harus tegar berdiri teguh. Dan saya harus memberitakan kasih dari Tuhan. Tapi di rumah saya menangis, saya merintih dan bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Bukankah aku sudah cukup sabar? Bukankah aku sudah sangat menderita? Bukan hanya 1, 2, atau 3 tahun, belasan tahun Namanginang, peristiwa itu, peristiwa yang sama, kekerasan dalam keluarga, itu saya alami. Saya hidup dalam diam, dalam rasa malu, ketakutan. Saya tahu banyak perempuan seperti saya. Mungkin ada di antara kita yang merasakan kekerasan itu, tapi tidak mampu bersuara. Saya harus melawan luka karena merasa harus menjaga nama baik. Saya pendeta. Saya malu orang tahu bahwa saya itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saya mau menjaga nama baik. Saya mau menjaga nama keluarga. Atau saya mau menjaga nama baik saya di dalam pelayanan. Tapi kebenarannya adalah iman tak pernah dimaksudkan untuk membungkam keadilan. Tapi kebenarannya adalah puncak penderitaan saya terjadi di Desember 2020. Yang kemudian saya sebut sebagai Desember kelabu. Saat itu anak perempuan saya akan lepas sidi, maka tidak kon hapor siau. Ia menelepon bapaknya dengan penuh harap, Pak, rencana tanggal 12 Desember nanti saya lepas sidi, datang ya Pak. Suami saya menjawab dengan ramah, berjanji akan pulang. Kami masih bisa tertawa di video call, bahkan bercanda sejenak bersama kedua anak kami. Kami pikir meski penuh luka masih ada harapan untuk pulih. Tapi harapan itu pupus. Hingga pelepasan sidi itu tiba, suami saya tak kunjung datang. Tak ada kabar, tak ada penjelasan. Lalu pada tanggal 30 Desember 2020, saya mendapat telepon dari Ito saya di kampung. Dia mengatakan, Ito, ay naso di boto ito do nang mulak lae, ay nga di jabu ni naboru ibana, adong do boru-boru dohot dakdanak di boan ibana. Nina, saya terpukul seperti disambar petir di siang bolong. Tak menyangka ternyata tidak hanya KDRT yang dia buat untuk melemahkan iman saya. Ia menunjukkan perilaku yang lebih jahat untuk mempermalukan saya di pelayanan saya sebagai pendeta. Suami saya selingkuh dan telah tinggal bersama perempuan lain yang sudah mempunyai anak. Saat itu mereka menunjukkan diri mereka di rumah mertua saya sendiri tanpa sepengetahuan saya. Saya dan kedua anak saya seperti orang bodoh. Kami hanya bisa terdiam. Kami menangis, kami marah.
kami kecewa. Tapi di tengah kehancuran itu, anak laki-laki saya berkata, Mama, Mama harus kuat, Mama harus sehat. Karena marahnya saya, saat itu saya mau pulang balik kampung dan mau melabrak mereka. Tetapi anak saya menahan saya, Mak. Ingat, mana yang lebih penting? Melabrak mereka atau menyelesaikan tugas Mama sebagai hamba Tuhan? Kalimat itu menampar saya. Bukan karena menyakitkan, tapi karena penuh hikmat. Saya sadar Tuhan sedang berbicara kepada saya melalui anak-anak saya sendiri. Setelah mendengar kabar pengkhianatan itu, saya sempat berada di ujung keputusasaan. Dalam tangis dan amarah, saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan, apakah salahku? Sampai kapan aku harus menanggung semua ini? Mengapa Engkau izinkan aku menderita terus-menerus? Tidak di pelayanan, tapi di rumah tangga pun Tuhan persiapkan saya untuk kuat. Harus saya pergumulkan. Apakah Engkau senang melihat air mataku setiap malam? Sekali lagi saya hampir menyerah. Saya ingin pulang ke kampung dan melabrak suami saya serta perempuan itu. Tetapi anak laki-laki saya dengan lembut dan tegas menahan saya. Lebih baik selesaikan dulu tugas akhir tahunmu untuk gereja. Nanti kita bicarakan lagi soal Bapak. Jangan ambil keputusan saat hati Mama panas. Amang Inang, saya tahu perkataannya itu adalah perkataan yang datang dari Tuhan. Dan saya pun memilih untuk diam sejenak. Bukan karena lemah, tapi karena saya ingin taat. Setelah pelayanan akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 dan ibadah tahun baru pada 1 Januari 2021 selesai, saya memutuskan untuk pulang ke kampung. Namun sebelumnya saya singgah ke rumah Amang Preses, Pendeta Tupak Siahan, yang saat itu melayani di distrik 4 Toba, yang juga adalah mertuaku. Saya menceritakan semuanya, dan untuk permasalahannya ini, saya sebagai istri akan men-RPP, mengenakan siasat gereja kepada suami saya sendiri. Walau dia suami saya sebagai pendeta, saya harus menegakkan keadilan. Ketika orang lain, ketika jemaat yang saya layani melakukan kesalahan perzinahan, kenapa saya harus lekas-lekas meng-RPP dia? Tetapi ketika itu terjadi kepada saya sebagai perempuan, saya sebagai pendeta perempuan harus menjalani resiko yang begitu besar. Saya harus melakukan RPP itu kepada suami saya sendiri. Atas perbuatannya, dengan berat hati, Amang Preses Tupak mendukung saya. Beliau mendukung langkah saya karena seperti itulah aturan gereja. Kata Amang itu saat itu, saya mendukung tindakan Inang. Inang adalah pendeta, lakukanlah sesuai dengan hukum gereja. Langkah iman saya berikutnya adalah menegakkan melalui jalur gereja sesuai dengan RPP HKBP
Amang-inang, saya tidak mengambil jalur ini karena benci, tapi karena saya percaya bahwa gereja tidak boleh bicara kasih tanpa keadilan. Berikutnya, saya menghubungi seorang inang sintua yang dulu mengenalkan atau mempertemukan saya dengan suami saya. Waktu saya melayani di gereja HKBP Balige, saya memintanya menyampaikan pesan kepada suami saya bahwa saya sudah mengetahui semua tentang apa yang dia perbuat dan sesuai dengan hukum siasat gereja RPP, ia akan dikenakan siasat gereja karena perzinahan. Tak lama kemudian, sesudah pulang dari kampung, saya juga memanggil Parhalado dan rekan-rekan sepelayanan saya di HKBP Sidorejo Medan Estate. Saya ceritakan semua yang terjadi pada keluargaku, dan saya sebagai pendeta menyampaikan kepada mereka bahwa gereja akan mengenakan siasat gereja RPP atas perbuatannya kepada kami. Mereka terkejut, "Inang, tidak usahlah, jemaat nanti bicara apa? Mental anak-anak nanti bagaimana?" Namun saya menjawab, apapun ceritanya harus dijalankan dan sudah terbukti dan sesuai dengan aturan. Dia sudah diingatkan oleh sintua dan dia sudah siap menerima sanksi itu. Amang-inang, kalau kemarin kita mengenakan siasat gereja kepada jemaat karena perselingkuhan, lalu sekarang kita diam karena itu suami pendeta, di mana keadilan itu? Bagaimana saya bisa mendidik jemaat kalau saya sendiri tidak taat aturan di gereja? Bagaimana saya sebagai pendeta hidup dalam aturan untuk jemaat, tapi ketika itu terjadi kepada diri saya buang badan. Akhirnya mereka mendukung keputusan saya. Hari Minggu berikutnya nama suami saya diumumkan dalam warta gereja sebagai pihak yang dikenakan siasat gereja, Hona RPP. Saat itu saya beribadah dan duduk bersama kedua anak saya. Ketika nama itu dibacakan, kami bertiga menangis. Anak laki-laki saya tegas mengatakan, "Mama pasti kuat, Mama pasti mampu. Aku kenal Mama." Lalu anak perempuanku merangkulku. Jemaat yang saya layani yang turut bersedih dan ada sampai menangis karena mereka tidak menyangka itu bisa menimpa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Air mata itu bukan air mata kesedihan, tetapi itu adalah air mata keberanian. Keesokan harinya Opuye Porus HKBP, pendeta Dr. Robinson Butar-Butar mencet saya dan mengirim warta jemaat HKBP Sidorejo ke WA saya. Beliau menghubungi saya, "Benarkah isi warta ini, Nang?" Saya menjawab, "Benar, Opung." Lalu Opung itu menjawab, "Saya marah. Dia melakukan ini kepada hamba Tuhan. Yang kuat ya Inang, tetap tegar," katanya. Setelah itu saya bertanya sama Opung, "Apakah saya dikeluarkan karena peristiwa ini, Opung? Dan apakah saya dipindahkan dari pelayanan karena keadaan saya yang sudah seperti ini, Opung?" Jawabnya, "Karena kamu memilih kebenaran, lanjutkan pelayananmu. Kamu tidak dipindahkan dan kamu tidak akan dikeluarkan dari HKBP karena kamu tidak bersalah." Itulah jawaban tegas dari Opuye Porus saat itu ketika kami berbicara. Saya lega, saya merasa didengar, saya merasa dihormati, bukan sebagai pendeta saja, tetapi sebagai perempuan yang memilih berdiri dalam kebenaran. Saya tahu langkah ini tidak mudah, tapi iman saya bukan sekedar sabar dalam penderitaan. Iman saya adalah keberanian untuk bertindak benar, meskipun penuh resiko. Akibat dari pergumulan saya itu, banyak orang yang tidak tahu duduk persoalan rumah tangga saya, seperti yang saya ceritakan, menyalahkan, menjas diri saya, dan mereka menjauh dari saya.
Jujur, di saat saya di posisi seperti ini, saya sepertinya dijauhkan oleh teman-teman saya. Saya seperti ditertawakan. Saat yang mendesak itu, saya memilih diam. Sepanjang waktu, saya hanya meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menguatkanku. Setelah semuanya diumumkan secara resmi di hadapan jemaat, hidup saya tidak langsung menjadi tenang. Justru saya memasuki masa yang sangat sulit. Secara batin, pelayanan, bahkan ekonomi. Saya tetap melayani sebagai pendeta, menjalankan tugas tanggung jawab di gereja dengan setia. Tapi di rumah, saya harus berjuang sendirian sebagai ibu dari 2 anak yang masih membutuhkan kasih, pengasuhan, dan perhatian. Tidak ada lagi pemasukan dari suami. Ketika semuanya terjadi, anak saya memberi saran supaya kita tidak menuntut uang dari suamiku. Dan benar, kami sepakat tidak menuntut apapun. Kami lepas dan sampai sekarang kami tidak dinafkahi. Kami hanya hidup dari pelayanan saya sebagai pendeta. Dan puji Tuhan, kami bisa berdiri di tempat ini. Itu pun karena kuasa Tuhan. Dan sampai sekarang kami tidak meminta apapun. Saya menjadi kepala keluarga. Saya menjadi ibu dan pendeta. Semua sekaligus. Saya tidak malu untuk menutupi semua kebutuhan kami. Saya pernah berjualan makanan kering dan saya menjual pakaian jadi. Bahkan saya pernah membawa jualan saya ke kantor pusat. Dari pintu ke pintu, rumah teman-teman saya yang satu kantor dan juga teman saya yang melayani di gereja-gereja. Saya datangi asal jualan saya laku. Untungnya mereka mau membeli dan jualanku selalu habis. Kadang mereka memberi lebih dari harga yang saya tawarkan. Tetapi saat saya berjualan, ada juga dari mereka yang bertanya, kenapa Inang Pendeta jualan? Jawaban saya waktu itu, untuk menutupi kebutuhan keluargaku. Faktanya saya butuh uang untuk menyekolahkan anak-anak saya. Apapun saya lakukan, saya berjuang dalam hati. Saya berkata, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Tuhan pasti memampukan, Tuhan pasti menguatkan saya atas badai yang menimpa keluarga kecilku. Di tengah perjuangan itu, dari kehidupan saya, tapi dengan Tuhan memberikan saya kekuatan untuk berjalan di tengah badai tersebut. 2 anak saya menjadi kekuatan saya yang luar biasa. Mereka tidak tenggelam dalam amarah. Mereka justru menjadi cermin kasih Tuhan yang hidup. Anak laki-laki saya yang menyaksikan semua luka dan tangis saya memilih untuk masuk sekolah tinggi teologi HKBP Siantar. Ketika ada ujian wawancara, ia ditanya oleh Bapak Pendeta Victor Tinambunan yang saat itu menjabat sebagai ketua STT sekaligus yang ikut mewawancarai anakku bertanya, mengapa ia memilih menjadi mahasiswa di perguruan tinggi STT? Jawabnya, saya terinspirasi dari mama saya. Memang kenapa mamamu? Mama saya perempuan kuat. Walau banyak mengalami penderitaan, dia tetap setia dan tidak menyerah. Sekarang, anak laki-laki saya sudah menerima surat penugasan resmi atau SP dari HKBP melalui pimpinan HKBP. Dia menjadi calon pendeta di HKBP Simungun, Resort Penil di Sidikalang, Distrik 4 Dairi, 6 Dairi. Dan anak perempuan saya pun tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Ketika masih duduk di bangku SMA di perguruan Katolik St. Thomas II Medan, gurunya pernah bertanya kepada mereka, siapakah tokoh favoritmu? Teman-temannya ada yang menjawab Cuk Nyadin, ada juga yang menjawab Kartini dan yang lainnya. Tapi anak saya ketika ditanya, Joy, kamu siapa tokoh favoritmu? Ia menjawab mama saya. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, karena mama saya wanita kuat. Dia tetap kuat meski dilukai.
dan dia selalu mengajari kami untuk mengampuni. Kini anak perempuanku sedang menempuh pendidikan hukum di Universitas Katolik Parahyangan semester 5. Ia ingin menjadi pembela hukum dan keadilan. Mungkin ia terinspirasi dari luka, namun tidak menjadi pahit. Saya tahu anak-anak saya tidak hanya mendengarkan khotbah saya di gereja. Mereka belajar dari kehidupan saya. Mereka belajar dari air mata saya. Mereka belajar dari keteguhan saya. Dan mereka belajar dari keputusan saya untuk tetap memilih kasih dan kebenaran. Setelah semuanya terjadi, saya tidak langsung pulih. Luka saya tidak sembuh dalam semalam. Saya tetap harus menjalani hari-hari begitu sebagai ibu tunggal, pelayan Tuhan, dan manusia biasa yang kadang masih menangis di tengah malam. Satu hal yang saya tahu, saya tidak sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Seperti ayat CD saya waktu saya lepas CD di 1 Korintus 1 ayat 9. Di sana dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuannya dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Di semua rintangan yang saya hadapi, Tuhan begitu dekat denganku. Dia tidak membiarkan saya terpuruk. Dia menguatkanku dan memberi semangat baru kepada saya setiap saat. Dari peristiwa itu saya memilih untuk tidak hidup dalam kepahitan. Saya memilih untuk hidup. Saya memilih untuk bersuara. Saya memilih untuk pulih. Kepada kita Manginang, perempuan tangguh yang sedang membaca atau mendengar kesaksian ini, saya ingin berkata, saya hanya memotivasi bahwa rasanya kita tidak berdosa kalau ingin selamat dari kekerasan. Kita tidak kurang rohani karena meninggalkan relasi yang menyakitkan. Tuhan tidak pernah meminta kita mati pelan-pelan demi menjaga citra keluarga. Sudah menjadi korban kekerasan, kita tutupi sampai kematian menjemput kita. Tetapi kita berhak untuk hidup, kita berhak untuk dipulihkan. Saya tahu banyak perempuan diam karena takut akan stigma, takut dinilai tidak setia, takut dianggap gagal sebagai istri atau gagal sebagai ibu. Tapi saya ingin berkata jujur, mengampuni bukan berarti membiarkan kejahatan terus terjadi. Iman bukan berarti membiarkan diri terus dilukai. Dan kasih sejati tidak membungkam keadilan. Sebagai gereja dan pemimpin rohani, kita punya tanggung jawab moral. Jangan bungkam air mata perempuan di rumah Tuhan. Jangan sembunyikan kekerasan atas nama kerohanian. Gereja harus menjadi tempat aman. Gereja harus hadir menjadi tempat penghiburan. Tempat keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Saya berdiri hari ini bukan sebagai perempuan sempurna. Saya berdiri sebagai korban yang telah disembuhkan oleh kasih Kristus. Saya berdiri sebagai penyintas, sebagai ibu, sebagai pendeta, dan sebagai pejuang yang memilih pulih. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya tidak ingin dikenang karena pernah terluka. Saya ingin dikenang karena saya memilih untuk bangkit. Dari luka saya lahir dan batin. Dari sunyi saya lahir kekuatan. Dari puing-puing hidup saya, Tuhan sedang membangun cerita yang baru. Hari ini saya berbicara di hadapan para ibu hebat. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Saya tahu KDRT bukan urusan pribadi. KDRT adalah kejahatan terhadap martabat manusia dan Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah memerintahkan kita bertahan dalam penderitaan yang membunuh jiwa. Hari ini saya mengajak kita semua, terutama para perempuan, berani berkata tidak kepada kekerasan. Pilihlah hidup, pilihlah keadilan, pilihlah kasih yang menyembuhkan. Horas Madihita Sude, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri untuk memberikan aplaus untuk ini yang luar biasa. Ya,
penyintas kekerasan yang bertahan, berjuang dan berdaya. Sekarang kami persilahkan Ibu Pendeta Luspida, MC, silakan. Iya, baik, terima kasih Inang Kabiro, dan sekali lagi kepada Inang Pendeta Luspida Simanjuntak, kami persilahkan untuk bersama-sama kami mengundang Inang Pendeta untuk tetap mendapat cendera mata dan tanda kasih. Ya, kami mengundang kepada Inang Ketum bersama dengan BPH tentunya, bersama dengan amang para preses HKBP. Ya, jadi ini sangat emosional ya. Saya minta semua rekan-rekan pendeta supaya kita maju semua ke depan. Amang Inang Pendeta, Amang Inang Preses, bersama-sama dengan pengurus FKP, kita akan memberikan apresiasi, doa untuk seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, kita bisa tepuk tangan. Tes, oke. Saya pikir kita semua yang ada di ruangan ini atau mungkin juga yang mengikuti melalui live streaming dan media sosial, kita semua sangat terberkati dengan kesaksian seorang penyintas, seorang hamba Tuhan. Ya, penyintas itu artinya yang sudah survive, yang sudah bertahan dalam kesusahan, dalam luka-luka, dalam penderitaan, tetapi tidak mau menyerah. Dia terus bertahan bersama dengan Tuhan. Dan beberapa hari lalu saya membuat satu rekaman, judulnya Penyembuh yang Terluka. Ini adalah satu contoh nyata dari penyembuh yang terluka. Jadi Inang Pendeta ini diberikan Tuhan kesempatan atau berkesempatan mengalami sesuatu yang mungkin kita tidak ingin alami, tak seorang pun yang ingin mengalami, tetapi dia menjalaninya dengan iman, dengan ketulusan. Dia mengalami kekerasan. Sebenarnya pikiran saya dulu kekerasan yang dialaminya adalah kekerasan waktu melayani jemaat Ciketing, ya, yang juga kekerasan yang luar biasa. Dan dia terus bertahan di situ, ke Aceh bertahan, dia di Medan bertahan terus, dia bertahan. Tapi ternyata ada lagi memang pengalaman personal yang lebih luar biasa dan tak seorang pun ingin mengalami itu, tetapi hamba Tuhan ini telah menjalaninya. Dan seperti memang dalam rekaman saya katakan, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan secara luar biasa adalah orang yang mengalami luka yang juga berat seperti itu. Dan saya pikir kita semua bisa tersembuhkan. Kita semua terberkati dengan kesaksian seorang hamba Tuhan ini. Dan biarlah itu membuka mata hati kita juga untuk bergerak melangkah apapun penderitaan yang dialami, terutama oleh ibu-ibu. Jadi Ibu Pendeta ini sudah menjadi inspirasi dan akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya sangat kenal dekat dengan anaknya, calon pendeta Jeremy, yang sudah melalui berbagai testing, termasuk testing untuk masuk sebagai calon pelayan di HKBP. Dan yang saya kenal, dia adalah seorang pribadi yang luar biasa. Dia kuat seperti mamanya. Ya, mudah-mudahan putri mereka juga kuat, ya. Dan saya yakin mereka akan kuat. Dan saya sangat senang bahwa memang kedua anak mereka menjadikan ibunya ini sebagai idola. Bukan bintang film, bukan ikon-ikon yang ada di luar sana, olahragawan dan sebagainya yang mereka pilih. Tetapi ibunya. Mari ibu-ibu yang hebat, tetaplah doakan. Saya pikir, saya yakin dan percaya semua ibu-ibu bisa menjadi idola dari anak-anak. Karena itu kami akan memberikan ulos di sini sebagai bentuk doa. Sengaja itu saya minta semua rekan-rekan pendeta atau hamba Tuhan, bukan hanya pendeta ya, semua hamba Tuhan yang hadir saat ini, kita menyampaikan ulos ini. Dan saya minta Amang Preses Uluan lah
Dok Hata khusus. Ya. Dinanami nang luspida borsima jutak. Sada nama baik kami merlas rawati kion. Jujur inang mau terbuka. Artinya dengan keterbukaan ini akan banyak orang mendapat inspirasi. Bergugu mainang di daging di todi di sudehal di songa rohami nenuluhon ni pipinat tamata kadep martangiang tu inang do keluarga do anak akon nami ditangiang nami marhite ulos si pasahaton nami so ulos gajang rabuon nahapalon lam tu hapal nama pos ni rohani inang haporsion ninang unang talu Kajang mamurninang. Gabi-jamita na mangulu mainang di tonga-tonga ni perdalanan ni Akaina di HKBP. Imatang yang nami. Selamat mainang. Mulate disumbang sih ni inang. Di momen kakai sadarion. Gabi dohot tami taruli di hagugoon ni Haporsiaon. Mengadupi nama ceborat. Imatang yang nami. Saha ma solo. Saha ma tubortean. Liling ma inang mangulu. Say saha ma akalas ni rohay mardapot-dapot. Saha tu panggabean. Tu parahorasan. Musik. Ya, diserahkan oleh Bapak Kadep Koinonia HKBP bersama dengan Inang memberikan ulos tanda kasih kepada Inang Pendeta Borus Simanjuntak, tentunya bersama dengan seluruh presas yang hadir di kesempatan siang hari ini. Tuhan memberkati untuk Inang Pendeta Borus Simanjuntak, dan selanjutnya diserahkan juga plakat oleh Ketum FKP didampingi dengan BPH, Sekretaris dan Bendahara. Ya, dipersilahkan untuk berfoto bersama. Ya, baiklah, Amang dan Inang, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Oke, kita berfoto bersama. Ya, masih berfoto bersama. Setelah berfoto bersama, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Karena tentunya kita akan terlebih dahulu menikmati makan siang sebelum nanti kita lanjutkan untuk seminar kembali bersama dengan panelis-panelis yang sudah hadir. Dan dengan ini kami informasikan waktu makan kita setengah jam ke depan. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Kami mengundang kepada Inang Pendeta Meina Pitupulu untuk memimpin doa makan siang. Tentunya kami mohon kesabaran dan ketertiban dari kita semua yang hadir. Seksi konsumsi akan membagikan makanan dan minuman, dan setengah jam ke depan kita akan kembali masuk dalam acara seminar di siang hari ini. Untuk panelis kami tetap persilahkan untuk makan bersama-sama dengan Inang Kabiro. Jadi mohon bantuan dari seksi konsumsi untuk membagikan kepada panelis dan Inang Kabiro untuk makan siangnya. Inang Pendeta Meina Pitupulu. Dihamu amanami nanami. Adorang so tapangan si panganon naong rade dihita.
Parjolohita Martangyang. Alea manami na marhabangsa di Banua Gijang. Moliate ma diho na mangalehon partikiano diham. Jala di bagasan hahipaso dohami saluhutna di tikio Tuhan. Mengikuti KKI Kebangunan Iman. Na dipatupa oleh FKP HKBP. Tuhan nunga hudohoti hami marhite ibadah nai pangingotok kami asa mencari keadilan dan juga membawa kebaikan. Perempuan HKBP terpanggil untuk menjadi duta-duta Allah, melakukan kebaikan dan menyuarakan kebenaran dan keadilan, mencari yang baik dan menegakkan keadilan. Tuhan mampuhok kami mangulahoni jala hobar tulomoni rohamma huulahok kami. Maruduk dope ulaun nami marhite seminar alai adorang soi Tuhan naing marsipanganom mahami naong pinaradi ni asi ni roham pasu-pasu mau Tuhan gabe gogo nai baru tu daging doho tod dinami asima roham ale Tuhan di pimpinan nami amang pendeta Deonal Sinaga Kadep Koinonia dohot beserta jajaranna dohot aka amang preses inang preses asa homa nama masu-masu nasida Tuhan Yesus Tuhan nami tuhoma hupasat hami parpunguan namion asa pahi pasma daging doho tod dinami tarlumobi Tuhan di ketua FKP ama inang Sandra Borusida Butar dohot sekretaris dohot bendahara dohot aka anggota tuhoma hupasat hami asa homa le Tuhan mangalion bisuk di nasida laho manguluhon konferensi perempuan. Tuhan hujalo hamima si panganon do sinumanon mardongan mauliate tuho. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Baik, terima kasih. Kita sudah doa bersama dan iya, di kesempatan ini kita nanti juga akan menyaksikan line dance dari Distrik 21 Banten yang sudah siap-siap di sini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sambil menikmati makan siang, inilah dia kita panggilkan penampilan line dance Distrik 21 Banten. Oke. Selamat menikmati makan siang untuk para panelis bersama dengan Ibu Kabiro. Selamat makan siang kakak, Tuhan berkati selalu, selamat makan kakak. Begitu juga kita semua kepada Amang Inang Preses, selamat makan Inang. Kita akan dihibur dengan tarian, setelah itu bersiap-siap persembahan pujian dari Bible Pro. Seluruh Bible Pro yang hadir nanti akan memberikan pujiannya. Kita makan di setengah jam ke depan, sudah dimulai dari sekarang dan tetap menjaga kebersihan dari ruangan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Siap, kita akan saksikan bersama. Inilah dia penampilan Distrik 21 Banten. Iya, yang di depan duduk ya supaya bisa disaksikan ya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
Iya, semangat selalu. Perempuan dari Distrik 21 Banten. Ayo semua. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Iya, masih ada 2 lagi ya tariannya. Oh katanya 3, nggak jadi ya. 2 aja, asik semuanya. Kasih-Nya yang selalu ada untuk kita setiap saat. Tak akan pernah Dia melupakan kita, anak-anaknya.
Ya, luar biasa. Terima kasih untuk perempuan dari distrik 21 Banten. Kayaknya ibu yang rambut pirang boleh tanya, beliau itu memang gurunya ya? Guru dance-nya. Oke. Oh, oke. Iya. Nanti kapan-kapan kita adain ya, lomba line dance antar distrik ya. Oke. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kami informasikan juga, jangan lupa silakan makan 2 kurang 15, maka kotaknya dikumpulkan semuanya. Kotak makan selesai nggak selesai, jam 2 kurang 15 dikumpulkan. Ber ya. Oke, baiklah kita akan menyaksikan selanjutnya pujian dari Bible Pro. Ada di sini pujian, oke. Dari ada berapa? Ada 20 orang ya. Oh, 50. Ya, kami persilakan para Bible Pro untuk boleh di atas atau di bawah maunya. Baik, mungkin di sebelah sini. Oke, baik. Inilah dia peserta dengan nomor urut 3. Dalam hitungan 5 maka diskualifikasi akan kami kenakan sanksi. Oke, oke. Gak apa-apa, bebas-bebas aja, mau di bawah boleh, di atas boleh, di samping boleh. Kalau bisa di samping, dari samping. Ini mau kena peserta nomor 3 sudah menunggu ya. Oke. Mic-nya cukup. Ya, habis para Bible Pro membawakan 5 buah lagu, maka kita setelah itu akan door prize ya. Door prize-nya banyak, nanti melalui spin wheel akan kami tayangkan di Videotron. Nanti siapa yang nomornya keluar, nama disebut langsung ke depan ambil hadiahnya. Oke? Setelah 5 lagu kita dengarkan. Bible Pro kita yang luar biasa. Saipayan. Saipayan, ma Jesus di Jesus, domian di rola
Demikianlah persembahan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dari 5 lagu, 1 nanti setelah ada kosong lagi kita akan bagikan kembali. Bible Pro yang luar biasa. Terima kasih, itu lagunya padahal nggak pakai belajar. Cuman pakai hati doang. Semuanya, semua lancar jaya. Terima kasih Inang Bible Pro yang cantik-cantik. Hah? Iya. Oh, ditambah. Iya, pesan kami amang inang lumobi itu amang preses nasia. Asa itabay maka Bible Pro melayani di distrik Nasiaon. Ima pangidon namin sa alam godang maulihati ma. Iya, sudah didengar pesannya ya. Kita tambah ke Jakarta, oke? Oke, kita akan seksi door prize. Sudah ada? Seksi door prize, mohon bantuannya. Iya, baik sebentar ya. Kalau memang seksi door prize-nya sudah siap, saya akan putar di sini melalui spin wheel. Sudah siapkah? Oke. Baik, panitia mohon maaf, panitia bolehkah kita nyanyi kembali ataukah kita spin wheel ataukah kita mulai? Kita nyanyi, kita mulai. Oke, segala iya. Nyanyi satu lagu. Sambil jadi karena panelis kita Inang jam 2 sudah harus sampai setengah 3 batasnya, mereka harus keluar. Selesai, tolonglah ya diberi waktu kepada panelis kita. Tasya, panggilan ke Tasya. Oke, ibu-ibu sekalian. Tadi kan Bu udah ku jawab ya Bu. Sekarang kita singing the Lord dan sambil kita sama, maka nanti bagian multimedia New Kairos Distrik 8 DKI Jakarta akan menampilkan 5 nomor di Videotron. 5 nomor di Videotron yang segera. Nanti namanya akan disebutkan, segera mengambil hadiahnya. Hadiahnya luar biasa karena yang hadir 1.200 ada sekitar 70 something sampai 100 hadiah. Oke, kita singing Glory Praise the Lord dulu. Ya? Yes! Okay. Semua Bible Pro nyanyi, semua Bible Pro nyanyi sambil goyang. Oke. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, goyang. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Goyang, goyang, goyang. Distrik mana? Distrik mana? 8 Jakarta. Praise the Lord. Katasya. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. DKI Jakarta, praise the Lord. Hallelujah. Debos Glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, glory, hallelujah, praise the Lord. Oh, my brother and sister,
the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh, my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Oke, sesi persidangan. Waktu kita. Horas. Disilahkan kembali duduk ya, ibu-ibu. Kembali tugas. Iya, Katasya. kita sudah singing glory praise the Lord, kita ya lagi. Supaya semuanya duduk ya. Oke, pokoknya kalau di sini, nanti kalau pulang dari sini, lagu viralnya adalah ya. Oke, ya dulu Kus, supaya semuanya duduk. HKBP Tebet mana ya? Ya. Oh, Kus, HKBP Tebet, ku jawab ya. Oke, nadanya do sama dengan ye, ya. Duduk semuanya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ayo, Tuhan, ibu-ibu, Katasya. kita minta bantuan Tuhan. Ku jawab ya. Oke, cukup ya. Oke, ya baik kita akan lanjutkan. Kita kembali, Bapak Ibu, Katasya ke depan, Kak. Di sini Komnas Perempuan, kemudian juga dari Bapak Jeffrey juga di sini, Bapak Kadep kita. Berhubung Ibu ini akan juga ada tugas lain ya, jam 2 kurang. Ibu, saya pikir begini, kita tadi telah mendengarkan bagaimana kisah penyintas ya, tadi Ibu Pendeta Luspida. Saya pikir yang paling penting bagi kita, kalau Ibu Luspida itu kan berjuang sendiri dia, ya kan? Bagaimana ya kalau masih banyak perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan butuh bantuan. Ini semua pengurus-pengurus perempuan di distrik. Oh. Ibu ini mau pulang, gak usah. Yang mau duduk silahkan, kalau nggak mau duduk ya silahkan berdiri ngobrol. Karena kita tidak menghargai panelis. Ibu-ibu duduk yang di belakang sana ya. Yang di belakang duduk. Kalau nggak duduk nggak ada nyanyi ya. Kita udah ya Bu. Enggak. Sebenarnya Ibu langsung. Panggilan ke Katasya, Katasya. Yang terhormat ibu-ibu yang masih berfotoria, mohonlah duduk dulu di bangkunya Ibu. Amang tahe. Tidak ada yang berfoto. Merek songonon. Dari gereja mana barusan foto? HKBP Tebet ya. Mohon duduk ya. Ini senior semua. Oke, duduk nggak? Oh ini Kebayoran. Mohon maaf ya Amang. Ibu-ibu dengan segala hormat, Gereja Kebayoran Baru, kami persilahkan untuk duduk menempati tempatnya. Gereja HKBP Kebayoran Baru. Iya, kan karena Holong Inang, beliau dari kami juga dari HKBP Tebet. Ya, just kidding ya. Kak Mona duduk ya, Kak Mona dari HKBP mana? Iya, baik. Kita duduk ya semua. Ya Allah. Untuk MC Inang Tasya boleh maju ke depan. Kita akan menayangkan door prize 5 dulu ya. Inang MC mana ya? Oke. Oke Inang, baik kita menyimak ya Inang MC. Kita akan putar 5 untuk door prize. Silakan. Iya. Putar-putar 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 langsung maju ya. Langsung maju diambil kulkasnya di depan. Kalau bukan kulkas mohon maaf ya. 748. 748 namanya siapa? 748.
Saya pindah ke sini. Dari DKI. Sebentar ya Bu ya. 748 dari distrik 8 DKI Jakarta. Iya, cuman mau nyebutin distrik 8 DKI Jakarta doang. Ya, Ber, udah makan siang kan? 748 dari distrik 32 Lampung. Oke, lanjut. 748 Lampung, silakan ambil kulkasnya. Berikutnya, jalan. Ibu silakan diambil sepeda. 123, Ito Heri. 123, 32, stop. Nomornya? Di Pak Ica, udah? Nomor yang keluar adalah 8, Inang. Kulkasnya mengecil ya Inang, apapun itu berkat Tuhan. Oke, terima kasih. 836 dari 836 dari Bekasi. Distrik 19 Bekasi 836. Oke, 836 distrik Bekasi 19. Oke, lanjut lagi jalan. 123, Inang Bekasi ya. Silakan diambil Inang. 123, stop. 705 di sini adalah distrik 21 Banten. Distrik 21 Banten, oke. Ya, silakan diambil Bapak. Lanjut. Oke, putar. Stop. Yang keluar adalah nomor 452 dari distrik 8 DKI Jakarta. 452 ada di sini. Kayaknya Amang Pendeta ya? Enggak, bukan. 452. 1 kali, 2 kali, 3, 4 distrik 8 DKI Jakarta. Oke, kita putar kembali. Udah pulang ya? Oke, putar kembali. 817 adalah kembali lagi distrik 19 Bekasi. Distrik 19 Bekasi, baik kami persilakan untuk mengambil. Satu lagi. Jaga, stop. Jack, oke. Yang keluar adalah stop. Terima kasih, stop. Iya. Yang keluar 402. 402 kembali lagi distrik 8 DKI Jakarta. Distrik 8 DKI Jakarta 402. Oke, berarti sudah 5 yang keluar ya. Sudah 5 ya Ibu? Sudah 5? Sudah. Nggak ada yang jawab sendiri aja semuanya. Diberi hikmat kita, ya kan? Pokoknya jawab, yang penting mau 4, mau 5, 5 kita anggap. Baiklah Bapak dan Ibu, masih banyak lagi, masih puluhan karena ada ratusan. Kita akan masuk ke dalam acara berikutnya, kita akan memulai kembali seminar dengan para panelis yang sudah ada. Dipersilakan Inang Risma, terima kasih. Terima kasih Ibu Tasya, MC kita yang luar biasa. Kita akan kembali melanjutkan sesi pemberdayaan, seminar pemberdayaan HKBP, perempuan HKBP. Mohon kita Kak Inang mengambil waktu yang tenang. Ya silakan Ibu Sondang dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan. Seperti saya bilang tadi Ibu, ya Ibu Luspida, Pendeta Luspida tadi telah sebagai penyintas. Tapi ada banyak lagi barangkali yang perlu kita tolong ya, yang perempuan-perempuan mengalami kekerasan. Silakan Ibu, bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang penting atau undang-undang yang boleh Ibu share kepada kami, dan juga mungkin sedikit kasus-kasus yang dalam ditangani. Terima kasih, silakan Ibu. Shalom. Sekali lagi ya, shalom. Iya, Horas Amang Inang, perkenalkan nama saya Sondang Priska Simanjuntak. Saat ini saya adalah satu dari 11 komisioner
di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sebuah lembaga negara HAM independen yang dibentuk oleh Presiden. Itu dibentuk di tahun 1998 yang merupakan perjuangan dari aktivis perempuan, gerakan perempuan waktu itu untuk merespon kerusuhan yang terjadi di tahun 98 ketika menimbulkan banyak korban kekerasan Tapahoho terhadap macu Inang perempuan. satu sama katay dong ata. Inang. Ya. Baik, saya lanjut ya. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf dari ketua kami, Ibu Maria Ulfa Ansor, yang tidak bisa hadir sehingga kegiatan ini didisposisi ke saya. Dan kebetulan saya juga adalah anggota dari HKBP. Saya bergereja di HKBP Diaspora, itu ada amang pendeta kami, Pendeta Anggiat Huta Barat. Tadi duduk di situ amang itu ya. Dan juga ada beberapa jemaat yang hadir. Dan saya Boru Simanjuntak, amata nama ngalapau nunga sondang bei surgo. Di mana marga Siboe ya. Kami punya 2 anak, laki dan perempuan. Mama saya Boru Sirait dan mereka bergereja di HKBP Semper. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya ya. Nah, sebenarnya saya sudah menyiapkan sebuah slide yang cukup lengkap. Tetapi terima kasih kepada panitia, slide itu sudah dimasukkan ke dalam buku acara, jadi nanti bisa dibaca dan dipelajari bersama. Nah, mungkin karena waktu kita juga sangat sempit dan pesertanya juga cukup banyak ya, jadi kita akan lebih banyak untuk tanya jawab, saya akan mencoba singkat saja. Jadi tadi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Luspida ya. Kalau Amang Inang ingat di tahun 2023 awal ada sebuah kasus yang sangat viral. Jadi ada seorang pendeta perempuan, dia adalah pendeta di Maluku Barat Daya, dia bunuh diri. Pendeta tersebut bunuh diri dikarenakan sangat stres karena dia adalah korban KDRT. Nah, ketika jadi Maluku Barat Daya itu kalau Amang Inang bayangkan, dia itu dari kota Ambon masih harus naik boat lagi ya, jauh gitu ya. Jadi dia tuh kayak terisolir, jauh dari mana-mana. Tidak seperti kita di Jakarta yang sambungan teleponnya bagus, sambungan internetnya bagus, kita punya gereja cepat. Nah, kalau di Maluku Barat Daya itu aksesnya susah, komunikasinya juga susah. Nah, pendeta ini, suaminya itu adalah, dia suka melakukan kekerasan fisik. Jadi kalau berdasarkan temuan Komnas Perempuan, ranah kekerasan yang sering terjadi di ranah personal ini maksudnya ranah keluarga gitu ya, itu paling sering dilakukan oleh suami terhadap istri. Jadi kalau kita lihat Komnas Perempuan ini sudah mencatat kekerasan terhadap perempuan sejak tahun 98. Jadi sudah 25 tahun lebih. Yang kami dokumentasikan, istri adalah orang yang paling sering mendapatkan kekerasan dari suami. Setelah itu ada anak perempuan. Jadi kalau kita bayangkan gitu ya, di sebuah keluarga yang seharusnya merupakan tempat yang paling aman buat seorang istri, ternyata bukan itu yang terjadi. Kekerasan fisik. Nah, seperti apa respon dari masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan? Ternyata responnya belum cukup baik ya. Tadi kita mendengar kesaksian dari Inang Luspida, kita bisa berbangga dan bersyukur karena Inang Luspida bisa bertahan sehingga menjadi survivor dan ternyata dari lingkungannya, dari rekan-rekan kerjanya itu mendukung ya Inang ya, mendukung untuk mengeluarkan RPP dan juga untuk tetap mempertahankan Inang sebagai pendeta di HKBP. Tetapi di kasus pendeta Flo yang terjadi di tahun 2023 itu, ketika beliau
melaporkan kepada gereja bahwa dia menjadi korban kekerasan dari suaminya, responnya itu tidak baik. Beliau dikurangi khotbahnya, dia tidak diberikan lagi kesempatan untuk khotbah, dia hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administrasi sehingga dia semakin mengalami rendah diri gitu ya, di mana dia kehilangan kepercayaan dirinya sampai akhirnya dia mengurung diri di kamar dan mengakhiri hidup. Nah, di sini kita melihat seorang korban kekerasan terhadap perempuan itu sangat membutuhkan dukungan dari kita semua. Jadi tidak jarang mereka mendapatkan stigma gitu ya, wah salah kamu sendiri sih gitu, kamu mungkin terlalu memperhatikan di luar, tidak memperhatikan di dalam rumah. Tetapi kalau kita melihat profilnya ya, korban KDRT itu, dia itu semua lapisan masyarakat. Ada artis terkenal, ada pendeta, ada bintang film, ada jurnalis, ada istri pejabat negara, ada PRT, semua itu bisa menjadi korban kekerasan terhadap perempuan, bisa menjadi korban KDRT. Jadi kalau kita mau bilang bahwa dia itu mungkin tidak bagus penampilannya, atau kita mungkin mau bilang itu tidak terbukti gitu ya, karena bintang film artis juga kena KDRT. Terus kalau kita bilang, mungkin karena dia terlalu sering di luar rumah si perempuan itu juga tidak terbukti. Buktinya perempuan ibu rumah tangga itu yang selalu ada di rumah, dia juga bisa menjadi korban KDRT. Jadi apa penyebabnya? Ya, bukan dari perempuan itu ya. Jadi bukan kita tidak bisa langsung menyalahkan si perempuan itu ya. Jadi kita harus mencoba objektif dan melihat. Jadi keberpihakan kepada korban itu adalah salah satu prinsip penting ketika kita menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini saya mencatat apa saja sih bentuk-bentuknya, mungkin kita semua sudah kenal gitu ya. Ada yang namanya kekerasan fisik, itu biasa ya, fisik itu dipukulin, ditendang, dan macam-macam gitu ya, atau didorong. Kemudian juga ada kekerasan yang ini sekarang juga cukup sering menjadi menjadi tren. Dulu kan yang paling sering itu kekerasan fisik ya, laki-laki mukul gitu ya. Tapi sekarang itu ada yang namanya kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu macam-macam, misalnya apa? Tidak tidak ditegor gitu ya, dibiarkan, dicuekin, dilakukan kekerasan, misalnya diancam, dia nggak pukul, tapi membuat si istri itu merasa serba salah, membuat si istri menyalahkan dirinya sendiri gitu ya, itu ada kekerasan psikis. Kemudian juga ada penelantaran ekonomi, dia apa? Laki-lakinya ini misalnya pergi, tidak pernah memberikan pergi dan tidak pernah memberikan nafkah, atau mungkin kalaupun dia memang tidak memberikan nafkah gitu ya, paling tidak kan membantu di rumah berbagi pekerjaan, tetapi ini tidak gitu ya. Jadi itu yang namanya penelantaran. Nah, itulah jenis-jenis kekerasan terhadap rumah tangga yang sering kita alami. Dan Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan itu bukan hanya kekerasan di ranah rumah tangga ya, tetapi juga ada kekerasan yang dilakukan di ranah komunitas, misalnya di tempat kerja, di tempat-tempat lingkungan agama, di fasilitas umum. Kemudian juga ada kekerasan yang dilakukan di ranah negara, misalnya apa? Tuh Pendeta Luspida juga pernah jadi saksi gitu ya, ketika gereja digusur, nah ini perempuan jadi korban, perempuan masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya atau lingkungannya, ini kemudian mendapatkan kekerasan dari negara. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh Komnas Perempuan ya. Jadi tidak hanya KDRT. Nah, bagaimana respon kita terhadap semua kekerasan ini? Pertama, untuk soal pendampingan korban, nanti rekan saya akan menyampaikan lebih banyak ya. Itu sudah ada ranah-ranahnya apa. Tetapi
bagaimana bentuk-bentuk perlindungan bagi korban? Yang pertama itu adalah perlindungan fisik. Bentuknya pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, dan bahkan kalau perlu memberikan identitas baru. Nah ini yang mungkin kita perlu cek gitu ya, apakah di AKBP yang sejak tahun lalu sudah melaunching laporan pengaduan, sudah terkumpul kasus-kasusnya, dan sudah seperti apa fasilitas yang dimiliki untuk penanganan korban, termasuk apakah sudah memiliki rumah aman. Kemudian apalagi yang bisa diberikan bagi korban, itu ada bantuan psikososial berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi dan pendampingan hukum, kemudian juga ada pemulihan. Nah pemulihan ini penting, bagaimana kita membuat korban berdaya. Kembali kita lihat tadi contoh dari kasus Pendeta Luspida. Pemulihan ini dia ternyata bisa sendiri ya, tapi ada juga yang butuh dampingan dari komunitas. Misalnya apa? Pemulihan ekonominya. Sekarang dia menjadi orang tua tunggal. Nah, ketika misalnya beliau bekerja untuk mencari sampingan gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk dukungan yang bisa kita berikan seperti itu adalah bagaimana kita membantu agar perekonomiannya tetap berjalan, bagaimana kita membantu agar dia juga di komunitas tidak dijauhi, tidak mendapatkan stigma, dan juga tetap bisa bekerja dengan baik. Karena banyak sekali contoh gitu ya, orang perempuan KDRT di rumah di kantornya itu dia bahkan mendapatkan bisa menjadi PHK karena tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan hak-haknya. Misalnya dia perlu izin untuk mengurus pengadilan dan sebagainya. Nah ini yang kita sebut sebagai sebuah pemulihan, bagaimana kita mendukung agar korban KDRT itu tidak semakin terpuruk, tetapi dia bisa tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Nah mungkin saya selesai di situ dulu, nanti kita perdalam di dalam tanya jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih. Melihat waktu Bapak Jeffrey, mungkin ada yang akan ditambahkan dari sisi regulasi, silahkan Bapak, untuk perlindungan kepada perempuan. Selamat siang Amang Inang, Horas. Shalom. Ya mungkin saya minta maaf, tadi sudah bicara dengan moderator karena memang sebenarnya sudah cukup banyak yang kita siapkan. Itu mungkin paparan saya mungkin kurang lebih sekitar 30 slide dan 40 lembar pernyataan. Tapi penyertaan, saya ulang. Namun waktu mungkin tidak banyak. Dan yang kedua, untuk membicarakan hal ini secara serius memang tidak bisa kita hanya 10-15 menit. Tapi saya sudah mensepakati diri kalau memang ada hal yang mau dikonsultasikan, didiskusikan boleh melalui HKBP, boleh melalui saya secara pribadi ataupun Pak Guyuban Sarjana Hukum yang dibawa distrik HKBP, silakan datang untuk berkonsultasi dan kita siap untuk menjembatani itu. Jadi mengingat waktu juga ya itu yang bisa kami sampaikan dan kami akan utarakan beberapa hal seperti tadi Inang Ito Sondang ceritakan dari Komnas Perempuan. Pertama saya akan buka bahwa masalah kesetaraan gender itu yang harus menjadi perhatian bagi semua kaum perempuan di dunia ini, khususnya di Indonesia, terlebih khusus lagi pada circle kita hari ini di HKBP. Seperti tadi Pak Oto sudah sampaikan, bahwa dari Undang-Undang Dasar pun, baik wanita, perempuan, wanita maupun laki-laki itu sama di hadapan hukum. Hal tersebut juga bisa kita perkuat dari pasal 852 KUH Perdata, contohnya dalam masalah waris, perempuan dan pria adalah sama, tidak ada hukum adat. Memang hukum adat ada, tapi itu dikesampingkan dengan undang-undang positif yang sudah berlaku. Tapi nanti kita bahas lagi, nanti lebih membahas warisan lagi.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa regulasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan KDRT itu adalah sebuah rangkaian delik aduan. Jadi artinya kalau misalkan kita diam, itu tidak ada yang boleh memprosesnya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah delik aduan. Kalau kita diam, ini tidak bisa diproses dan tidak menimbulkan efek jerah bagi para pelakunya. Makanya kritikan saya sebenarnya ke panitia, ini baiknya dilakukan tidak hanya ke para ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga harus dengar. Jadi supaya bapak-bapaknya sadar. Tapi kurasa bukan suami para ibu di sini ya, ini secara global saja. Ya, memang di dalam perjalanan waktunya, kita di dalam tindak pidana kekerasan seksual ini ya memang agak dilematis Bapak Ibu, karena seperti tidak ada apa-apa, ya seperti tidak apa-apa, karena memang beberapa hal yang wajar kalau kita pikirkan. Satu, masalah aib, apalagi jujur saja apa yang kita bicarakan kepada orang atau kawan atau keluarga sekalipun itu bisa terestafetkan. Mungkin 5 menit apa yang kita bicarakan di sini, apalagi masalah yang wow untuk digosipkan, bisa langsung nyampe ke kantor pusat HKBP. Jadi memang wajar saja kalau misalkan tidak mudah untuk orang bercerita. Tapi saya rasa dengan pertemuan hari ini bisa Bapak Ibu menjadi fungsi kontrol sosial. Kalau memang di keluarganya sudah aman-aman saja, setidaknya bisa menularkan hal positif. Wanita jangan takut lagi kepada sekitar sekelilingnya, terutama sebagai warga gereja yang tidak bisa diam ketika ada jemaatnya yang terasa terancam. Ya, dari perjalanan hukum di negara Indonesia, saya katakan hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di negara kita dan dia aktif. Memang dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, kita masih mengadopsi atau memberlakukan hukum pidana pada umumnya, PIDUM, pidana umum, tentang percabulan, tentang pemerkosaan. Tapi memang dirasa waktu semakin berkembang, berjalan dan zaman berkembang, perlu ada satu regulasi yang mengikat meskipun belum sempurna. Saya sepakat dengan Amang Profesor Otto, mengikat tapi belum sempurna sekali, tapi saya rasa ini sudah cukup berkembang dan membuat setiap orang harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Jadi mungkin di sini yang punya anak perempuan, ya tidak gampang lagi orang untuk melakukan pelecehan. Pelecehan itu pun tidak hanya dia bersifat fisik, tapi pelecehan verbal pun itu sudah bisa dilaporkan. Bagaimana sih mekanismenya kalau misalkan seseorang itu dia mengatakan atau merasakan dirinya sebagai korban? Termasuk hal yang sudah kita dengar mengenai cerita dari kesaksian saksi fakta, saksi korban dari Inang Pendeta Luspida. Dan saya cukup menghargai, menghormati dan sangat mengapresiasikan secara tinggi kepada Inang Sandra, yang memang kalau ini tidak dibuat mungkin gak ada yang tahu cerita Inang Pendeta Luspida. Tapi ya kita semua pasti sangat berempati untuk itu dan coba mencarikan solusi agar hal ini semakin sempit dan tidak terjadi di khalayak lain di luar ini maupun di dalam kita sendiri. Jadi
regulasi dalam pelecehan atau perlindungan wanita ini, dia seperti yang saya bilang tadi, ada skop di 23/2004, dia mengenai penghapusan KDRT. 12/2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Kalau di dalam KDRT memang saya langsung saja kepada sebuah contoh perkara atau contoh peristiwa ya di tengah masyarakat yang memang sering sekali masuk ke saya pribadi, ke kantor kami, ya, lebih kepada penelantaran. Penelantaran istrinya, anaknya tidak dikasih makan, tapi memang fokusnya adalah gugatan divorce. Tapi puji Tuhan, saya Kristen dan saya berusaha jauh dari itu dan beberapa pasangan pun tidak jadi bercerai. Tapi memang hal yang nyata adalah dua, ya Amang Inang. Satu penelantaran dan dua adalah secara fisik. Kita belum pernah dapat laporan, apalagi dapat dari klien atau warga Batak, ya, bahwa mereka mendapatkan, mereka adalah korban secara verbal. Tidak pernah, karena memang perempuan Batak tangguh, suara keras biasa, ya. Tapi yang banyak itu diterlantarkan. Nah sekarang pertanyaan, apakah istri atau anak yang diterlantarkan bisa mengancam pidana kepada para pria? Saya jawab dengan tegas, bisa. Ya, jadi kalau yang suka nongkrong di Lapo, udah nggak ada kerjanya, kasar lagi, laporkan. Jangan cepat-cepat aku mau cerai, enak laki-lakinya nanti. Ya, nanti kalau sudah dilaporkan, ya mau cerai tapi ada Amang Pendeta, Pak Reses, jangan diceraikan, ya itu terserah, itu pilihan. Tapi laporkan, ini tindak pidana. Melaporkannya bagaimana? Ya, kita bisa datang dulu ke Kemen PPA melalui lembaga terkait, Komnas Perempuan, atau setahu saya ada Simfoni PPA ya, Simfoni PPA, ya, bisa langsung ke kantor polisi, tapi biasanya adanya di Polres. Dia ada unit tentang PPA. Nah sekarang kalau kita sudah melaporkan ke Polres, ada kewajiban negara melalui polisi, kita akan dilindungi. Korban ini akan dilindungi. 1 kali 24 jam paling lama kita harus dilindungi. Baru setelahnya kita bisa ke LBH atau menunjuk seorang pengacara untuk menjadi pengawas. Apakah laporan saya ini diteruskan atau enggak dilaksanakan, atau enggak diperiksa, atau dibiarkan saja. Setelah nanti laporan ini komplit menjadi P21 atau lengkap berkasnya, kita masuk ke tahap 2, yaitu si terlapor selain sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, dia dilimpahkan menjadi kewenangan jaksa untuk persiapan penuntutan dalam status tahanan. Setelah nanti di kejaksaan, barulah dibuka mimbar persidangan. Setelah itu baru vonis. Jadi yang saya mau katakan di sini, Bapak Ibu, kepada kaum yang besar chance-nya untuk, potensinya untuk melakukan ini, ya kita harapkan ini bisa jadi motor buat semua perempuan Indonesia dan semua bapak kaum laki-laki supaya mencegah tidak melakukan ini. Dan setiap perempuan yang sudah kadung merasakan menjadi seorang korban, saya serukan jangan diam. Kita sudah sangat beruntung punya gereja HKBP yang saya rasa ada wadah untuk penggembalaan. Tapi di samping itu kalau nggak jerah-jerah juga, ya mungkin pendeta terbatas kepada skup hukum gereja. Tapi pertanyaannya, boleh gak sih saya laporkan? Ya laporkan aja. Nanti kan ada mediasinya juga.
Kalau bertobat dia, maaf ya maaf aku begini, ya udah nggak usah diproses. Kalau bisa nanti sudah dilaporkan ke kantor kepolisian. Biasanya kantor polisi berupaya untuk melakukan restoratif justice atau mediasi. Biasanya juga mereka meminta seorang pendeta dari gereja masing-masing dihadirkan supaya tidak berlanjut kepada vonis. Ya, jadi dan memang untuk itu juga Amang Inang, saya sudah buatkan ada satu tulisan atau kumpulan klasifikasi tindak pidana yang terkait dengan itu. Ini hal yang kita bicarakan ini, saya harapkan nanti saya akan share kepada panitia, bisa menjadi buku saku supaya kita ingat perempuan harus aman, ya. Dan pasangannya pun atau semua masyarakat Indonesia, masyarakat HKBP ini harus berhati-hati melakukan upaya yang dilarang oleh undang-undang. Karena ini sifatnya sangat lebih dari sekedar memaksa. Ini adalah criminal law, bukan hukum privat, tapi negara harus mengambil sikap terhadap hal-hal yang sifatnya pelanggaran secara pidana. Saya rasa demikian, saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey. Untuk kedua panelis kita berikan tepuk tangan yang meriah. Berhubung Ibu Sondang dan juga Bapak Jeffrey sebelum jam 3 harus meninggalkan tempat oleh karena suatu tugas yang penting, barangkali nanti di sesi tanya jawab diserahkan saja nanti ke kita, nanti kita sampaikan kepada mereka. Dan kemudian terima kasih kepada Ibu Sondang, kepada Bapak Jeffrey telah menerjemahkan, menjelaskan secara lebih luas apa yang dikatakan tadi Bapak Profesor Otto, ya, tentang regulasi, kemudian juga tentang perlindungan. Yang pasti kita mencatat bahwa negara yang memberikan perlindungan kepada, ya gimana Pak? Oh iya, maaf Ibu Moderator, Amang Pendeta, saya lupa tadi, sorry ya. Saya belum memperkenalkan diri. Saya Jeffrey Huta Galung. Sampai saat ini puji Tuhan sudah mungkin sampai saat ini saya masih ketua Paguyuban Sarjana Hukum di Distrik 8 DKI Jakarta. Kita didirikan waktu Amang Midian Sirait menjadi Pareses, dan puji Tuhan sampai sekarang kita masih berkontribusi, termasuk beberapa tahun lalu saya sendiri yang membawa HKBP untuk berkontribusi seminar di Bali, International Christian Lawyer Forum, itu dihadiri oleh 17 negara. Jadi ya HKBP sudah tidak ketinggalan lagi untuk peduli kepada permasalahan hukum. Lalu yang kedua, saya adalah Ketua Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, terkhusus di Jakarta Timur, dan sampai sekarang juga masih pengacara. Dan memang untuk asal gereja saya dari HKBP Pulau Asem, ya, Distrik 8 DKI Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Jeffrey. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah pada dua panelis kita. Kepada Bapak Kadep, pimpinan kami kiranya boleh berkenan untuk memberikan cenderamata kepada Ibu Sondang dan Pendeta Jeffrey. Bapak Jeffrey, silahkan mengambil tempat di depan. Tu somai tamu se akamang do janang preses asa tapasa tulos tu Inang Sondang
Boris Simanjuntak, Dohot Amang Jeffrey Hutagalung. Jadi luar biasa kontribusi Nadia Nasida. Kita patut bangga bahwa Inang Sondang ini adalah satu dari 11 komisioner Komnas Perempuan, Komite Nasional Perempuan di Indonesia. Hanya satu dari 11 orang, luar biasa. Jadi kontribusi yang luar biasa, salah seorang dari putra terbaik HKBP atau Batak ya. Nakpe Boru-Boru Tonggo putra terbaik didokkan di Bangson, putra terbaik Batak bisa berkontribusi untuk hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan. Demikian juga dengan Amang Jeffrey Hutagalung yang sudah lama memang berkontribusi sebagai ketua Pokja Hukum di Distrik 8 DKI Jakarta dan terus sampai sekarang berkontribusi. Terima kasih banyak Amang. Kami sungguh terberkati, HKBP sungguh terberkati, terutama dengan pencerahan yang dari Amang pada hari ini. Dan kami tetap berharap ke depan, bukan hanya di Distrik 8 DKI, tetapi juga di bagian-bagian lain, distrik-distrik lain HKBP, Bapak Jeffrey bisa membantu kita. Karena jujur banyak memang persoalan-persoalan hukum yang sulit ditangani oleh HKBP karena kurangnya pemahaman akan hukum. Jadi dengan pencerahan seperti ini kami akan sangat banyak terbantu. Jadi lau pasahaton hupangidu hamima tu amang padita maulima dot amang padita Victor Singal, Victor menang Singal itu Singal Silalahi. Oke, doko kamu matong otik hata. Jadi mulai jama di amang kadep, mulai jamadang di amang Tegalung di sorap dohot inang Boris Simanjuntak. Lasrohanami upaya utami naking parbinoton na luar biasa terkhusus taringot hukum. Luar biasa mang Tuhan tama na masuk-masuk amang rap dohot inang di son laho marhubas itu ngatongani huriata. Ale molo adong kasus taringot KDRT amang setonga-tonga di huria pagi dua nami mending tersirak-sirang ade. Ima pagi dua nami ada di mediasi ma napi do buni di bata naso jadi sirang di colma jala di mediasi ma asa mardami. Lasro hamang Tuhan tawa dongani amang sebagai advokasi di Dekayon, Tuhan tawa dongani inang Boris Simanjuntak di tonga-tonga di Karata memperjuangkan HAM ade di tonga-tonga di huriata memperjuangkan kaum perempuan di tonga-tonga di Karata. Aladi dohoro nami mahasahatan uloson sahat ni suluma saya sahat ma tuwotian dung di pasahat amang kade banon uloson saya sahat ma amang dohor ilang tupangga bean dohor tupar horasan padelami baidang ma godang hasahatan ni uloson. Ya, bersama dengan ini diserahkan oleh Kadep Koinonia HKBP kepada dua panelis yang luar biasa yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, kepada Inang Sondang Friska Simanjuntak dan Amang Jeffrey Hutagalung, diberkati selalu dalam pelayanannya khususnya bagi kaum perempuan. Selanjutnya pemberian plakat diserahkan oleh Ketua Umum FKP kepada Bapak Jeffrey Hutagalung selanjutnya.
Iya. Pendeta Donald Sinaga sudah selesai mendoakan untuk Inang Sondang Simanjuntak dan saatnya diserahkan kembali plakat. Dan sudah diterima oleh Inang Sondang Simanjuntak, foto bersama. Ya, kami persilakan untuk berfoto bersama, para fotografer untuk segera mengatur bersama dengan seluruh peserta HKBP yang hari ini hadir dan pimpinan HKBP berfoto bersama. Kami mengundang para ibu untuk berfoto bersama, kami persilakan. Tes. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon kepada kita semua untuk tetap boleh di tempat, untuk tetap boleh mengikuti acara hingga selesai, karena acara juga tidak akan lama lagi untuk kita selesaikan. Kami mohon tetap di tempat dan kita boleh menjaga ketertiban. Terima kasih juga untuk semua distrik yang sampai saat ini masih mengikuti acara di siang hari ini. Terima kasih. Selanjutnya Inang. Iya, baik, sambil dirapikan untuk tempatnya, kita sudah selesaikan untuk, oh iya, kita masih melanjutkan sebentar lagi kita akan bersama-sama bergabung dengan Kadep Koinonia HKBP Amang Pendeta Donald Sinaga. Kami mohon perhatian ibu-ibu sekalian untuk tidak meninggalkan tempat. Kita boleh tertib waktu, kita boleh mengikuti acara ini sampai selesai nanti. Mohon kesabaran kita semua agar acara KKI dan seminar yang telah dilaksanakan pada hari ini tidak percuma, tidak terbuang dengan percuma. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, sambil bersiap-siap. Ibu-ibu, mana tahu ada yang kehilangan sebuah dompet berwarna biru. Saya belum membuka isinya, tapi diinformasikan bahwa di dalam ini, Satabia, Amang Kadep sebentar, saya minta waktu, berisi uang dan KTP. Berisi uang dan KTP. Jadi mana tahu dari distriknya apabila ada temannya ataupun jemaatnya yang merasa kehilangan, dipersilahkan untuk nanti ke panitia. Ada uang dan KTP. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Tasya, MC kita. Kita masuk panelis terakhir. Aka Inang, ini sudah 2:30, sebenarnya waktunya harus berakhir. Tapi mungkin saya nggak tahu apakah masih ada tanya jawab nanti setelah ini? Oke, tidak usah lagi ya. Ya baik Bapak, tadi setelah begitu kita dapatkan materi-materi dari beberapa panelis, sekarang bolehlah Bapak menjelaskan bagaimana pandangan dan sikap gereja terhadap kekerasan. Silakan Ya, Bapak. ya. Namun sebelumnya mohon maaf Amang Kadep Satabi, ibu-ibu kita boleh tertib ya. Izin kita boleh bekerja sama dalam hal ketertiban, kita boleh menjaga acara hari ini agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Inang moderator, Inang Risma. Saya pikir Inang Ketua Umum sama Inang Sekum, Inang Bendum, FKP, seminar kita hari ini sudah lebih dari cukup. Materi sudah lebih dari sukses luar biasa. Mulai dari presentase khotbah tadi, ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Preses Ridhoi, kemudian presentase dari tokoh nasional Bapak Otto Hasibuan, demikian juga kesaksian yang luar biasa dari Inang Pendeta
Luspida sangat menginspirasi. Demikian juga tadi dari Inang Sondang Simajuntak dan Bapak Jeffrey Hutagalung. Jadi sa sitonga anggoro hamuna sonari tatutu ma. Alay ta selesehom majolo ngani parade presentasi niba. Alay anggo na tinggal sonari di roraku dang po alay gorneng mula bitate. Saya pikir cuma 10, maksimal 15 menit, 10 menit. Alay pangido aku na 10 miniton hohom majolo hita. Asa mangarade hita tuna hohom. Pangiduan unang marung menyandang ko sa hala na haruar siya noon, mulo na masuk buhay ma. Tersoni ma siarat na 10 menit do. Ya, alay marede majoita sa hali. Budo ita marede, apa? Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Oke, berhenti. Molo puji Tuhan, jongjong sudeda. Molo haleluya, hudul. Kawan ini marah. Sesungguhnya dong pergerakan. Oke, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Ay sapala marede mehita terus. Molo marede tertipu huwereng. Habeti ke seminar na kaningan nagudangat suara. Alay taselesehom mate, taselesehom majolo. Ini masa rikodo, hora 10 menit na nagsipasahaton. Long walk to justice and peace. Jadi perjalanan panjang menuju keadilan dan perdamaian. Semua yang kita bicarakan mulai dari ibadah tadi pagi, presentasi dari Amang Otto, kesaksian dari Inang Luspida, pencerahan dari Amang Jeffrey dan Inang Sondang tadi, tujuannya kan itu semua. Bagaimana mewujudkan keadilan dan kedamaian, perdamaian. Jadi, perempuan HKBP memainkan peran yang strategis dan itulah topik kita. Ya, HKBP membangun kasih, menolak kekerasan, khususnya melalui perempuan. Dan perempuan mendapat posisi yang sangat strategis untuk mewujudkan ini. Dan forum konferensi perempuan HKBP telah berupaya bekerja keras untuk mewujudkan ini. Khususnya dalam 5 tahun terakhir ini. Karena jujur Inang, Amang, selama 5 tahun ini saya secara pribadi, karena posisi saya sebagai kepala departemen Koinonia, terus bersama-sama dengan ibu-ibu ini. Terus bersama-sama dengan para pengurus konferensi. Terus bersama-sama dengan para ketua PPD dan pengurus PPD di semua level di gereja kita HKBP. Jadi saya mau tekankan itu the power of HKBP women.
Sana ada dituliskan the power of girl, girl power. Tapi yang mau saya tekankan adalah the power of HKBP women. Kita ketahui bahwa perempuan HKBP itu memang tangguh. Dan dalam berbagai konferensi dan rapat-rapat pengurus kita selalu tekankan itu. Jadi kalau Inang Seri Rama tadi mengatakan soal yel-yelnya, sebenarnya sudah ada itu, yel-yelnya itu. Di perempuan, mungkin perlu kita formulasi ulang biar lebih singkat ya Inang Sandra ya. Ya. Jadi memang perempuan HKBP itu adalah perempuan yang tangguh. Dan puji Tuhan, salah seorang dari perempuan HKBP paling tangguh hadir di tengah-tengah kita dan telah bersaksi kepada kita, yaitu Inang Pendeta Luspida. Tepuk tangan kita. Saya mergogo Inang dah. Ini Tuhan mau memakai Inang lebih hebat lagi, menginspirasi banyak. Dan tolonglah nanti ke distrik-distrik diundang Inang ini ya. Buat seminar, buat kesaksian, supaya semakin banyak orang tersadarkan ya. Karena banyak persoalan-persoalan kehidupan ini semakin parah dari hari ke hari karena they keep silent. Mereka mendiamkan, tidak mau membicarakan, tidak mau membagikan. Jadi Inang Luspida sudah membagikan luka-lukanya itu dan itu menjadi kesembuhan bagi banyak orang. Dan dia ke depan akan Tuhan pakai lagi menjadi kesembuhan bagi banyak orang. The power of HKBP Women. Akaw mayatong. Jadi na di foto on, akaisero na di foto on. Sa sitong nga hamuna ruwi na sugot. Nga kurang namulak. Jadi dang berang nasida be foto nasida. Ang hamu sudah na hadir di son, isido hamu sudah di son. Jadi akay na nami, alayro do kamanami. Akamanami on, akapareses, padita, do sulima akaaman na di son. Mereka itu adalah laki-laki tangguh semua. Karena mereka bisa bertahan di tengah-tengah para ibu-ibu yang tangguh. Mau orang tangguh ikor mula gue. Jadi akan hebat Dodison. Sonari tabain pemberdayaan. Pemberdayaan next slide please ya. Jadi pemberdayaan perempuan ini adalah merupakan upaya yang kita lakukan secara terus-menerus konsisten. Ya, konsisten. Jadi makanya saya sebutkan tadi long walk to peace and justice. Perjalanan panjang. Tidak bisa langsung diubah. Tapi saya mau katakan so far so good. Ini perempuan HKBP ini dan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perempuan HKBP, baik itu melalui FKP ataupun melalui Biro Perempuan yang dipimpin oleh Inang Risma, luar biasa. Sangat banyak kemajuan. Kalau saya presentasi di forum-forum internasional Oikumene, saya sangat bangga membagikan apa yang dilakukan oleh perempuan HKBP. Dibandingkan dengan gereja-gereja lain termasuk di luar negeri, apa yang dilakukan perempuan HKBP sudah sangat maju, jauh lebih maju. Kita bisa tepuk tangan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh HKBP. Dan HKBP, perempuan HKBP adalah menjadi teladan yang perlu ditiru. Inang Sandra sudah alami itu di Geneva, dan sewaktu kami ada kegiatan LWF di India beberapa bulan yang lalu, saya sharing apa yang dilakukan oleh perempuan HKBP. Lantas ada seorang teolog dari India, saya tidak tahu apakah jadi Inang Sandra akan bertemu dengan beliau, karena memang beliau ingin belajar bagaimana HKBP mengorganisir mulai dari tingkat huria, resort, distrik sampai pusat berbagai kegiatan-kegiatan. Jadi termasuk kegiatan kita yang hari ini, mulai dari KKI dan seminar ini adalah satu upaya, bagian dari upaya yang terencana yang dilakukan oleh FKP dengan topik carilah yang baik dan tegakkanlah keadilan.
Perempuan HKBP menjadi duta Allah, melakukan kebaikan, menyuarakan kebenaran. Dan ini adalah salah satu panggilan dan kepercayaan atau trust yang diberikan kepada perempuan HKBP. Jadi perempuan HKBP adalah merupakan kekuatan besar. Saya tidak tahu bagaimana HKBP tanpa perempuan. Kita tahu dalam semua kegiatan-kegiatan seperti hari ini, itu tidak begitu susah diorganisir oleh Inang Ketua Umum, Inang Sandra. Bisa hadir 1.200 orang. Mula amado agak mau lupai, perpunguan sampai 1.000 halagat. Jala mulai bape na perpunguan nyama menghadirkan 1.000 orang, yang hadir setengah itu biasanya adalah perempuan. Itulah kekuatan perempuan HKBP. Perempuan HKBP jika diberdayakan bisa membawa transformasi yang optimal dalam kehidupan gereja, keluarga, komunitas, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini yang saya alami selama 5 tahun ini. Bahwa perempuan HKBP yang beriman tampil tangguh dan percaya diri, mandiri, ulet, dan berdedikasi. Ini saya ingat kata-kata ini juga termasuk Inang Gisel, tapi mungkin Inang ini sudah pulang ya. Inang Gisel turut juga merumuskan ini. Perempuan HKBP yang beriman tampil tangguh dan percaya diri, mandiri, ulet, dan berdedikasi. Ini adalah foto sewaktu sewaktu pelantikan pengurus 2024-2028 yang dipimpin oleh Opui Robinson Putar-Putar. Jadi kita berharap banyak dari perempuan HKBP, terutama dalam perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Itu butuh dedikasi, butuh keberanian, butuh disiplin, butuh pengorbanan dan konsistensi untuk mewujudkan visi besar sebagaimana fondasinya telah diletakkan oleh para pejuang, termasuk laki-laki dan perempuan yang menginginkan kesetaraan dan keadilan. Salah satu pernyataan paling mendasar mengenai kesetaraan ini, termasuk kesetaraan gender, adalah pernyataan dari Universal Declaration on Human Rights, UDHR, yang disahkan pada tahun 1948. Mengatakan, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Semua manusia lahir bebas dan memiliki martabat dan hak asasi yang sama. Pernyataan ini menjamin secara prinsip akan kebebasan dan kesetaraan tanpa pengecualian, apakah itu didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat, atau status yang lain. Jadi hal ini mencakup kesetaraan dalam hak-hak berpolitik, hak ekonomi, hak bersuara, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak yang sangat mendasar. Namun demikian, sekalipun itu sudah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan berarti hak-hak itu otomatis didapatkan. Itu masih harus diperjuangkan. Karena itulah pentingnya terus perempuan itu diberikan pencerahan, diperbanyak seminar-seminar seperti ini, dilakukan berbagai diskusi untuk mendalami dan memberikan pemahaman akan hak-haknya. Sebagian masyarakat di dunia ini sudah sangat dekat dengan prinsip ini. Umpamanya di Jerman, ini mereka sangat paham ini. Di Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, itu negara-negara Skandinavia, itu pemahaman akan kesetaraan gender itu sudah sangat-sangat tinggi. Alai bolo di India, di Pakistan, saya pikir masih jauh lebih rendah dibandingkan dari kita di Indonesia. Pemahaman soal kesetaraan gender ini masih butuh perjuangan dan kerja keras, komitmen untuk melawan evil, kejahatan yang menghalangi dan menghambat realisasi kesetaraan. Ini saya tunjukkan foto seorang gadis muda dari India, namanya Malala Yousafzai. Dia adalah
sejauh ini penerima hadiah Nobel Perdamaian yang paling muda. Waktu itu dia menerima hadiah Nobel Perdamaian pada usia 15 tahun. Dia katakan seperti ini, do not wait for someone else to come and speak for you. It is you who can change the world. Jangan menantikan seseorang untuk berbicara atas namamu. Anda sendirilah yang bisa mengubah dunia ini. Seperti yang dilakukan oleh Pendeta Luspida. Speak up. Dia berbicara. Dengan berbicara, inang ini sudah mengubah dunia. Membawa transformasi. Jangan tunggu orang lain untuk berbicara perubahan, transformasi, keadilan. Jangan tunggu orang lain. Jika saudara melihat ada ketidakadilan, speak up. Bicara langsung. Jangan tunggu orang lain. Jangan takut. Kalau kita takut, dalam bahasa Inggris dikatakan you are complicit dalam kejahatan itu. Kalau kita diam, takut, artinya kita terlibat langsung di dalam kejahatan itu. Jadi Inang Luspida sudah membebaskan diri dari situ. Dia tidak takut lagi. Tidak komplisit lagi, tidak terlibat lagi dia di dalam kejahatan yang sistemik di dalam kehidupannya dan di dalam keluarganya. Bahkan dia bisa menggunakan itu. Dia mencerahkan masyarakat, mencerahkan gereja. Saya yakin dan percaya akan semakin banyak nanti perempuan-perempuan dan bahkan juga laki-laki yang berbicara akan kebenaran dan keadilan setelah kesaksian dari Inang Luspida. Woman with a voice is by definition a strong woman. Jadi seorang perempuan yang mau berbicara, pada dasarnya dia adalah seorang perempuan tangguh yang kuat. Itu dikatakan oleh Melinda Gates. Melinda Gates adalah dulu istri dari Bill Gates, tapi beberapa tahun lalu mereka sudah bercerai. Jadi perempuan adalah pribadi-pribadi yang tangguh dan percaya diri, mandiri, berdedikasi dan ulet. Ini adalah sebuah impian dan tekad yang dibangun khususnya dalam 5 tahun terakhir ini. Kami terus bersama perempuan HKBP karena posisi sebagai kepala Departemen Koinonia. Tapi saya katakan bukan hanya karena posisi, tetapi karena passion untuk melayani bersama-sama dengan perempuan HKBP. Karena jika perempuan HKBP kuat, maka HKBP akan kuat. Orang Batak akan kuat, bangsa ini akan kuat. Karena itu, mari kita dukung dan tepuk tangan untuk perempuan HKBP. Perempuan HKBP akan membawa banyak perubahan. Dan saya lihat memang respons dari perempuan HKBP jauh lebih cepat. Satu contoh, minggu lalu saya tahu ada seorang pendeta perempuan HKBP yang terbaring di rumah sakit, mengalami sakit kanker stadium 4. Saya langsung hubungi Inang Ketua, Inang Sandra. Tolong Inang, minta tolong supaya Inang pendeta ini dibantu. Inang ini langsung bergerak bersama-sama dengan Inang Kepala Biro Perempuan. Saya minta untuk turun langsung bersama tim menyaksikan keadaan Inang Pendeta ke Medan. Dan mereka langsung turun tangan. Saya pikir sudah ada sekarang itu pergerakan di FKB untuk membantu Inang ini. Tadi malam saya bersama Inang Kadep pergi ke sana dan melihat kondisi. Saya sangat bahagia melihat wajah Inang Pendeta itu tersenyum lebar, merasakan sukacita. Itulah respons perempuan HKBP yang memang gercep dan gaspol, gerak cepat dan gaspol. Ya, jadi apalagi dengan kepemimpinan Inang Sandra yang luar biasa, Inang Doktoranda Anita Gisel Evangelis, Doktoranda Anita Gisel Lubis, MBA juga luar biasa di waktu-waktu yang lalu. Ya,
Jadi ada beberapa foto di sini kami tunjukkan karena saya tahu setiap orang suka melihat foto. Apalagi fotonya bagus-bagus. Jadi ada dokumen berharga sebenarnya yang sudah dihasilkan oleh perempuan HKBP dan itu dituliskan dalam sebuah prasasti yang ada sekarang di Seminarium Sipoholon. Ada beberapa komitmen yang harus dilakukan oleh perempuan HKBP. Dan yang pertama dari deklarasi itu mengatakan perempuan HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua dengan proaktif dalam pelayanan di semua aras, mulai dari tingkat huria, bahkan pospel, huria, resort, distrik hingga pusat. To be the best force, menjadi kekuatan terbaik untuk membawa perubahan atau transformasi di tengah-tengah masyarakat. Dan ini yang kedua, mengakui kesetaraan manusia secara khusus dengan gender equality, kesetaraan gender dengan mengadopsi, dan ini adalah keputusan dari konferensi perempuan untuk mengadopsi Gender Justice Policy LWF pada tahun 2013. Artinya yang diputuskan LWF tahun 2013 yaitu melawan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Dan pentingnya membuka ruang dan panggung yang lebih luas bagi perempuan HKBP dalam kepemimpinan dan juga di dalam pengambilan keputusan. Ini di bawahnya itu sambil next slide. Ini kami kebetulan banyak diskusi juga dengan Presiden dari Gereja Lutheran Sedunia, yaitu Bishop Hendrik Stupjayer. Dialah pimpinan tertinggi di Gereja Lutheran sedunia, dan kami kebetulan dipercaya sebagai council dan anggota komite eksekutif sebagai ketua komisi teologi, misi dan keadilan di Dewan Gereja-Gereja Lutheran sedunia. Kemudian yang ketiga, bahwa perempuan HKBP berperan aktif mengatasi ancaman global seperti krisis ekologi, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, dan kemudian memberantas judi serta kejahatan cyber. Ini jelas merupakan keputusan dari konferensi tahun 2024 yang lalu. Dan kemudian yang berikut, dan ini sudah dilaksanakan sejak konferensi yang lalu, bahwa perempuan HKBP bersinergi melakukan pendampingan psikologis, konseling pastoral, dan advokasi perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengupayakan rumah aman. Mudah-mudahan karena kebetulan beberapa amang preses dan inang preses ada di sini, sebenarnya diharapkan di setiap distrik itu ada rumah aman. Dan FKP berencana untuk membangun rumah aman satu, mungkin di Jetun Silangit Tinang ya, sudah direncanakan. Para korban yang ditangani oleh FKP dan Biro Perempuan, karena jujur dan itu sangat menyedihkan, sangat miris amang inang. Di Toba dan di Silindung sudah ditemukan banyak kasus-kasus pelecehan seksual dan kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh ayah kandung kepada putrinya. Dan itu ditangani dengan sangat rahasia oleh Biro Perempuan kita, bekerja sama dengan Departemen Diakonia di Pematang Siantar. Jadi kita rencanakan dan mohon dukungan nanti akan dibangun rumah aman, karena tidak asal-asal semua orang yang ingin melakukan yang baik bisa menangani kasus-kasus seperti ini. Dan kemudian yang terakhir, proaktif meningkatkan perekonomian keluarga melalui penguatan UMKM di semua aras pelayanan HKBP. Saya pikir di distrik DKI ini sudah sangat kuat itu, dan di banyak distrik juga sangat kuat. Dan di acara Pascaraya bulan 4 yang lalu, bulan 5 yang lalu, 2 hari, ada lebih 100 UMKM yang melakukan expo di Pematang Siantar yang dipimpin oleh Inang Sandra. Yang terakhir, saya kutip ini
Ini pernyataan dari Ketua Umum kita. Pada waktu konferensi ke-10, kalau masih ingat, Inang Sandra. Seperti ini pernyataan Inang Sandra. Berupaya mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia dan mengimplementasikan tona konferensi perempuan HKBP melalui berbagai program unggulan. Itulah yang sudah terjadi dalam 1 tahun terakhir ini dengan berbagai program-program yang spektakuler. Tuhan memberkati. Demikian. Terima kasih Bapak Kadep. Kita beri aplaus sekali lagi Ibu, Bapak, kepada Bapak Kadep kita. Bapak Kadep yang sangat feminis dan sangat gelisah, resah kalau terjadi kekerasan di tengah-tengah kantor pusat ataupun gereja. Dan yang mendorong Biro Perempuan FKP untuk bersegera menolong kasus-kasus kekerasan. Dan mari Bapak, terima kasih tadi penjelasannya bahwa Bapak menjelaskan HKBP di garis terdepan menolak segala bentuk kekerasan. Mari kita bersama-sama Bapak mengawal bersama Ibu Bapak Preses di sini, bersama organisasi perempuan FKP HKBP dan juga para ibu sampai ke SPH. Demikian supaya damai sejahtera boleh hadir di tengah-tengah kita, HKBP menjadi berkat. Demikian seminar pemberdayaan kita pada hari ini. Kami ucapkan juga kepada Inang Luspida, terima kasih banyak Inang. Dan selanjutnya boleh para panelis boleh mengambil tempat di tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya kami silakan kepada MC untuk mengakhiri acara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian yang masih ada di sini, untuk menambah semangat kita berikan tepukan tangan yang meriah. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kadep Koinonia HKBP, Amang Pendeta Dr. Yonal Sinaga yang sudah menutup acara hari ini, seminar dengan luar biasa. Terima kasih untuk waktunya, begitu juga terima kasih banyak untuk moderator kami, Inang Kabiro Perempuan HKBP, Inang Bibelfro Risma Sinaga STHM Heum. Tuhan berkati selalu Inang, juga di dalam pelayanannya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, acara belum selesai. Kami mohon kepada kita untuk tidak meninggalkan tempat karena sebentar lagi, mungkin setengah jam ke depan kita baru akan selesaikan acara ini. Kita akan masuk dalam acara yang berikutnya tentunya. Kita akan masuk dalam acara door prize kembali. Kami akan tampilkan langsung 67 nomor. 67 nomor nanti akan langsung kami tampilkan dalam Videotron. Dan nanti di situ saya akan informasikan nomor dari distriknya. Nanti akan dihubungi langsung oleh ketua PPD-nya masing-masing. Seperti itu. Ya, oke. Baik. Jadi nanti nomor-nomor itu tidak lagi saya panggil atau saya bacakan. Langsung nanti terpampang nyata di Videotron dan kami mohon masing-masing ketua PPD untuk langsung menghubungi panitia atas nomor yang sudah keluar. Dan sebelum kita masuk dalam acara door prize, kita akan bernyanyi lagi satu lagu dulu. Kita mengundang kepada yang hadir yang masih ada di sini untuk bernyanyi lagu Haleluya seperti yang tadi. Kita nyanyi seperti tadi lagu yang diminta oleh Amang Kadep. Boleh ya Amang Kadep? Kita nyanyi haleluya, puji Tuhan ya Amang ya. Oke, tadi sudah dibilang ya, haleluya, puji Tuhan. Kita baru berdiri, semua yang ada di situ, distrik Banten ya, distrik Banten ya, oke. Ya sambil goyang semua. Asik, Inang Uli, di depan semua di sini. Oke. Sumbangsel, maju dong, Inang Deboskap, Sylvia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Asik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, sebentar, ya. Gak kompak ya, gak kompak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap di tempat, puji Tuhan kita berdiri. Dan musiknya cepetnya luar biasa, gak ada yang pelan-pelan. Ya, oke. Kami mengundang semua ketua PPD, mungkin di sini Inang Sandra, Inang Keti, semua, Inang Tiara, semua. Oke. Asik semuanya. Masing-masing mengikuti ketua PPD-nya, oke? Iya.
Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji. Oke, iya, oke. Mohon maaf, tetap kita berdiri. Yang di depan mentang-mentang ibu-ibu, kalau memang puji Tuhan kita duduk ya kita jongkok. Nggak ada cuman begini doang. Kita mesti kompak sama semua yang ada di situ. Mohon maaf, oke. Ha, ha, ha. Jongkok ya semuanya ya, oke. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Jongkok semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Asik-asik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, 5 kali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Goyang semua sayang-sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Asik, asik. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Goyang semuanya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, semuanya goyang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Goyang semuanya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Mutar, mutar, mutar. Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Asik. Berikan tepukan tangan untuk para ketua PPD, untuk Inang Kadep, untuk preses kita yang luar biasa di sini. Ya, enak. Mau udah goyang lagi? Mau lagi? Mau ya? Mau lagi? Mau berfoto? Udah bosan ya? Udah mau pulang? Oh belum? Oh nunggu door prize? Oke, baiklah. Berfoto dulu bersama. Oke, ini semua ketua PPD ada di situ juga. Inang Kadep Koinonia, ya. Ada juga Inang Preses. Kalau Amang Presesnya tidak usah, ya. Cantik-cantik semua. Ada Inang Kabiro juga. Baik, terima kasih.
Oke, pada saat mereka turun, berikan lagu turun. Tunggu dulu Inang Preses. Oke, pakai gaya semua. Lagunya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian Yesus kan namamu. Dengan ganda dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan ganda dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Asik, goyang semuanya. Dengan ganda ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Semua yang baju hijau. Dengan ganda ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Shalalalala, shalalalala, oh, 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 oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh, oh, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidup bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan kau mau inginkan, apa yang Tuhan kau mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalala, 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 oh, oh, oh. Semua. Shalalala, shalalala, oh. Semua. Shalalala, shalalala, oh, oh, oh. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala terakhir kali, ya. Shalalala, 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 shalalala. Sekali lagi. Oke, Banten semuanya. Shalalala, 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 shalalala. Ya, Horas. Horas, Horas, Horas.
Horas. Ya, Kembali luar ke biasa atas, kita ya. sudah berjoget. Masih kurang dari Jabar Tengdi. Enggak, iya. Inang Deboskap, Inang Presas kayaknya mau lagi. Oh enggak. Oh, Banten masih bertahan. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ketua PPD-nya siapa? Oh, Inang Uli ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih untuk Banten. Lampung mungkin sudah ya, sudah tidak ada. Enggak apa-apa. Yang penting kita di sini, baiklah. Tahu. Cuman kan malu-malu kan. Luar biasa 32 Banten, Tuhan berkati selalu. Amang Preses masih ada ya di sini ya. Oke, baiklah sekarang akan di nguing-nyung ya. Oke. 67 langsung. Mudah-mudahan dari 67 Banten 60 ya. Ya Allah. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Langsung. 67 nomor akan keluar. Jangan ada yang pulang ya Bu. Pintu dikunci atas bawah depan belakang. Mohon maaf. Stop. Iya, tinggal ditampilkan. Nanti dicatat ya oleh masing-masing ketua nomor. Oke. Bagaimana Amang Preses nomor berapa itu? 909. Stop. Ya. 105. DKI Jakarta. Ya kan? Jabar Tengdi 105. Oke, Jabar Tengdi mana Jabar Tengdi? Oke, masih ada 79, puji Tuhan. Jabar Tengdi. Ketiga. Ya. Iya, 105 DKI ya, Inang. Ketiga, Inang Silvia ditulis jumlahnya sampai 67 ya. Seksi Dorpes ketiga. Stop. Nanti tolong ketua SPH-nya, ketua PPD-nya langsung menghubungi. Stop. Bu, Pak, stop. 294. Sepertinya kalau 294 masih DKI Jakarta. Lanjut, ikan cumi, ikan cucut. Lanjut. Oke. Cek. Stop. Mudah-mudahan ini yang keluar Sumbaksel. 761 Sumbaksel? Bukan. 761. Bekasi. Oke. Siap. Lanjut. Sekarang yang kelima. Kita 67 ya. Stop. Langsung. 430 DKI Jakarta. 430 DKI Jakarta. Oke. Lanjut lagi. Yang keenam. Apa ketujuh? 7. Yuk galak ya sebelah sana. Oh. Stop. Pokoknya tidak boleh ada salah di antara kita. Ya. 1005. 1005 Sumbaksel ya, atau Jambi IBT, 1005, oke, Deboskap Amang, baik, Deboskap. Lanjut, sekarang ke 8, stop, langsung keluar 10 aja, stop, 730, yes, Lampung, wow makanya puji Tuhan kan Bu, lanjut. Stop. Oke, udah stop. Stop. Direm, stop gitu. 332 DKI Jakarta sepertinya. Oke. Jalan lagi 332 dicatat. Selanjutnya ke 11. Banyak ya, ada 67 nih. Stop. Ya ampun, stop. 995. Lampung ya, 99. Oh bukan ya. Bukan, oke. Yes, Deboskap. Lanjut. Stop. Iya. Yang keluar 9. Oke. Deboskap kembali. Baik. Sudah stop, jalan langsung. Begitu berhenti jalan ya Debbie. Stop. Minta tolong ya, oke. Minta tolong sedunia ya, stop. Oke, 627 Bekasi. 627 Banten. Ya. Tidak boleh ada yang salah di antara kita. Stop. Bapak jangan lupa di foto. 408 DKI Jakarta. Baik, lanjut jalan. Oke. Seksi door prize-nya di mana ya Bu ya? Seksi door prize. Stop. Oh di situ. Iya.
224 DKI Jakarta. Baik. Lanjut jalan lagi. Stop. Baru jalan udah stop. Stop. Oke, yes. Oke. 400 DKI Jakarta. Lanjut, stop. Lanjut, stop. Ya. Oke. 503, stop. Sebentar ya, 35 DKI Jakarta. Oke. Oke, terima kasih. Sudah berapa Ibu? Lanjut. Oke, stop. 35, kenapa diulang? 35 kita eliminasi. Sekarang dulu 756. 35 eliminasi masuk 756. 756 Bekasi, ya. Oke, yang dari Bekasi. Lanjut. Stop. Sabar ya, sebentar ya. Namanya juga ya menyari biar ini 631 biar sukacita. 631 Banten. Banten 631 lanjut, stop. Lanjut, stop. Pokoknya L, stop. Stop. Masih berapa lagi Bu? 30. 796. Sumbaksel belum dapat ya? Deboskap belum? IBT belum ya? Oke. 7 lanjut. Bekasi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dek, stop. 137. DKI Jakarta. DKI Jakarta. Oke, lanjut lagi. Ya. Di hadapan para Bapak dan Ibu yang luar biasa, di hadapan jemaat dari HKBP Distrik Banten, stop. Stop, stop. Stop, dibilang stop. 665, 665. Banten, Banten. Yes, Banten ya. Lanjut. Sudah berapa Ibu? Ya? 20 pertama. Stop. 300. 300 ya, 300. Oke, lanjut. DKI. Jalan, stop. Yang di situ Bu, nomornya keluar nggak Bu? Mohon, stop. 816, Bekasi. Yes, Bekasi. Oke, jalan lagi, sudah dicatat ya. Satabi ya Eda ya. Stop, baik stop. Inang Sandra ada nomornya keluar nggak? Belum tahu ya, iya. Stop. Pokoknya kalau aku nggak bilang stop, stop juga nggak apa-apa kok. Kita mah damai-damai aja, stop. Stop. Yes. 427 DKI Jakarta. Terima kasih. Lanjut lagi. Sabar ya, paling kita sampai jam 6:30 untuk menunggu ini nggak apa-apa. Ya kan? Banten kan belum pulang ya, hari ini belum. Oke, stop. 851. Bekasi. Oke, yuk kita supaya dapat dari Jabar Tengdi, dari Deboskap. Stop. Supaya keluar Jabar Tengdi nih. Ini pasti nih Deboskap nih, kalau nggak Deboskap nih, kan? DKI kan, makanya. Oke, lanjut lagi. Jalan. Oke, ya stop. 851 eliminasi. Stop. 276 DKI Bekasi. DKI suka-suka. Lanjut. Oke. Sabar ya Bu ya, sabar. Enggak apa-apa. Stop. Supaya selesai. Ya, nomor berapa? Markus, musiknya boleh Kus yang agak gimana gitu. Stop. Stop. Ya. 284. Oke. Jalan lagi. Oke. Oke. Masih berapa lagi? 40. Stop. Ya, terima kasih sudah stop. 233 diulang, eliminasi, because. Oke, ya stop. Oke, stop. Udah. 736. Bekasi. Oh Lampung, wow tepuk tangan dulu Lampung akhirnya. Keluar luar biasa, Inang baik. Stop. Baik stop. 899.
Ada? Jabar Tengdi 899. Selamat ya. Satu buah motor, lanjut. Stop. Oh, seru. 1029. Lanjut. 10. Hah? Sumbaksel 1029. Oke, lanjut. Lanjut. Hah? Sumbaksel kan? Ih, puji Tuhan ya. Stop. 1002 Sumbaksel. Bukan. Lanjut. Dia Boskap. Oke. Lanjut. Stop. Ya, sudah. Pokoknya Banten beneran deh, Tuhan berkati deh. Ya, ijo-ijo semua benar-benar stop. Yes, Banten. Belum keluar. Stop. Ya. Cukup dulu. 867, oke. Kita kan mesti 67 nomor Ibu, kita habiskan. Oke, sudah? Sudah berapa? Mbak dihabiskan, karena kita sudah selesai acaranya. Kita nyanyi dulu, oke. Kita nyanyi dulu. Untuk itu dengan segala hormat saya mengundang yang dari 21 Banten untuk pimpin di sini. Ya, yang 21 Banten coba pimpin di sini. Ibu guru SD, TK juga nggak apa-apa. Guru sekolah minggu, saya undang kita bernyanyi dulu satu buah lagu sambil ini terus aja berjalan, ya. Mohon maaf ini terus aja berjalan sampai habis. Kita terus bernyanyi dari Distrik 21 Banten saya undang untuk berdiri bersama-sama di sini untuk memimpin. Iya. Ya ampun, Ibu Uli kami undang. Ibu Uli. Iya. Ibu Uli, Inang, kita nyanyi bersama Inang. Kita nyanyi bersama dengan Inang Preses semuanya. Inang kita nyanyi bersama, Inang Boru Harianja, Inang kita nyanyi bersama di depan. Inang Uli, guru sekolah minggu dari kita bernyanyi. Bu malu bu manggil mulu ini gak ada yang maju, malu banget deh, maju. Yes, oke. Ya kita berikan tepuk tangan untuk Distrik 21 Banten. Nyanyi bersama-sama di sini dengan kita. Iya, jangan ada yang pulang ya, Jabar Tengdi tidak ada yang pulang. Kalau Inang, kita nyanyi bersama. 21 Banten, lagu apa? Lagu apa kita? Oh iya, untuk yang ambil hadiah ini hanya nanti ketua PPD-nya saja. Ya, nomornya sudah keluar. Jadi sampai selesai ini tetap dijalankan nomornya. Sampai selesai tetap dijalankan nomornya. Ibu mohon maaf Ibu, ini nomor tetap akan keluar, nanti dicatat. Dan kami mengundang Distrik 21 Banten untuk mempersembahkan 2 buah pujian. Lagu-lagu yang sukacita. Oh iya, semuanya. Ya, semuanya. Hah? Ya? Iya, 21 Banten. Ayo kita maju bersama-sama, Inang kita nyanyi lagu. Iya, di sini, ya. Jangan lelah, oke. Jangan lelah semuanya. Ininya juga jangan, ini saya dong, foto saya. Deb sambil jalan, Debbie, Satabi nomornya terus jalan, dicatat. 21 Banten mereka akan mempersembahkan 3 buah lagu. Jangan lelah. Oke. Itu tidak apa-apa. Supaya tidak terlalu lama menunggu, ya. Oke, Distrik 21 Banten, jangan lelah semua. Boleh. Satabi Amang Preses, Satabi dari 21 Banten akan membawakan 1 buah lagu berjudul Sasadaho. Sasadaho, kus. Sasada, oke. Sasada atau Ya. jangan lelah? Sasada. Ayo Inang, turun ke sini Nang, Sasadaho ya Bang. Oh Sasada, oke. Di bawah sini, jangan di tangga. Emang mau foto? Di sini. Emang mau foto? Enggak mau foto kan? Sini Nang, kan kita bukan mau foto.
Semuanya di bawah, kata Ibu Ketua PPD, semuanya di bawah. Oke, Deb, izin ya Debbie, nomornya semua keluar ya. Supaya langsung dicatat oleh door prize sambil nyanyi di sini. Iya. 2, 3, Kus, langsung Kus. Di bawah. Marbunga-bunga rohaki alani dengan basah sasaraho di rohaki manggogi nang lakat nasto jadi ubah namo terpangan rohaki Ikon rapikan Sundela Ratu dolatu tarua Yo matanya kawan Asia Allah mencayamu Acantai hotori lambungku Sasaraho dirohaki Sayhat mahari koruki Ke satu dua ya sadaho dirohaki Manggoina Marbunga-bunga rohaki Alani dengan basah Sasaraho dirohaki Manggoinang lakat Nasto jadi buah Nang hori pangan rohaki 1, 2, 3 yo Ikon rapikan dua Ratu dolong menentu terua Dia matang akon asian Haola macai komongos Asasai hot hodi lambuku Sasaraho dirohaki Sehot mahodi ngoluki Ikon rapitana dua Ratu dolong menentu torua Dia matang akon asian Haola macai komongos Asesai hot hodi lambuku Sasaraho dirohaki Sayhot mahodi ngoluki Nasasadaho dirohaki Sayhot mahodi ngoluki Hidup Banten. Tinggal Banten nih yang ada di sini. Hidup Banten. Hidup Pinang Parese Sumihan. Yeay. Banten menyala. Yeay. Banten tetap di tempat, kita akan bergabung bersama dengan yang lain dari tempat. Banten di depan Kus, lagunya lagu gembira Kus. Lagu gembira ya, sambil selesai lagi, sebentar lagi selesai untuk pengundian door prize. Ya, Banten tetap di depan dan semua yang masih ada di sini dari tempat dipersilahkan. Oke, satu buah lagu lagi. Oke Kus. Banten ke sini Banten, ayo. Apa lagunya? Hah? Apa lagunya?
Apa kita nyanyi terserah tergantung. Bang, borngis suara dongaki buasa. Oh, buasa ikon pajupa. Buasa ikon pajupang. Ayo Banten ke depan dong. Yang goyang-goyang atau yang gimana nih? Buasa ikon pajupang. Katanya yang goyang. Enggak itu aja. Itu aja. Buasa ikon pajupang.
nunga hupuji hami ho, nunga marolo-bolo pami, marlas niroa hami, marhite kebangunan imanot Tuhan, las rohanami, marhite forum konferensi Paropuan HKBP na diketuai inang nami, Inang Sandra Boru Sidabuta Rabdo Sude, pengurus konferensi Paropuan HKBP. Nunga dibohali hami marhite hatam, marhite akan narasumber Rabdohot pimpinan nami, Kadep Koinonia HKBP, Amang Pendeta Dional Sinaga, Mamora Mahami Mulak, siap parsauraron. Pargugui masude panitia na makalucahon, ulaunot Tuhan. Lehom ma hakisaron ni pamatang. Asatu tik keneng ro, boy tarapatu panasida dobe, akka ulau lastiroha. Ditonga-tonga ni Paropuan HKBP. Ali Tuhan, lahu mardungu sirang mahami to kinari. Lahu mulak mahami tu ingana pakubasan nami ganup. Lahu mulak maakai na nami. Tuaka luat na hutana natung macai lau. Di dia be maringanan, di dia be marhuta. Ali Tuhan, homa nama juluan ilaka nami. Molobor hatami sial luat nami be di bagas salas ni roha jala naing mulak kami jala pajupa kami rabdoho keluarga di bagasan sonang di roha di bagasan olopolo ido pangiluan nami tuho alani iring-iring malaka nami tugu-tugu mahami Tuhan pataru mahami sian yang ananon madapotok keluarga nami be madapot tunulau pakubasion nami. Ape hom matangam muna badiai, mamasuh-masuh hami. Maulihati maliho Tuhan, tangi hom matangi yang dohot elik-elik nami. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot para sauran itu di berbadi ama, nama dongani, mamasuh-masuh, hamu saluhutna. Amin. Horas marihita, upasaha taima tu panitia, lahu menguduti ulau tamuse. Oke. Baik, terima kasih untuk Amang Preses Distrik 15, Amang Pendeta Victor Singasilalahi. Terima kasih juga untuk kita semua. Terima kasih untuk Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Oloan Nenggolan STH yang masih bersama dengan kita di sini, bersama dengan Inang. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang ada di sini, untuk Preses 21 Banten, Inang Pendeta Sumihar Sinaga, terima kasih banyak. Apabila masih ada dari Deboskap, Amang terima kasih Amang. Dari Deboskap kami juga mengucapkan terima kasih, Bekasi terima kasih, Sumbaksel terima kasih, IBT terima kasih, Lampung terima kasih. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan tetap nanti nomor-nomor akan dihubungi dan kita akan bergembira bersama Markus Sutasoid. Iya Kak. Iya, sama-sama untuk menutup acara yang sudah ditutup acara hari ini. Terima kasih juga kepada Kabiro Parompuan HKBP, Bibelfro Inang Risma Sinaga STHM Hum yang sudah hadir dan sudah turut ambil bagian dan sudah mengatur semua acara KKI dan seminar pada hari ini. Tuhan memberkati selalu, mohon maaf apabila ada kekurangan Inang. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Kadep Koinonia HKBP Amang Pendeta Deonat Sinaga bersama dengan Inang Borusitorus yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ketua Umum FKP Inang Sandra, kita berikan tepukan tangan untuk Inang Sandra Huta Barat Borusida Butar bersama dengan BPH dan semua Ketua PPD. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk New Kairos TV AKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang sudah berjari lelah
Terima kasih juga untuk tim Door Prize. Terima kasih untuk Markus Huta Sohid Mamu Terima Musik. kasih, Oke. Kak. Terima kasih dan saya Tasya Simanjuntak pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Joget kita semuanya. Oke. Semua joget. Saksi konsumsi, terima kasih. Saksi Door Prize, terima kasih seluruh panitia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Rap salimu tua dunia holau besido nangau katanya rap salimu tua tundun dalammu lupa doho dua hasia nasongoni tangalaho bolo dong disaktuki rabida itu salimu tua unang sanga usio atari no kota Barga sami ma'aha bolo bolo mi ma'aha bolo bolo mi ma'aha Pendeta Agus ya Barga sami ma'aha bolo bolo mi ma'aha bolo bolo mi ma'aha Mose Yes, Abang Pendeta Agus siap. Rap salimu tua dia holau besido nangau katanya rap salimu tua tundun dalammu lupa doho doho hasia nasongoni bangalaho Selamat jalan Inang ya. Olo adon bisa hari selamat jalan sampai tujuan dengan selamat. Untuk Banten selamat jalan Sumbaksel Unang sanga busio atari no kota Barangkali sami ma'aha bolo bolo mi ma'aha bolo bolo mi ma'aha Barangkali sami ma'aha bolo bolo mi ma'aha bolo bolo mi ma'aha Yes sir. Jangan dengarkan cerita buruk, jangan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Biarkan saja badai menghadang, perahu cinta takkan terguncang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Cinta di dalam hatiku hanyalah milikmu seorang. Karena di degup jantungku bernyanyi hanya untukmu. Walaupun bumi terbelah, ku akan tetap setia. Bahkan di relung hatiku yang ada hanya untukmu. Jangan dengarkan cerita buruk, jangan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama
kira-kira ada yang mau foto nggak ya? Ada yang mau fotoin? Lancang kuning berlayar malam, berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam, lancang